Li Zongheng, hari terakhirmu telah tiba, kata Jiang Chen. Kengerian dari segel naga 3000 api melampaui imajinasinya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menunjukkan kekuatannya dan membiarkan Li Yan mengalami warna aslinya. Teknik naga melonjak kuno memang sangat menakutkan, namun, Jiang Chen bisa merasakan bahwa kekuatan asal ilahi yang dia simpan hampir habis setelah hanya menggunakan teknik 3 kali. Dia sangat sadar bahwa itu adalah konsumsi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa tubuhnya benar-benar tegang dan bahkan pil perpanjangan kehidupan yang memutuskan roh tidak akan dapat membantunya pulih. Dia merasa bahwa hidupnya dikonsumsi bahkan sampai sekarang. Teknik naga melonjak kuno sangat kuat, tetapi Jiang Chen sekarang mengerti bahwa konsumsi teknik naga melonjak kuno juga menakutkan. Li Yan melarikan diri setelah kalah karena penindasan teknik naga melonjak kuno. Pada saat ini, Jiang Chen juga merasakan tekanan besar yang menahannya, tetapi dia masih perlu membunuh Li Yan sekarang. Jika tidak, Li Yan mungkin berbalik dan membunuhnya saat dia menggunakan semua kekuatan asal ilahinya. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Jiang Chen bergumam saat niat membunuh bersinar dari matanya. Dia menunjukkan kekuatan menjadi dewa surgawi setengah langkah. Dia menyapu ke segala arah dengan Sword of Solitude-nya. Tidak, Li Yan berteriak tetapi pedang kesendirian telah membuatnya putus asa. Jiang Chen tidak akan pernah menghentikan dirinya sendiri dan bahkan Sui Qianying yang berdiri jauh tercengang sejenak melihat mengerikannya serangan Jiang Chen. Ketika pedang menimpa Li Yan, hujan turun ke tanah dengan angin kencang bertiup. Ada raungan keras di antara pegunungan dan badai petir melanda. Jiang Chen berlutut di tanah sambil terlihat sangat pucat. Teknik naga melonjak kuno sangat tangguh namun telah menghabiskan banyak kekuatannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Jiang Chen, apa yang terjadi? Yang Jian dan yang lainnya berlari menuju Jiang Chen yang terlihat sangat pucat sekarang. Mereka cukup khawatir karena mereka melihat Jiang Chen penuh dengan darah dan keringat. Dia telah meninggal, jadi kalian masih hidup sekarang. Jiang Chen tersenyum. Pan Hong mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Saya ingat apa yang terjadi. Jiwa kita dikendalikan oleh Li Yan dari Ghost Isaac. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana dengan Li Yan? Apakah dia sudah mati? Leng Lingyi memandang Jiang Chen dengan sangat terkejut. Di mata mereka, Li Yan cukup tangguh, tapi dia tiba-tiba meninggal di tangan Jiang Chen. Leng Lingyi tercengang oleh kekuatan Jiang Chen. Dia bahkan menganggapnya luar biasa. Yang Jian melihat mayat itu tidak jauh dan berkata, itu adalah mayat Li Yan. Mereka semua tercengang oleh kekuatan Jiang Chen. Tapi Yang Jian masih menganggapnya dapat diterima karena dia telah melihat kekuatan Jiang Chen sebelumnya. Ketika Jiang Chen adalah dewa sejati yang terlambat, dia bahkan membunuh Helian Wushuang yang merupakan dewa sejati tengah. Yang Jian penuh dengan kekaguman terhadap Jiang Chen ketika dia melihat jenius yang tak tertandingi dari sekte mata hantu yang terbaring di tanah dengan darah. Baik, ini adalah telur naga yang Bai Yunfei ingin aku berikan padamu. Tapi dia punya, kata Yang Jian dengan wajah suram. Jiang Chen mengangguk dan berkata, saya sudah tahu tentang itu. Itu semua salahku. Saya tidak bisa melindunginya dengan baik. Pan Hong menghela nafas. Itu bukan salahmu. Dia juga tidak salah. Masalahnya adalah kita hidup di dunia yang kejam. Semuanya diatur oleh hukum rimba. Siapapun yang bertindak lambat akan disingkirkan. Hidup sangat rentan. Kami tidak bisa menyalahkan siapapun. Jiang Chen berkata dengan suara rendah dan menyimpan telur naga. Dia tidak menolaknya karena itu adalah hal terakhir yang Bai Yunfei berikan padanya. Dia pasti akan menyimpannya dengan baik. Siapa itu? Kamu siapa? Suara yang memekakkan telinga bergema di langit. Itu bergema di kehampaan dan orang bahkan bisa mendengarnya dari jarak ribuan mil. Ini seperti auman langit. Wajah Jiang Chen jatuh. Dia tahu bahwa suara itu berasal dari seseorang dengan niat buruk. Cepat, lari. Jiang Chen buru-buru berkata. Tapi, bagaimana denganmu? Saya khawatir suara itu datang dari seseorang dengan niat jahat. Yang Jian dengan cemas berkata. Kamu kehabisan waktu, cepat. Jiang Chen meraung marah. Ini adalah pertama kalinya Yang Jian melihat Jiang Chen begitu sombong dan marah. Dia tertegun sesaat, tapi langsung kabur bersama Leng Lingyi dan Pan Hong. Hati-hati, kata Pan Hong. Ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ketika Jiang Chen berbalik, seorang pria berjubah hitam muncul. Tingginya 9 kaki dan tubuhnya sangat kuat. Matanya yang dingin dipenuhi dengan amarah dan sikapnya yang menekan terasa seperti akan menelan langit dan bumi kapan saja. Segala sesuatu di dunia sepertinya telah tunduk padanya. Jiang Chen hanya merasakan aura semacam ini sekali sebelumnya dari Suan Yuan Changlan, penjaga agung pertama dari sekte Clearstream. Pria berjubah hitam itu memiliki rambut panjang tergerai yang dipenuhi dengan pesona jahat, dan matanya yang dalam terlihat sangat mengerikan. Auranya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan Li Yan dan dia saat ini membidik Jiang Chen. Kamu membunuh saudaraku Li Yan, bukan? Pria berjubah hitam itu berkata sementara niat membunuh dalam kata-katanya mengelilingi Jiang Chen. Kamu benar. Apakah Anda di sini untuk menyimpan jenazahnya? Jiang Chen tersenyum. Pandai berbicara. Namun, Anda sudah mati saat Anda melihat saya. Saya pernah mendengar tentang Anda. Jiang Chen, anak kecil dari sekte Feng yang mendalam. Sangat menyedihkan bahwa bahkan 3 penjaga agung sedang mencarimu sekarang. Saya ingin tahu tentang apa yang Anda miliki dengan Anda karena Suan Yuan Changlan juga mencari Anda. Li Zongheng menatap Jiang Chen. Dia sepertinya ingin melihat melalui Jiang Chen. Namun, mereka tidak bisa menangkapku. Jiang Chen tidak takut bahkan di hadapan Li Zongheng. Bagus, bagus. Suan Yuan Changlan tidak bisa menangkapmu tapi bukan berarti aku tidak bisa. Anda dapat menunjukkan kepada saya semua kompetensi Anda, tetapi tampaknya Anda terluka parah sekarang. Li Zongheng berkata dengan jijik. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku hari ini. Kamu akan membayar hutang ini dengan darahmu. Li Zongheng terdengar kejam dan dia segera membuat pukulan berat terhadap Jiang Chen. Jiang Chen segera mundur tetapi kekuatannya hanya 80% pulih setelah makan 3 pil pemanjangan kehidupan yang memutuskan roh. Teknik naga melonjak kuno telah menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Jiang Chen menghindari serangan dengan cepat tetapi dia masih terkena salah satu telapak tangan Li Zongheng. Sulit bagi tubuhnya yang terluka untuk menahan serangan itu dan dia merasa tubuhnya akan terkoyak. Lumayan, kamu masih bisa menahan seranganku. Kemudian saya akan membuat pukulan lain. Begitu Li Zongheng menyelesaikan kata-katanya, dia melakukan pukulan berat lainnya dengan kekuatan yang menggelegar. Jika serangan ini menimpa Jiang Chen, dia mungkin kehilangan nyawanya. Pelarian yang hebat. Wajah Jiang Chen jatuh dan segera menggunakan teknik Great Void untuk menghindari serangan berikut dari Li Zongheng. Li Zongheng tampak serius karena dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan memiliki trik seperti ini. Li Zongheng jelas tidak terbiasa dengan teknik Great Void. Ini adalah jenis teknik yang bahkan seorang ahli hierark mungkin tidak dapat mencapainya. Namun, itu ditampilkan dengan sempurna oleh Jiang Chen yang hanya dewa sejati. Sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, Li Zongheng menjadi lebih ingin tahu tentang Jiang Chen sekarang karena orang ini mungkin memberinya kejutan besar. Telapak keberuntungan surgawi. Ketika telapak tangan menghantam, bahkan seseorang yang berada 100 mil jauhnya bisa merasakan tekanan yang hebat. Jiang Chen tidak bisa menghindari serangan ini yang telah memblokir semua rute pelariannya.
Apalagi kekuatannya memang terlalu lemah saat ini. Hati-hati, sebuah suara lembut berteriak. Jiang Chen tertegun sejenak kemudian sosok hijau menjatuhkannya dan melindunginya. Kamu, Jiang Chen terkejut karena serangan ini hampir menghancurkan meridian Sui Qianying dan dia terluka parah. Bajingan, Jiang Chen mengutuk sambil mengertakkan gigi. Dia segera mengangkat Sui Qianying dan mundur. Teknik Great Void sepenuhnya ditampilkan oleh Jiang Chen dan dia berlari kencang dan menukik hanya untuk melarikan diri dari Li Zongheng. Pada saat ini, dia jelas bukan tandingan Li Zongheng. Jika Fire Qilin ada di sini, dia tidak akan memalukan ini. Namun, Fire Qilin sekarang berkultivasi dengan Heart of Magma, jadi Jiang Chen tidak bisa mengganggunya. Jiang Chen tidak akan pernah melakukannya kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan. Jika dia tidak memilih untuk bertempur dan hanya melarikan diri menggunakan teknik Void hebatnya, Li Zongheng tidak akan bisa menangkapnya. Jiang Chen memegang Sui Qianying saat ini. Sui Qianying rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya pada saat paling kritis dan bahkan menderita serangan hanya untuknya. Dia merasa sangat kesal dan marah tetapi dia bukan tandingan Li Zongheng sekarang karena cederanya. Itulah mengapa dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko sendiri untuk bertarung dengan Li Zongheng secara sembarangan. Kenapa kamu begitu naif itu? Jiang Chen berkata sambil berlari. Anda selalu memilih untuk menghadapi bahaya demi semua orang. Mengapa saya tidak bisa menjadi tidak takut dan menyelamatkan Anda? Sui Qianying menjawab dengan lemah. Dia tidak terlalu banyak berpikir saat ini, tetapi Jiang Chen merasa bersalah jauh di dalam hatinya. Jika aku terlambat sedetik untuk membawamu pergi, Anda mungkin sudah mati. Dia adalah dewa surgawi setengah langkah. Tidak mungkin bagi dewa sejati yang terlambat untuk menahan serangannya. Jiang Chen berkata dengan marah, tapi sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Biarkan saya melihat kemana Anda lari. Menyerah saja. Suara Li Zongheng bergema di antara pegunungan. Jiang Chen menoleh untuk melihat-lihat tetapi dia tidak melambat sama sekali. Dengan teknik Great Void, dia memulai pelariannya yang hebat. Turunkan aku, jika tidak, kamu tidak akan bisa. Sui Qianying berkata, serius, jika aku meninggalkanmu sekarang, apakah aku masih manusia? Jiang Chen menepuk pantat Sui Qianying dengan keras yang membuatnya tersipu. Dia kesal sesaat tetapi hanya mencibir bibirnya erat-erat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen tidak peduli apa yang dikatakan Sui Qianying. Untungnya, dia memiliki teknik Great Void yang tak tertandingi, jika tidak, Li Zongheng akan menyusul sekarang. Namun, Li Zongheng tetap tidak menyerah mengejar Jiang Chen meski sudah berlari lebih dari 100.000 mil. Dia tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Kekuatan Dewa Surgawi setengah langkah jauh lebih unggul daripada Jiang Chen, itulah mengapa Jiang Chen tidak dapat dengan mudah melepaskan Li Zongheng. Teknik Great Void hanya bisa sementara membantu mereka agar tidak segera ditangkap oleh Li Zongheng. Itu tidak bisa menyakiti Li Zongheng sama sekali. Meskipun teknik Great Void dapat membantu Jiang Chen melakukan perjalanan melalui kekosongan sejauh ribuan mil, dia sebenarnya belum mencapai ranah teknik tertinggi. Dalam pelarian mereka, mereka telah melewati gletser, gunung, hutan, sungai, danau, dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen sudah lupa kemana dia menuju. Sekarang, dia mencapai hutan bambu yang sangat besar yang penuh dengan pepohonan dan bukit. Di dinding gunung, kata-kata 1000 daun hutan bambu ungu bisa dengan jelas terlihat. Jiang Chen telah berlari dengan liar selama pelarian mereka dan teknik Great Void hampir menghabiskan kekuatan terakhirnya. Saat ini, dia kelelahan dan tidak dapat terus berlari lagi. Keduanya terluka parah dan terdampar di hutan bambu 1000 daun ungu. Akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti. Li Zongheng tersenyum tipis dan terlihat tenang. Setelah terbang sekian lama, Jiang Chen akhirnya beristirahat dan mengatur napas. Namun, Li Zongheng sebenarnya telah berdiri di depannya. Kamu cukup bertekad. Jiang Chen mencibir. Kamu benar, karena saya ingin tahu apa alasan Suan Yuan Changlan ingin menangkap Anda. Li Zongheng tersenyum. Ini alasannya. Dalam sekejap, Jiang Chen dan Sui Qianying memasuki pagoda naga leluhur dan segera menghilang. Alat ilahi spasial. Li Zongheng tercengang dan wajahnya jatuh. Dia telah mendengar gurunya mengatakan sebelumnya bahwa alat ilahi tata ruang sangat langka antara langit dan bumi. Memurnikan alat ilahi spasial lebih sulit daripada memurnikan cincin spasial. Sangat jarang memiliki alat ilahi spasial yang dapat menampung manusia. Alat ilahi spasial seperti keberadaan bulu burung phoenix di dunia ilahi. Karena kelangkaannya, Li Zongheng tahu betul tentang alat ilahi tata ruang. Jiang Chen menyipitkan matanya. Di luar dugaannya Li Zongheng akan tahu sebanyak ini. Tempat apa ini? Alat ilahi spasial. Wajah Sui Qianying jatuh dan dia melihat sekeliling. Li Zongheng berdiri tidak jauh dan dia tampak raksasa. Tentu saja, Sui Qianying juga pernah mendengar tentang alat ilahi tata ruang. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa Jiang Chen memiliki alat ilahi tata ruang yang mengerikan ini. Tidak heran 3 penjaga agung dari Sekte Clear Stream dan Li Zongheng terus mengejarnya. Aku tahu kau pasti bersembunyi di alat ilahi spasial. Apakah Anda pikir dengan melakukan itu saya tidak akan bisa mendapatkan Anda? Hehe, Anda telah meremehkan sekte saya. Li Zongheng berkata dengan suara yang dalam. Jiang Chen akhirnya merasa sedikit lega sekarang karena dia berada di dalam pagoda naga leluhur tetapi dia tidak berani ceroboh. Jika Li Zongheng benar-benar memiliki beberapa trik untuk menemukannya, itu akan menjadi krisis bagi mereka. Ini adalah alat ilahi tertinggi saya. Anda tidak perlu khawatir di sini. Di sini aman. Saya hanya tidak ingin terjebak di sini. Saya kira saya akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan saya. Saya minta maaf karena Anda harus berada di sini bersama saya selama periode waktu ini. Baik, Sui Qianying berkata dengan suara rendah. Tidak ada keluhan apapun karena dia juga terluka parah. Jiang Chen mengambil sepotong pil pemanjangan kehidupan yang memutuskan roh untuk Sui Qianying. Dia tidak ragu-ragu dan segera meminum pilnya. Dalam sekejap, sebagian kekuatannya pulih. Meskipun pil pemanjangan kehidupan pemutusan kehidupan roh efektif dan mistis, masih perlu 1 atau 2 hari baginya untuk pulih sepenuhnya karena meridiannya terluka parah. Tidak peduli bagaimana, dia masih tercengang oleh Jiang Chen. Himne bahasa Sanskerta di Vortex. Aku akan membunuhmu. Petir bergulir dan mengamuk dari serangan telapak tangan Li Zongheng. Seluruh hutan bambu ungu 1000 daun kacau oleh serangannya, tapi dia masih tidak bisa melihat sosok Jiang Chen, dan pagoda naga leluhur tidak terpengaruh sama sekali. Li Zongheng sedikit meringkuk dan berkata, orang baik, sepertinya aku telah meremehkanmu. Lupakan untuk memberitahumu sesuatu, Jiang Chen. Teknik Refining Course bukanlah keterampilan terkuat sekte saya. Sebaliknya, formasi gua hantu adalah keterampilan kami yang paling kuat. Tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang teknik tak tertandingi ini sebelumnya atau tidak. Hehe, suara Li Zongheng bergema di sekitar telinga Jiang Chen. Formasi gua hantu dari sekte mata hantu sangat tangguh. Ini adalah formasi paling menakutkan di antara semua formasi di Lin He Boundary. Itu tak tertandingi dan mendapatkan reputasinya. Sui Qianying berkata dengan suara rendah. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Kalau begitu mari kita lihat apakah tekniknya dapat menemukan saya atau tidak, kata Jiang Chen dengan penuh keyakinan. Bahkan jika Kaisar Ilahi ada di sini, saya masih yakin untuk mengatakan itu. Jiang Chen tersenyum bangga. Formasi surga menghancurkan gua hantu. Zhong Liheng membentuk formasinya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari efek formasi dalam jarak 100 mil.
Formasi Ghost Eye Shattering Heaven adalah warisan dari Ghost Cave Clan. Menurut legenda, 100.000 tahun yang lalu, Sekte Mata Hantu adalah cabang dari klan Gua Hantu. Itulah mengapa Ghost Eye Sect mewarisi segalanya dari klan itu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, hanya orang dalam yang tahu. Saat ini, hutan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Sulit untuk mematahkan formasi hantu mata menghancurkan surga yang dicor oleh Dewa Surgawi setengah langkah. Formasi juga merupakan salah satu kartu truf Li Zongheng. Selama dia masih hidup, tidak ada yang bisa menembus formasi. Mata surgawi yang mengidentifikasi kebenaran. Muncul sekarang. Li Zongheng tiba-tiba membuka matanya. Mata hantu kebiruannya melihat semuanya dalam jarak 100 mil, namun, dia tidak dapat menemukan lokasi Jiang Chen. Tidak ada yang menunjukkan tanda bahwa Jiang Chen masih di sini. Mustahil. Tidak mungkin. Mengapa mata hantu saya tidak dapat menemukannya? Tidak ada yang bisa lari dari formasi gua hantu saya. Aku tidak percaya kamu bisa melakukannya. Li Zongheng meraung keras. Namun, dia sangat yakin bahwa Jiang Chen belum meninggalkan tempat itu. Hanya saja dia belum bisa melacak lokasinya. Hujan pedang mata hantu. Tempat-tempat di mana Li Zongheng memindai dipenuhi dengan ratusan dan ribuan pedang yang jatuh seolah-olah tetesan dituangkan ke tanah. Semuanya berubah menjadi reruntuhan dan debu dalam jarak ratusan mil di bawah hujan pedang mata hantu. Melihat adegan ini, Sue Qianying terkejut karena cukup menakutkan. Dia tidak tahu kapan Li Zongheng bisa menemukan pagoda naga leluhur Jiang Chen. Jika itu terjadi, maka mereka akan menemui jalan buntu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menembus pagoda naga leluhur. Meskipun Ghost Eye-nya hebat, dia tidak mungkin bisa menangkapku. Tidak peduli seberapa kuat dan mengerikan aliran pedang, Jiang Chen sangat tenang. Keluar, keluar. Li Zongheng telah menggunakan semua kekuatannya dan mengubah seluruh hutan menjadi kekacauan. Namun, kekuatan yang mengerikan tidak dapat mengatasi Jiang Chen. Akhirnya, Li Zongheng mengerti mengapa bahkan 3 penjaga agung dari Sekte Clear Stream gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada yang salah. Mengapa formasi ini begitu mengerikan? Wajah Jiang Chen tiba-tiba turun saat dia merasakan langit dan bumi berputar saat ini. Sedetik yang lalu, semuanya masih baik-baik saja di bawah serangan Li Zongheng, tetapi sekarang langit dan bumi benar-benar bergetar. Di luar dugaannya, pagoda naga leluhur mulai bergetar. Formasi macam apa ini? Jiang Chen terkejut karena dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Meskipun dia tinggal jauh di dalam pagoda naga leluhur, dia masih merasakan tekanan besar yang dilepaskan dari formasi. Ini bukan dari formasi Li Zongheng. Jiang Chen berteriak. Pada saat yang sama, wajah Li Zongheng tampak mengerikan juga dan dia ketakutan karena pusaran besar mulai terbentuk dan berputar di tengah formasi surga yang menghancurkan gua hantu. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam waktu kurang dari 15 menit, pusaran itu menjadi lebih dari 100 meter dan menyerap semua gunung dan pepohonan di sekitarnya. Seseorang tidak bisa melihat kedalaman pusaran yang menakutkan. Ini bukan teknik saya. Li Zongheng merasa tidak bisa berkata-kata karena dia tidak pernah menyangka ada formasi yang begitu mengerikan. Energi pusaran yang menakutkan terus meningkat, memaksa Li Zongheng untuk terus menarik diri. Namun, dia dalam formasinya sendiri sekarang dan dia terjebak di sana. Karenanya, dia tidak bisa menembus pusaran dan melarikan diri. Kekuatan hisap pusaran yang sangat besar telah membuat Li Zongheng berjuang karena dia tidak bisa menahannya. Setelah 30 menit, ukuran pusaran telah menjadi lebih dari 10 mil. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Oh tidak, tidak, Li Zongheng meraung marah. Sial baginya, tanpa ada jalan keluar, dia masih terhisap pusaran air yang sangat besar. Gaya isapnya terlalu kuat, sulit untuk menahannya dan bahkan semua gunung dan tumbuhan terserap. Mengerikan. Sue Qianying sedikit menggigil dan tanpa sadar menarik dirinya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia berada di dalam pagoda naga leluhur dan tidak ada cara baginya untuk mundur lagi. Formasi ini harus dipicu oleh formasi surga hantu gua hantu Li Zongheng. Dasar orang menyebalkan. Segalanya tidak baik sekarang. Pagoda naga leluhurku akan segera diserap ke dalam pusaran, kata Jiang Chen. Dia tidak punya cara untuk memecahkan masalah juga saat ini. Jika dia keluar dari pagoda naga leluhur sekarang, kemungkinan besar dia akan mengalami konsekuensi yang sama seperti Li Zongheng. Pria yang sangat hina. Saat ini, semua orang terlibat dalam masalah. Jiang Chen yang berada di pagoda naga leluhur hanya bisa menyerahkan nasibnya ke surga karena kekuatan hisap pusaran memang terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Ini mungkin formasi yang Li Zongheng secara tidak sengaja memicu mata formasi. Sue Qianying berkata, namun, apakah formasi yang mengerikan itu benar-benar mampu menyerap banyak hal? Di pusaran itu, ada himnesan sekerta yang bergema dari awal hingga akhir. Jiang Chen mengerutkan dahinya karena dia tidak tahu apa itu. Namun ibamiom. Hilangnya kekuatan ilahi. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara daun bambu berterbangan di langit. Ketika Jiang Chen membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia masih di hutan bambu 1000 daun ungu. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan dikembalikan ke tempat semula setelah kekacauan. Sepertinya pusaran itu tidak pernah muncul sebelumnya. Tempat yang mereka kenal muncul kembali di depan mereka seolah-olah semuanya baik-baik saja. Murid Jiang Chen menyusut dan wajahnya jatuh karena dia tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan hanyalah ilusi, bukan? Sue Qianying melirik Jiang Chen. Dia khawatir karena ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Semuanya di sini tampak familiar tetapi juga terlihat agak aneh. Apa yang terjadi sebelumnya bukanlah ilusi tetapi semua yang ada di sini sekarang mungkin hanya ilusi, jawab Jiang Chen dengan suara yang dalam. Li Zongheng berada di suatu tempat tidak jauh dari mereka dan dia tampak agak bingung. Tubuhnya yang dingin hanya terpana di sana. Kenapa bisa seperti itu? Mengapa saya masih di sini? Saya pikir saya diliputi oleh pusaran. Jiang Chen masih di sini. Li Zongheng menyipitkan matanya sedikit dan menatap Jiang Chen, penuh dengan niat membunuh. Namun, ketika dia membuat pukulan berat, serangannya tidak sekuat yang dia harapkan. Kenapa gitu? Mengapa kekuatan ilahi saya menghilang? Li Zongheng berteriak. Dia kaget dan wajahnya jatuh. Dia terhuyung mundur dengan mata penuh ketakutan. Dia tidak tahu mengapa dia kehilangan kekuatan ilahinya. Kekuatan mengesankannya yang tak tertandingi dan tak terkalahkan juga telah menghilang sepenuhnya. Jiang Chen tertegun untuk sementara waktu. Dia berpikir untuk segera melarikan diri untuk menghindari serangan Li Zongheng, namun serangan itu hanya seperti serangan kehampaan yang tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Sementara itu, Li Zongheng sekarang tampak seperti badut yang berdiri di sana dan wajahnya penuh keraguan karena dia sangat terkejut. Sayangnya, saya juga telah kehilangan kekuatan ilahi saya. Sue Qianying berteriak. Jiang Chen mulai merasakan keseriusan masalah ini. Saya juga telah kehilangan semua kekuatan ilahi saya. Jika saya benar, saya kira kita telah jatuh ke dalam formasi. Apa yang kita lihat sekarang mungkin tidak berbeda dengan apa yang kita lihat di hutan bambu 1000 daun ungu. Tidak, itu tidak benar. Jiang Chen terdiam beberapa saat dan melihat ke dinding gunung dan terus berbicara. 1000 daun hutan bambu ungu, ditulis terbalik. Kami tidak berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah formasi yang membuat kita kehilangan diri kita sendiri dan kekuatan ilahi kita.
Ada formasi mistik seperti itu di dunia. Ini cukup menyeramkan. Suara Sui Qianying cukup lembut. Namun, karena mereka benar-benar tidak dapat menampilkan kekuatan ilahi mereka, mereka mulai merasa sangat kecil. Dunia ini sangat besar sehingga segalanya menjadi mungkin. Saya kira mata formasi dari formasi ini adalah pusaran yang baru saja kita lihat. Apakah Anda mendengar himne bahasa Sanskerta di pusaran? Jiang Chen bertanya. Ya, saya mendengarnya. Tapi apa artinya itu? Sui Qianying sangat ragu. Ini pasti wilayah Buddha dan pasti daerah yang cukup tangguh. Jiang Chen bergumam. Saat ini, dia ingin menggunakan teknik Great Void tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan ilahi sama sekali. Tidak mungkin melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk keluar dari tempat ini. Karena dia gagal menggunakan teknik kekosongan besar, dia menyadari bahwa bahkan pagoda naga leluhurnya juga tidak efektif saat ini. Jiang Chen akhirnya mengerti betapa mengerikannya tempat ini. Keberadaan tempat ini benar-benar di luar imajinasinya. Li Zongheng juga ketakutan saat ini. Jiang Chen kali ini benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa melihat situasinya sebelumnya kemudian hanya memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, dia sangat yakin bahwa ini bukanlah seribu tinggalkan hutan bambu ungu. Itu tidak bisa disangkal. Kekuatan ilahi Anda telah hilang juga, bukan? Li Zongheng memandang Jiang Chen dan Sui Qianying. Bagaimana menurut Anda? Jiang Chen bertanya. Apa kamu tahu tempat macam apa ini? Li Zongheng bertanya. Sulit dipercaya bahwa mereka berdua berdiri di sisi yang sama sekarang dan mereka tidak punya niat buruk terhadap satu sama lain. Pertempuran sebelumnya telah menjadi lelucon karena mereka telah kehilangan kekuatan ilahi mereka sekarang. Anda, sebagai jenius tak tertandingi dari Ghost Isaac yang menguasai berbagai formasi dan mampu melihat semuanya. Tidak bisakah kamu menyadari bahwa ini adalah formasi? Kami sekarang berada di dalam formasi. Jiang Chen menjawab dengan lemah. Li Zongheng mendengus tetapi dia tahu bahwa mereka sekarang sebenarnya berada di perahu yang sama. Meskipun dia diejek oleh Jiang Chen, dia tidak punya tanggapan karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia juga membuat tebakan yang sama seperti Jiang Chen. Mereka harus mencari beberapa ide untuk keluar dari sini secepat mungkin. Meninggalkan tempat ini sekarang menjadi prioritas utama mereka. Apapun yang kita dambakan akan berakhir sebagai kekosongan. Tanpa diduga, ada 3 orang di sini kali ini. Mengejutkan tetapi juga sulit untuk dipilih. Suara cerah terdengar di dekat telinga Jiang Chen. Seorang pemuda dengan wajah muda dan lembut dengan 2 roti melonjak di kepalanya berjalan dengan mantap menuju Jiang Chen dan yang lainnya. Dia melepaskan semacam aura dewasa. Anak kecil, siapa kamu? Tempat apa ini? Li Zongheng berkata dengan suara yang dalam. Anak kecil, hahaha. Pemuda itu tertawa liar dan memandang Li Zongheng dengan jijik. Saya telah hidup selama lebih dari jutaan tahun, tapi ini pertama kalinya saya mendengar seseorang menyebut saya anak kecil. Kamu konyol. Wajah Jiang Chen langsung turun setelah mendengar itu. Itu berarti dia berumur lebih dari 1 juta tahun sekarang dan dia belum meninggal. Ini juga berarti bahwa orang ini cukup menakutkan. Eksistensi macam apa dia? Apakah dia kaisar ilahi atau bahkan kaisar ilahi? Tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Dia bahkan mungkin belum mencapai alam dewa surgawi. Namun, dia menunjukkan sikap seolah-olah dia tak tertandingi dan tak terkalahkan di bawah langit. Bahkan Li Zongheng diremehkan oleh pemuda itu. Kamu siapa? Mengapa kamu di sini? Li Zongheng bertanya dengan suara lembut, berusaha untuk tidak menyinggung pemuda itu. Siapa saya? Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang nama saya. Hehe, ketika saya terjebak di sini terakhir kali, saya adalah seorang hierark, tapi sekarang saya bahkan bukan dewa surgawi. Kata pemuda itu dengan marah. Wajahnya yang suram membuatnya terlihat sangat marah. Dia menatap langit dengan kebencian tapi wajahnya masih terlihat polos. Dia seperti anak kecil, naif dan murni. Bahkan Sui Qianying tidak bisa menahan perasaan kasihan padanya dan matanya menunjukkan perasaan keibuan. Apakah kamu sedang bercanda? Jiang Chen menarik napas dingin. Jika apa yang dia katakan itu nyata, dia adalah hierark lebih dari jutaan tahun. Itu adalah keberadaan yang sombong. Tapi bagaimana dia bisa terjebak di sini? Begitu seseorang melihat tanpa awal, semua 4 elemen kosong. Omong kosong. Apakah menurut Anda kami cukup bodoh untuk mempercayai apa yang Anda katakan? Umur maksimum seorang ahli hierark hanya 100.000 tahun. Tetapi Anda mengatakan bahwa Anda telah hidup lebih dari jutaan tahun. Apakah Anda pikir Anda seorang kaisar ilahi? Hahaha, itu lucu. Kecerdasanmu benar-benar lelucon. Li Zongheng menghela nafas. Dia merasa bahwa pemuda ini pasti anak yang sombong. Meskipun dia dulu sangat tangguh, saat ini dia hanyalah manusia biasa. Dalam formasi ini, semua orang setara. Apalagi, karena dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, itu menunjukkan bahwa formasi itu tidak sederhana. Sekelompok orang bodoh, beberapa hierark mungkin hanya bisa hidup sampai 10.000 tahun, tapi apa yang bisa dilakukan orang lain terhadap saya jika saya memiliki umur panjang? Pemuda itu berkata dengan bangga. Tidak peduli apa, kamu masih terjebak di sini. Sui Qianying berkata dengan suara rendah. Pemuda itu tersipu dan menatap Sui Qianying dengan tidak puas dan berkata. Menurutmu apakah ini formasi sederhana yang bisa ditinggalkan semua orang dengan mudah? Bahkan saya, sebagai hierark, tidak dapat menembus formasi. Jiang Chen bisa melihat bahwa formasi telah membuat pemuda gila. Jika semua seperti yang dia katakan, dia sebenarnya bisa dianggap sebagai pria yang memiliki tekad yang besar dengan tidak menjadi gila atau bunuh diri setelah terjebak di sini selama jutaan tahun. Jika Jiang Chen adalah orang yang terperangkap di sini selama jutaan tahun, dia tidak yakin apakah dia tidak akan bunuh diri. Pemuda ini jelas tidak sederhana. Ngomong-ngomong, Tuan Hierark, apa kamu tahu formasi macam apa ini? Dari mana asalnya benarkah tidak ada yang bisa keluar dari formasi ini? Pusaran besar apa itu? Wajah Jiang Chen tampak serius. Dia memandang pemuda tanpa penghinaan yang ditunjukkan Li Zongheng barusan. Jadi, pemuda itu masih cukup sopan kepada Jiang Chen. Pemuda itu melirik Jiang Chen dan berkata dengan lemah. Ini adalah formasi tanpa awal dari Dewa Pembentukan, Raja Baan selama periode kuno. Tidak ada formasi awal yang dimulai dari penciptaan langit dan bumi karena Raja Baan ingin memadukan formasi halus seperti itu ke langit dan bumi. Namun, dia juga terjebak di sini selama 30.000 tahun, dan baru kemudian dia berhasil membebaskan dirinya dari formasi. Seperti kata pepatah lama, sekali seseorang tidak melihat awal, keempat elemen itu kosong. Orang yang bisa keluar dari formasi ini pasti orang yang menguasai 3 dunia dan 6 dao. Dasi pernah berkata bahwa formasi tersebut mendaur ulang dirinya sendiri setiap 5 juta tahun dan formasi tanpa awal akan pecah dengan sendirinya. Mungkin, saya hanya perlu menunggu sekitar 3 juta tahun lagi, kemudian saya akan dapat kembali ke dunia lagi. Dia bergumam sementara matanya dipenuhi kebingungan. Dia senang tapi juga sedikit tidak berdaya. Dia senang karena ada lebih banyak orang yang menunggu bersamanya. Namun, dia sangat tidak berdaya karena dia mungkin perlu sendirian lagi setelah 100 tahun. Dia harus berurusan dengan formasi tanpa awal sendirian selama jutaan tahun. Avalokiteavara, siapakah Avalokiteavara? Mengapa akan ada himne Sanskerta di pusaran itu? Jiang Chen bertanya lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda pahami.
Karena Anda sudah di sini, terima saja faktanya. Tidak mungkin untuk keluar dari sini. Dunia di sini hanya sebatas hutan bambu 1000 daun ungu. Karena Anda di sini, temani saya selama 100 tahun. Saya akan berduka untuk Anda ketika Anda meninggal suatu hari nanti. Kata pemuda itu dengan senyum dingin. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa mustahil untuk keluar dari formasi tanpa awal ini? Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Sepertinya Anda cukup percaya diri. Dalam 10.000 tahun pertama, saya juga pernah berpikir seperti itu. Namun, waktu memberitahu Anda bahwa formasi tanpa awal berasal dari langit dan bumi. Tahukah Anda apa artinya, tanpa awal? Artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir dan tidak pernah dimulai. Jangan sia-siakan usaha Anda lagi. Kata-kata pemuda itu tampaknya tidak mematahkan semangat Jiang Chen. Kamu tidak akan mati bahkan setelah ratusan ribu tahun tapi waktu kita sangat terbatas. Saya senang untuk Anda bahwa Anda masih sangat bersemangat setelah dipenjara di sini selama jutaan tahun. Hehe, Li Zongheng berkata dengan nada aneh. Begitu seseorang melihat tanpa permulaan, keempat elemen menjadi kosong. Jiang Chen bergumam. Menghadapi dunia yang hampa dan terjebak dalam formasi ini membuat Jiang Chen merasa tidak berdaya juga. Bahkan seorang ahli hierarki tidak dapat menemukan jalan keluar setelah 1 juta tahun di sini. Jika dia bisa menemukan jalan keluar tanpa banyak usaha, bukankah pemuda ini akan kehilangan semua martabatnya karena tidak bisa keluar setelah bertahun-tahun? Itu adalah formasi tanpa awal Raja Baan. Dikatakan bahwa formasi ini telah hilang di dunia ilahi sejak zaman kuno. Itu masih di sini secara tidak terduga. Suara teratai merah bergema di benak Jiang Chen. Anda sudah bangun, bukan? Jiang Chen bertanya. Dalam formasi tanpa awal, pagoda naga leluhurmu akan kehilangan kekuatannya juga. Tidak ada pengecualian untuk Myriad Ki Cauldron. Formasi tanpa awal sangat mistis. Bahkan seorang kaisar ilahi, sosok yang begitu tangguh akan terdampar di sini. Jiang Chen tercengang dengan apa yang dikatakan Red Lotus. Api karma teratai merah telah ada sejak zaman kuno, jadi secara harfiah dia adalah ensiklopedia sejarah dunia ilahi. Mengapa dia bisa melupakannya? Namun, jika Myriad Ki Cauldron tidak mengalami transformasi dalam formasi tanpa awal, maka Karmic Fire of the Red Lotus mungkin tidak akan muncul sekarang. Kau tahu sesuatu tentang formasi tanpa awal oleh Raja Baan ini? Jiang Chen terkejut dan bertanya. Tidak dapat disangkal, kemunculan Red Lotus telah memberinya kepercayaan diri. Tidak terlalu banyak, tapi Raja Baan terkenal. Selama periode kuno, Raja Baan sangat populer dan tak terkalahkan dengan formasi tanpa permulaannya. Dia benar-benar seorang legenda. Apakah Raja Baan seorang kaisar ilahi? Jiang Chen bertanya melalui pikirannya. Teratai merah memutar matanya dan menatap Jiang Chen. Apa menurutmu semua orang bisa mencapai alam dewa kaisar? Apakah Anda pikir itu didasarkan pada kemampuan pribadi untuk menguasai hukum langit dan bumi untuk menjadi kaisar dewa? Kaisar ilahi adalah alam tertinggi di dunia ilahi. Ini adalah alam tak tertandingi dan tak terlihat di dunia ilahi. Biasanya, kaisar dewa tidak akan muncul di depan manusia karena mereka telah melampaui alam fana. Dikatakan bahwa hanya seorang guru Buddhis yang dapat mematahkan formasi ini. Seorang kaisar dewa mungkin tidak mau berurusan dengan formasi ini juga. Pepatah lama benar. Begitu seseorang melihat tanpa permulaan, keempat elemen menjadi kosong. Itu berarti bahwa meskipun Anda tangguh, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan Anda sama sekali dalam formasi tanpa awal. Untuk mengatasi formasi, Anda tidak menggunakan kekuatan Anda tetapi Anda perlu memahami esensi dari formasi antara langit dan bumi. Meskipun apa yang dikatakan teratai merah tidak banyak membantu Jiang Chen, itu memecahkan keraguannya di dalam hatinya. Siapakah Avalokiteshvara itu? Apakah kamu kenal dia? Jiang Chen terus bertanya. Dia adalah salah satu Buddha dalam Buddhisme. Kecuali Avalokiteshvara, saya tidak pernah mendengar ada orang lain yang berani menyebut diri mereka sebagai Buddha di bawah langit. Ketika ayah saya berada di alam tertinggi, dia juga tidak berani menyinggung Avalokiteshvara. Apakah formasi ini terkait dengan Avalokiteshvara? Red Lotus juga cukup ragu pada saat ini, namun, dia juga tidak berdaya ketika berhadapan dengan formasi tanpa awal ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan seberuntung itu untuk jatuh ke dalam satu-satunya formasi tanpa awal di bawah langit. Red Lotus menggertakkan giginya dan orang bisa membayangkan betapa besar kemarahan dan keengganan di hatinya. Terjebak di sini, formasi itu seperti keberadaan terlarang. Kecuali guru agama Buddha, tidak ada yang pernah berhasil melepaskan diri dari formasi tanpa awal sebelumnya. Ini adalah penjara kematian. 2255. Ketidakberdayaan pendeta muda. Bahkan kaisar ilahi tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Chen berkata, apakah ini berarti mereka dikutuk? Bahkan yang disebut pendeta abadi ini tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah situasi mereka. Dengan kata lain, formasi tanpa awal adalah akhir dari kehidupan. Li Zongheng bergumam dengan ekspresi agak pucat. Dia mencoba segalanya tetapi tanpa energi ilahi. Berapa lama dia bisa bertahan? Tanpa kekuatan apapun, apa yang bisa mereka gunakan untuk menerobos formasi ini? Itu adalah misi yang mustahil. Ekspresi Li Zongheng berubah berulang kali seolah-olah dia sudah agak gila. Dia tidak bisa menahan tekanan, bahkan sedetik pun. Untuk menjadi manusia biasa dan manusia tanpa apapun, dia tidak dapat menerimanya. Dia membayangkan dirinya selama 10 tahun dan 100 tahun ke depan dalam formasi kosong yang hanya berukuran 100 meter ini. Untuk menghabiskan detik, menit, hari, tahun berikutnya pengalaman yang menyiksa seperti itu jauh lebih menyiksa daripada kematian. Saya menolak untuk percaya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya akan terjebak di sini selamanya. Ini tidak bisa terjadi. Li Zongheng berteriak histeris. Jiang Chen bisa merasakan keputusasaan di bagian terdalam jiwanya. Bahkan orang seperti dia pun tidak terkecuali dari emosi seperti itu. Tapi dia harus menerima fakta ini. Tidak ada yang bisa mengubah fakta dingin keras ini. Jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini, mengapa tidak menikmati waktu yang Anda miliki di sini? Jiang Chen melihat sosok Li Zongheng yang memudar saat dia terbang. Ekspresinya menjadi sedikit jelek. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Li Zongheng adalah contoh utama dari seorang ahli yang kuat yang langsung menjadi manusia fana. Tidak ada yang mau jatuh dan menerimanya. Tapi ini adalah takdir yang diberikan oleh surga, apa yang harus mereka lakukan? Sue Qianying memandang Jiang Chen. Dia tampak jauh lebih santai dari Jiang Chen. Kamu terlihat seperti tidak khawatir sedikit pun. Jiang Chen memandang Sue Qianying. Kamu juga tidak khawatir, jadi kenapa aku harus khawatir? Hanya dengan memiliki otoritas untuk mengendalikan kehidupan dan kematian orang-orang di bawah langit dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, apakah seseorang bisa benar-benar bahagia? Hal yang paling menyakitkan di dunia ini tidak lain adalah ini, banyak orang tahu bahwa mereka tidak menginginkan hal-hal ini, namun mereka tetap mengejarnya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan mungkin tidak benar tetapi mereka masih terus melakukannya. Tidak pernah mereka mengira bahwa dengan mundur selangkah, semuanya menjadi damai. Terutama kita, yang mengejar ketenaran, otoritas, dan kekuasaan sepanjang hidup kita, pada akhirnya itu hanya pembantaian tanpa akhir dan keuntungan materialistis. Apakah itu sumber kebahagiaan yang sebenarnya? Jiang Chen sedikit terkejut dengan kata-kata Sue Qianying dan hatinya sedikit tenang. Semuanya menjadi jelas dan damai setelah mundur selangkah. Apakah dia pernah mundur selangkah?
Siapa yang akan melindungi orang yang dicintainya dan teman-temannya jika dia tidak menuntut? Siapa yang benar-benar peduli pada tumpukan tulang pucat ini jika dia jatuh di jalan menuju kebesaran? Pikiranmu berbeda dari orang itu. Nona, pendeta ini sangat memandang Anda pasti akan mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan. Pendeta muda berkata dan mengacungkan jempol Sue Qianying. Sue Qianying tidak pernah berpikir bahwa pemuda dengan mentalitas tua ini akan setenang ini. Dengan hanya satu tatapan memotivasi, Jiang Chen dan Sue Qianying tahu bahwa pendeta muda ini bukanlah orang yang sederhana. Tuan pendeta, bolehkah saya tahu bagaimana Anda terjebak di sini? Sue Qianying bertanya, melepaskan sikap dinginnya. Karena mereka sudah terjebak dalam formasi ini, tidak mungkin mereka pergi sekarang. Pendeta muda mendengus, bertingkah dingin. Jiang Chen memandang Sue Qianying dan menarik lengannya dan membawanya pergi. Pada saat ini, pendeta muda menjadi agak cemas. Mengapa kamu menarik tanganku? Wajah Sue Qianying memerah saat dia berkata pelan, mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Namun, lengannya dicengkeram erat oleh Jiang Chen. Mereka lalu berdua pergi ke hutan bambu yang sedang menyedot angin yang nyaman. Tunggu. Kalian mau kemana? Tunggu aku tahu tempat ini seperti bagian belakang pekaranganku. Suara pendeta muda bergema di belakang Jiang Chen dan Sue Qianying. Sue Qianying langsung mengerti dan membiarkan Jiang Chen melanjutkan saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan bambu. Dua orang kecil ini, mengapa mereka begitu tidak sabar? Yang tua ini hanya ingin menguji mereka sedikit dan mereka berhenti berbicara denganku. Sial, akhirnya ada dua orang di sini setelah 1 juta tahun atau lebih. Yang lama ini akhirnya tidak perlu sepi seperti dulu. Hehe, pendeta muda menggosok tangannya dan mengejar Jiang Chen dan Sue Qianying. Bersantai, dia akan berbicara. Jiang Chen tersenyum dengan tenang seolah-olah dia telah melihat mentalitas pendeta muda. Pendeta muda sedikit bingung dan marah saat dia menyusul Jiang Chen dan berkata, ini adalah salah satu kisah dunia ilahi tentang bagaimana yang lama ini terjebak dalam formasi ini. Di masa lalu, saya adalah seorang pendeta tertinggi. Apa yang saya katakan itu benar. Saya benar-benar seorang pendeta tertinggi. Apakah kalian mendengarkan? Beri aku rasa hormat. Kami selalu mendengarkan. Ayo bicara. Jiang Chen berkata, saat itu, saya sombong, saya pikir saya kuat. Tapi aku bertemu dengan si brengsek rahasia tersembunyi Kaisar Ilahi. Saya mengalahkan banyak Kaisar Ilahi saat saya masih seorang hierark, maka saya sombong. Pada akhirnya, saya melawan Kaisar Rahasia Dewa yang tersembunyi, orang bodoh tua itu. Dan selama 3 tahun, tidak ada pemenang. Siapa yang tahu bahwa orang itu memasang jebakan di hutan bambu ungu laut selatan dan saya diberi umpan, saya menghancurkan seluruh hutan bambu, menyebabkan tsunami, dan gunung berapi meletus. Dalam pertarungan terakhir kami, Avalokiteavara tidak datang dan membantu saya. Ketika saya tahu saya telah membuat kesalahan besar dan sangat putus asa, orang menyebalkan itu menggunakan formasi tanpa awal dan membuat saya terperangkap saat saya terganggu. Pada akhirnya, bahkan Avalokiteavara pun tidak dapat membantu saya. Kemudian, Kaisar Dewa Rahasia tersembunyi menggunakan darahnya sebagai pengorbanan dan menempatkan alam rahasia tersembunyi miliknya ke celah antara ruang waktu surga dan bumi. Tidak ada yang tahu kemana alam itu diangkut. Setelah itu, Avalokiteavara memberitahu saya bahwa saya akan menghadapi tantangan besar setelah jutaan tahun. Jika saya bisa menghindarinya, maka saya mungkin kembali menjadi utusan. Jika saya gagal dalam tantangan itu, saya akan lenyap dari dunia ini seperti setitik debu tanpa menunggu pembukaan formasi setelah 5 juta tahun. Apakah kalian tahu bagaimana saya bertahan selama bertahun-tahun ini? Avalokiteavara menggunakan 100.000 dari masa hidupnya dan menempatkan mantra pada spark ilahi saya. Ini mengubah saya menjadi pendeta abadi tetapi vitalitas Avalokiteavara terluka oleh ini. Oleh karena itu saya dapat menjalani tahun-tahun ini dalam formasi ini. Bukankah ini terdengar sangat legendaris? Bukankah aku layak disembah? Saya adalah makhluk abadi. Pendeta muda tersenyum berkata dengan ekspresi arogan di wajahnya. Bahkan jika kamu bisa hidup jutaan tahun lagi, terus kenapa? Bukankah kamu masih terjebak di sini? Sue Qianying menuangkan garam ke luka pendeta muda. Melampaui dao surgawi. Jangan meremehkan saya telah meneliti dan mencari cara untuk keluar dari sini. Meskipun saya telah gagal berkali-kali, saya pasti akan berhasil di masa depan. Bahkan Avalokiteavara berkata sebelumnya, saya harus mengandalkan kedua tangan saya sendiri untuk membuka mata formasi tanpa awal. Kalau begitu, lanjutkan mencarinya. Sue Qianying memutar matanya tapi masih terlihat cantik. Pemuda, kamu terlihat sangat sombong, tidakkah kamu takut mati? Anda akan dilahap oleh kesepian dengan tetap tinggal di sini. Pendeta muda memandang Jiang Chen. Kamu hanya hidup sekali. Mengapa menjalani kehidupan rata-rata jika Anda bisa hidup dengan menyenangkan? Namun, jika saya tidak bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan, maka saya akan puas menjalani kehidupan biasa. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Melihat kembali Saint Origin World, Immortal World, dan jalan yang dia lalui, dia merasa emosional. Jalannya dipenuhi dengan pengalaman hidup dan mati, cinta persaudaraan, cinta kasih sayang, cinta kekeluargaan, semua itu terukir di hatinya. Dia ingat semuanya. Jiang Chen merasa seperti sedang mengalami metamorfosis lain. Dari tidak berguna hingga menaklukkan dunia dari dominator menjadi puing-puing. Semua ini seperti mimpi ilusi. Pendeta muda memandang Jiang Chen dan Sue Qianying seolah-olah dia tahu sesuatu. Dua orang ini cukup sulit untuk dipahami. Li Zongheng mudah dimengerti tapi Jiang Chen ini benar-benar pria misterius. Jiang Chen berdiri di hutan bambu dan menyentuh dedaunan hijau di sekitarnya. Tidak ada permulaan, semuanya datang dari ketiadaan. Saya hanyalah makhluk tanpa segalanya, orang yang kesepian. Oleh karena itu, saya bisa menyaksikan tanpa permulaan, kan? Jiang Chen bergumam. Kabut dan kabut di bawah langit dan bumi menghilang. Dia berdiri di hutan bambu seperti gunung, tidak mempedulikan angin, hujan, dan segala sesuatu di sekitarnya. Sue Qianying menemaninya sambil menjaga jarak. Sementara itu, pendeta muda menghela nafas berulang kali. Dia pikir dia akhirnya bisa menemukan pasangan untuk diajak bicara. Tapi Jiang Chen berdiri di hutan seperti orang gila, tidak mengucapkan sepatah kata pun selama sebulan penuh, seperti pasien psikotik. Jika penguasa kota Buddha dapat memecahkan formasi ini, mengapa saya tidak bisa? Jiang Chen berkata pada dirinya sendiri seolah-olah dia dalam monolog. Nasib saya ditentukan oleh saya, bukan oleh langit. Saya adalah takdir sendiri dan takdir adalah saya. Tidak ada dao di surga, saya akan menempa dao saya sendiri. Tapi apakah dao itu? Daun bambu pun tumbuh subur. Sebulan telah berlalu dan Jiang Chen masih berdiri. Dia tidak tidur selama sebulan, dia mengamati bambu, pertumbuhan rebung, dan perkecambahannya. Itu seperti baptisan waktu. Ini musim gugur, hari yang dingin. Hujan turun, dan Jiang Chen yang tanpa energi ilahi membiarkan hujan turun ke tubuhnya. Tetesan hujan itu jatuh ke tubuhnya, menyebabkan jubah dan wajahnya menjadi basah. Jiang Chen tidak memiliki sedikit pun energi ilahi, tetapi dia merasa bersyukur karenanya. Gunung ini, hujan ini, tanaman hijau ini, hutan bambu ini, rasanya seperti benih ditanam di dalam hatinya, dipelihara oleh hujan dan tumbuh.
Semua ini hanyalah siklus reinkarnasi. Hujan ini membersihkan jiwa dan pikiran Jiang Chen, membiarkan hatinya bermetamorfosis. Dao adalah Dao. Milikku bukanlah Dao rata-rata, Dao itu natural dan seseorang akan mencapai Dao secara alami. Satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan berjuta. Ini Dao. Jiang Chen bergumam. Pada saat ini, dia memejamkan mata dan kedua tangannya menyentuh daun teratai yang disiram air hujan. Dia samar-samar bisa merasakan emosi daun teratai. Angin bertiup, hujan lebat, matahari bersinar, kekokohan setelah dipukul dan digiling jutaan kali, memungkinkan angin bertiup dari segala arah. Ini Dao. Mengapa Dao surgawi ini menyedihkan? Jiang Chen menutup matanya. Dia melihat Saint Origin World, melihat teman dan keluarga masa lalunya. Dia melihat dunia abadi, melihat ayahnya, melihat Yan Chenyu, Wu Ningzu, Yan Qingcheng, Namong Wentian, langit dunia abadi yang tak terbatas. Jiwa Jiang Chen melintasi segudang galaksi dan dunia. Dia melihat Big Yellow, orang itu menggoda seorang wanita cantik yang hanya mengenakan pakaian dalamnya. Dia melihat Dragon Sisan dengan mata berapi-api, memakai mahkota emas, tubuhnya bermandikan darah. Dengan tongkat emasnya yang tiada taraf, dia bertarung melintasi medan perang dengan kekuatannya yang kuat. Berdiri di belakangnya juga seorang wanita cantik yang bisa mencekik seseorang dari jiwanya hanya dengan kecantikannya. Dia melihat Tyrant dengan mangkuk sedekah emas di tangannya, mendominasi seluruh dunia dengan sepasang tangan besinya. Dia melihat Dao surgawi sekarat, kematian yang menyedihkan, semuanya hanyalah pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar, langit dan bumi hanyalah papan catur. Jiang Chen tiba-tiba mendongak. Pada saat itu dia tidak bisa menahan diri dan air mata menetes dari matanya. Air matanya terhubung ke Dao surgawi. Tatapannya dipenuhi dengan belas kasihan dan kemarahan terhadap Dao surgawi. Pada saat ini, dia tahu apa yang dia lihat adalah kebenaran. Setidaknya, teman dan keluarganya masih baik-baik saja. Setidaknya dia tidak perlu terlalu terpaku untuk menjadi yang paling kuat di bawah surga. Apakah ini Dao? Mengapa saya merasa bisa melihat seluruh dunia pada saat ini? Jiang Chen tidak yakin, tapi dia juga terkejut sendiri karena pemahamannya terhadap Dao. Dao Jiang Chen perlahan diukir di dalam hatinya untuk bulan itu juga. Dao-nya bukanlah Dao surgawi, hanya serupa. Dao-nya adalah nyali. Dao-nya demi surga dan bumi. Demi keluarga dan teman-temannya, demi melawan ketidakadilan di bawah langit. Jiang Chen membuang semuanya. Semuanya hanyalah kekosongan, hanya satu yang bisa mencapai Dao tanpa awal. Segala sesuatu adalah kekosongan, hatimu kosong, tapi tidak dalam Dao-mu. Jiang Chen melambaikan telapak tangannya dan semua yang ada di bawah langit menyerah pada keinginannya. Ini adalah Dao. Dao-nya tidak membutuhkan energi ilahi untuk menjadi Dao yang unik. Sekarang Jiang Chen akhirnya tahu mengapa penguasa kota Buddha dapat memecahkan formasi ini. Karena Dao Buddhisme adalah Dao welas asih dan kebaikan. Itu berbeda dari Dao yang lain. Itu adalah Dao yang unik. Itu tidak terpengaruh oleh formasi, oleh karena itu formasi tanpa awal tidak dapat menghentikan penguasa kota Buddha. Saat ini, Jiang Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Di masa depan, dia ingin bertemu dengan penguasa kota Buddha yang telah menciptakan Dao untuk dirinya sendiri, orang macam apa dia. Mulai sekarang, Dao saya melampaui Dao surgawi. Melampaui segalanya, mengambil kendali Dao surgawi. Sebuah cahaya muncul di hati Jiang Chen, cahaya itu adalah Dao. Itu adalah hal ilusi, tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Itu adalah Dao-nya. Bibir Jiang Chen melengkung ke atas. Dao-nya akhirnya menjadi Dao yang unik setelah dia kehilangan energi ilahi. Tapi Dao-nya masih lemah, itu hanya niat Dao, sesuatu di luar tiga dunia, tidak ada di dalam lima elemen. Formasi tanpa awal ini, apa yang bisa dilakukannya terhadap saya? Jiang Chen mengangkat tangannya ke arah langit dan formasi itu langsung pecah. 108.000 formasi dituangkan ke dalam pikiran Jiang Chen saat ini. 108.000 formasi. Lingkungan berubah, langit dan bumi berubah. Guntur keras melanda dan hujan deras turun. Jiang Chen mengendalikan pedang naga langit, mengendalikan matahari, bulan dan bintang, dan menghunus pedangnya untuk memblokir serangan guntur, sama sekali tidak terpengaruh. Sambaran petir diasimilasi oleh Dawn Sky Golden Lightning. Jiang Chen berdiri di sana dengan bangga dengan kekuatan, mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Sekarang, pada saat ini, tatapannya bisa melihat ke masa lalu, matanya dipenuhi dengan pengetahuan Dao. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi pendeta muda berubah drastis. Itu dipenuhi dengan keheranan saat dia terhuyung mundur. Dia melihat pemandangan ini dengan sangat tidak percaya. Sue Qianying berdiri di belakang Jiang Chen dalam diam. Pada saat ini, sosoknya terasa begitu agung, kuat, dan penuh dengan cahaya Dao. Seolah-olah dia adalah makhluk ilahi yang tak tertandingi di bawah langit. Jiang Chen menutup matanya. 108.000 formasi dituangkan ke dalam pikiran Jiang Chen saat formasi tanpa awal rusak. 108.000 formasi adalah darah, keringat, dan air mata Raja Baan, pemilik formasi tanpa awal. Seseorang dengan gelar, Dewa Formasi. 108.000 formasi membentuk formasi terkuat di dunia, formasi tanpa awal. Hanya niat Dao yang bisa mematahkan formasi ini, itu untuk menciptakan niat Dao unik Anda sendiri. Sejak zaman dahulu kala, saya, Pendeta Muling, telah hidup selama beberapa juta tahun. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya bisa menyaksikan hal seperti itu. Tidak disangka ada orang kedua selain penguasa kota Buddha yang bisa mematahkan formasi tanpa awal ini. Hahaha, sungguh mengejutkan. Avalokiteavara, sepertinya Anda sudah mengantisipasi hal ini. Tantangan terbesar saya, apakah saya menjadi Buddha atau menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap? Anak ini pasti akan berhasil. Ekspresi Pendeta Muling serius. Dia tahu apa artinya mematahkan formasi tanpa awal. Formasi tanpa awal yang telah mengejutkan seluruh dunia ilahi, formasi yang telah menjebak kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya, formasi yang tidak bisa dipecahkan. Pada akhirnya, hanya satu orang yang mampu menerobos formasi, penguasa kota Buddha. Dia telah mencoba selama 1 juta tahun tanpa hasil. Dia hanya bisa menahan siksaan waktu, tapi memikirkan penampilan Jiang Chen menjadi harapannya. Seorang pemuda, yang bahkan bukan dewa surgawi, telah berhasil menyelesaikan formasi yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti mimpi yang luar biasa bagi pendeta. Namun, faktanya, formasi itu diselesaikan oleh bocah lelaki ini. Pada saat ini, Pendeta Muling merasa bahagia, air mata jatuh dari matanya karena kebahagiaan. Tahun-tahun yang dihabiskannya, kesepian, siksaan waktu, siapa yang bisa memahaminya? Selain itu, dia adalah seorang yang abadi, dia memikul kepercayaan yang diberikan oleh Avalokiteavara, dia tidak bisa mati begitu saja. Itu sudah batasnya untuk tidak menjadi gila dalam formasi tanpa awal. Pendeta Muling perlahan berlutut, dan membungkuk 3 kali kepada Jiang Chen yang diam. Rasa syukur ini sama dengan memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Pendeta Muling tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Chen dan Sue Qianying karena dia tahu bahwa Jiang Chen sekarang dalam keadaan yang sangat unik. Akan merugikan kultivasinya di masa depan jika dia diganggu sekarang. Kekuatan Pendeta Muling terus meningkat seolah-olah bagian dari energi asal ilahi dari alam rahasia tersembunyi mengalir ke dalam tubuhnya.
Kembali, Pendeta Muling. Hahaha, akhirnya aku keluar setelah sejuta tahun. Saat Sue Qianying berbalik, Pendeta Muling sudah pergi melewati langit. Ahli yang menakutkan. Pemuda itu Sue Qianying sedikit tersentuh. Dia sedikit tercekik saat melihat orang yang begitu kuat. Ahli paling kuat yang dia temui hanyalah Dewa Surgawi akhir, jangan sampai seorang hierark. Di mana belum lama ini, ahli hierark itu marah padanya, dan dia bahkan bertengkar dengan orang seperti itu. Sue Qianying sedikit menggigil ketakutan, tapi untungnya pria itu bukanlah orang yang jahat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Apa itu? Ren Yuanzi berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Mereka yang berada di pintu masuk alam rahasia tersembunyi tiba-tiba menjadi khusyuk. Saya tidak tahu. Sepertinya seseorang. Leluhur tua Dilong juga sedikit gugup. Aura ini cukup menakutkan. Itu terlalu cepat. Kami tidak bisa melihat dengan baik. Suan Qingming menggelengkan kepalanya. Tapi tanpa ragu, semua orang di dekat pintu masuk berdiri dengan hormat. Karena ahli seperti itu tidak bisa tersinggung dan diperlakukan dengan enteng. Mungkinkah dia ahli yang tak tertandingi di dalam alam rahasia tersembunyi? Bahkan leluhur tua sekte saya tidak sekuat ini. Jiang Chengzi menghela nafas karena dia sedikit gugup. Pakar ini terbang keluar dari alam rahasia tersembunyi, mengabaikan batasan di tempat itu. Seluruh kota naga kuno menjadi bersemangat karena berita ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya melihat untuk mengantisipasi, tetapi sosok yang kuat ini segera menghilang ke cakrawala langit. Aku yakin itu adalah Raja Ilahi yang terlambat. Raja Ilahi yang terlambat. Hehe, menurutku lebih dari itu. Baik, sudah lama sekali sejak kota naga kuno menjadi begitu hidup. Aku yakin ada hal besar yang terjadi di alam rahasia tersembunyi. 4 sosok kuat muncul di langit kota naga kuno. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi yang sangat serius saat mereka melihat sumber keributan ini, Twisted Jungle. Mereka harus percaya bahwa sosok ini keluar dari alam rahasia tersembunyi. Awan badai berkumpul, angin dingin bertiup. Sepertinya, kali ini, alam rahasia tersembunyi akan menyebabkan kota naga kuno berubah. Malam ini, orang-orang di seluruh kota naga kuno dibangunkan oleh sosok yang kuat ini. Jiang Chen berdiri di hutan bambu sendirian. Namun hutan bambu saat ini tidak seperti hutan bambu 1000 daun sebelumnya di mana hujan terus turun. Lingkungan hutan bambu berantakan. Itu dikembalikan ke hutan bambu ungu 1000 daun yang hancur dan berantakan. Pada saat ini, Sue Qianying berpikir bahwa bulan yang dia habiskan di dalam formasi tanpa awal adalah waktu paling tenang dan paling bahagia yang dia miliki. Saat ini, Jiang Chen masih berdiri diam di sana, dia tidak berani mengganggunya, karena dia dalam keadaan yang unik. Saat formasi tanpa awal dilanggar, Jiang Chen memasuki kondisi kesadaran diri, kondisi meditasi. Jiang Chen tidak menyangka bahwa formasi tanpa awal terdiri dari 108.000 formasi. Formasi ini menandakan misteri sebenarnya dari formasi. Jiang Chen memejamkan mata dan melihat ke dalam dirinya dan tian, organ, dan pikirannya ditutupi dengan formasi. 108.000 formasi, jumlah yang besar, angka yang sulit untuk diukir dan dihafal. Namun Jiang Chen masih menghafal semua formasi itu. 36.000 formasi dasar, 36.000 formasi menengah, 36.000 formasi lanjutan. Masing-masing formasi itu entah bagaimana terhubung. Jika tidak, 108.000 formasi ini tidak dapat bergabung dan membentuk formasi tanpa awal. Memerangi Li Zongheng lagi. Saat Jiang Chen memecahkan formasi tanpa awal, dia mewarisi 108.000 formasi, yang tidak dia duga. Rasa dao di dalam hatinya bergabung dengan formasi itu hanya dalam beberapa saat. Warisan Dewa Formasi, formasi tanpa awal, lama telah ahli mencoba untuk memecahkan formasi ini yang hanya menunggu yang ditakdirkan untuk mengungkap kebenarannya. Jiang Chen perlahan mengerti bahwa daunnya menjadi unik, daunnya sendiri memecahkan formasi. Jiang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Formasi ini, hanya formasi dasar yang membutuhkan puluhan ribu batu asal ilahi untuk mengaktifkannya. Sedangkan formasi tingkat lanjut itu membutuhkan harta karun asal primal sebagai mata formasi dan alat ilahi surgawi dan alat ilahi asal yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk formasi pedang tak tertandingi. Benar-benar mahal. Ketika Jiang Chen membentuk Dao Sense-nya, energi asal ilahi di dalam tubuhnya menemukan titik batas yang seimbang. Tanda naga meningkat secara eksponensial, dia hampir bisa mencapai alam dewa sejati pertengahan. Formasi lanjutan, formasi pedang Asyura penjara hantu. 1 harta karun asal primal, 18 alat ilahi asal, 108 alat ilahi surgawi, dapat membunuh kaisar ilahi dan memaksa kaisar ilahi untuk mundur. Hati Jiang Chen melambai dengan emosi. Formasi pedang Asyura penjara hantu sangat kuat, dan itu bukan satu-satunya formasi yang kuat dalam formasi tanpa awal. Raja Baan marah dan kuat sehingga dia bahkan bisa menjebak kaisar dewa dalam formasinya. Dia memang sangat kuat dan dia sendiri bahkan bukan seorang kaisar ilahi. Meskipun saya tidak memiliki banyak asal dan alat ilahi surgawi di tangan. Tetapi saya memiliki cukup banyak alat ilahi. Dengan pedang naga langit sebagai intinya dan alat-alat ilahi itu sebagai pendukung. Aku ingin tahu seberapa kuat formasi pedang ini nantinya. Jiang Chen bahkan merasa agak bersemangat. Dia telah memahami formasi. Dia berhasil mendapatkan warisan dewa formasi melalui takdir melalui formasi tanpa awal. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat bersemangat. Formasi ini akan menjadi salah satu kartu trufnya. Dia mungkin tidak mahir dalam formasi tetapi dia pasti akan membuat formasi ini bersinar setelah mendapatkan warisan. Terima kasih. Jiang Chen perlahan membuka matanya dan menatap Sue Qianying. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika bukan karena Anda melanggar formasi tanpa awal, tempat itu mungkin akan menjadi rumah kami selamanya. Sue Qianying tersipu setelah mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata itu memiliki makna ambigu di baliknya, dan dia terdiam setelah mengatakannya. Bukankah itu pilihan yang tidak berdaya? Jika itu benar-benar menjadi kenyataan, mungkin saya tidak akan sedih, tetapi saya masih tidak mau menerimanya. Jiang Chen berkata. Sue Qianying tidak menjawab. Saat Jiang Chen melihat segalanya dari 3 dunia dan 6 Tao, dia juga melihat kasih sayang yang besar di mata Jiang Chen. Dia memikul terlalu banyak hal di punggungnya, saudara-saudaranya, hubungannya. Mungkin saya tidak boleh terlalu menekannya, saya mungkin satu-satunya yang tidak bahagia dalam formasi tanpa awal itu selamanya. Mungkin tempat itu bisa mengunci tubuh fisiknya, tapi tidak dengan hatinya. Sue Qianying pergi tanpa mengatakan apa-apa sementara Jiang Chen sibuk menempa alat ilahi di pagoda naga leluhur. Jiang Chen mengeluarkan meteor hammer dan storm hammer dan mulai memalsukannya. 108 alat ilahi bukanlah tugas kecil. Dia menggunakan batu meteor yang dia dapatkan dari Gunung Kiling untuk memalsukannya, itu cocok untuk tugas itu. Waktu perlahan berlalu, Jiang Chen bekerja keras selama 3 bulan penuh, 108 pedang ilahi ditempa di bawah 5 elemental True Fire dan Myriad Ki Cauldron. Jiang Chen memegang bila itu, sedikit bergerak saat dia membelai mereka, bila ini berada di kelas alat ilahi puncak. Namun, itu masih jauh dari tingkat alat ilahi surgawi, namun mereka masih cukup kuat. Ditambah lagi, kualitas batu meteornya bagus. Jika Jiang Chen cukup kuat, dia bahkan bisa menempa alat ilahi surgawi, tetapi jumlah batu meteor yang dia miliki hanya cukup baginya untuk menempa 108 alat dewa puncak. Meskipun demikian, ketika bila ini digabungkan dengan pedang naga langit dan formasi Asyura, itu akan menjadi sangat kuat.
Jiang Chen memegang pedang ilahi itu sambil memegang kepercayaan diri untuk menghadapi setiap kesulitan yang ditawarkan surga. 3 bulan telah berlalu dalam pagoda naga leluhur, di mana hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar. Ketika Jiang Chen keluar dari pagoda, dia sekali lagi melihat Li Zongheng. Sepertinya akhirnya kamu muncul. Li Zongheng berkata pelan, rambutnya sedikit berantakan, tatapannya dingin, tapi dia masih memiliki aura arogan dan mendominasi di sekelilingnya. Terus, Jiang Chen menatap langsung ke mata Li Zongheng dan berkata dengan dingin. Meskipun kamu menyelamatkanku, skor di antara kita masih harus diselesaikan. Anda juga melakukannya untuk menyelamatkan diri Anda sendiri, tetapi saya harus memberikannya kepada Anda, memecahkan formasi tanpa awal yang legendaris, benar-benar luar biasa. Terutama saya, Li Zongheng. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Serahkan semua hartamu dan mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Karena Anda dianggap setengah dermawan saya. Hehehe. Li Zongheng tersenyum sambil menatap Jiang Chen dengan penuh minat. Harta orang ini terlalu menggoda. Aku harus melakukan ini. Jika tidak, akan buruk jika semua ini jatuh ke tangan ketiga orang itu dari Clear Stream Sect. Kamu orang yang cukup baik. Tapi sayang sekali aku, Jiang Chen, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anda ingin membiarkan saya pergi. Maaf, tapi aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu. Suara Jiang Chen menjadi dingin, tatapannya seperti pisau saat dia menatap langsung ke Li Zongheng. Memilih jalan yang sulit. Saya tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda dalam formasi. Tapi sekarang, saya dapat dengan mudah membunuh Anda seperti mengambil permen dari bayi. Anda tidak akan bisa menjauh dari saya. Karena Anda ingin bertemu Hades sendiri, saya akan membuatnya lebih mudah untuk Anda. Ini akan menjadi saya, membalas budi dari sebelumnya. Li Zongheng melangkah maju, penuh semangat. Ki yang mendominasi mengalir langsung ke arah lawannya. Tatapan Jiang Chen menjadi sangat serius. Orang ini jelas tidak sederhana, saya belum pernah bertarung habis-habisan dengan orang ini. Ayo adu cepat hari ini. Kalau tidak, aku akan dikejar tanpa henti oleh orang ini. Datang, cukup bicara. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku jika kamu bisa membunuhku. Jiang Chen berkata, saya berencana untuk, tidak perlu membantai anak dengan pedang. Bersiaplah untuk mati, Jiang Chen. Anda pantas mendapatkan ini, saya mungkin telah mengakhiri hidup saya jika bukan karena Anda. Karena saya tidak bisa menahan kesepian dan ketidakberdayaan itu. Tetapi ketika saya berada di waktu tergelap saya, Anda memberi saya harapan. Sekarang, rasakan keputusasaan saya. Tidak ada yang akan menghalangi jalanku, termasuk surga. Li Zongheng memegang tombak pertempurannya dengan kekuatan dan kekuatan saat dia menyerang Jiang Chen dengan niat membunuh yang intens. 10.000 jiwa melahap jiwa. Jiang Chen dan Li Zongheng saling berhadapan. Yang pertama segera menggunakan transformasi naga untuk menghadapi tuduhan yang terakhir. Pedang naga surgawi Jiang Chen bentrok dengan tombak pertempuran Li Zongheng, membuat percikan api dalam prosesnya. Serangan Li Zongheng mematikan, tidak memberi Jiang Chen ruang untuk istirahat karena dia perlu mendapatkan harta Jiang Chen sesegera mungkin dan tidak perlu khawatir untuk bertemu dengan 3 penjaga agung dari Sekte Clearstream. Hari kiamatmu sudah dekat. Li Zongheng menyerang dengan tombaknya. Namun, setelah melepaskan seni ramalan agung dan teknik kekosongan besar, Jiang Chen terus-menerus menghindari lawannya. Bahkan Dewa Surgawi setengah langkah Li Zongheng tidak bisa mengakhiri Jiang Chen dalam kurun waktu singkat. Baik seni ramalan agung dan teknik kekosongan besar adalah teknik tertinggi, keunggulan preemptif diambil oleh Jiang Chen. Li Zongheng tidak bisa menggunakan keunggulannya dalam pertempuran. Namun, Li Zongheng masih seorang ahli Dewa Surgawi setengah langkah, Jiang Chen harus mencari peluang dengan setiap gerakan yang dia lakukan, memanfaatkan teknik kekosongan besar. Pedang Jiang Chen dan tombak Li Zongheng bentrok satu sama lain beberapa kali. Tak satu pun dari mereka bisa menang tetapi teknik Great Void Jiang Chen memungkinkan dia untuk terus menghindari Li Zongheng. Ditambah, Li Zongheng juga ditarik ke formasi tanpa awal karena teknik Jiang Chen saat dia melarikan diri. Jiang Chen terus mengubah posisinya dengan menggunakan teknik Great Void dan terus menekan musuhnya dengan serangan mematikan. Li Zongheng perlahan-lahan dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan karena dia tidak bisa menangkap Jiang Chen. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku. Jiang Chen mencibir. Niat pedang dari kesendirian menghancurkan surga tertinggi, membelah awan dan jatuh ke arah musuhnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Li Zongheng menyerang terus-menerus dengan tombaknya, namun dia masih didorong oleh niat pedang Jiang Chen. 12 penjaga Dewa Api. Jiang Chen berteriak. 12 pengawal Dewa Api langsung mengepung Li Zongheng. Kultivasi mereka telah mencapai alam dewa sejati puncak pertengahan. Boneka-boneka ini akan terus tumbuh lebih kuat dengan 5 elemen api sejati yang memberi makan mereka. Mereka bahkan lebih kuat dari Jiang Chen. Li Zongheng menjadi sedikit khusyuk ketika dia melihat 12 pengawal Dewa Api itu. Jiang Chen sudah melawan saya, dan dengan boneka ini membantunya, sepertinya saya harus serius, jika tidak, saya tidak akan bisa mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Telapak tangan pencipta yang melanggar surga. Li Zongheng melepaskan 3 serangan telapak tangan berturut-turut. Jiang Chen memblokirnya dengan pedangnya dan dipaksa mundur 100 meter. Serangan telapak tangan Li Zongheng tidak cukup untuk mengalahkan Jiang Chen karena armor surgawi yang mendalam dapat bertahan dari serangan yang begitu kuat. Boneka api ini mencoba melawanku. Bermimpilah. Li Zongheng mencibir saat dia benar-benar memandang rendah 12 pengawal Dewa Api. Kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu mencobanya. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. 12 penjaga Dewa Api menyerang secara serempak, menyebabkan Dewa Surgawi setengah langkah Li Zongheng sedikit panik. Dia, yang awalnya meremehkan Jiang Chen, sekarang menjadi serius. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah salah tentang musuhnya. Kekuatan boneka-boneka itu setara dengannya, dan Jiang Chen menggunakan tekniknya untuk berlari melintasi lapangan untuk mencari peluang untuk melakukan serangan mematikan. Bajingan menyebalkan. Li Zongheng mengertakkan gigi karena dia merasa sangat tertekan. Dia didorong ke sudut oleh boneka-boneka itu tanpa bisa membalas. Akhirnya, Jiang Chen memulai pembalasannya. True Dragon Palm. Jiang Chen melepaskan segel dan musuhnya dengan cepat mundur setelah berhadapan dengan 12 boneka itu. Segel naga tempur 5 elemen. Segel naga 3000 api. Jiang Chen mengamati pertempuran dengan niat membunuh. Li Zongheng pasti akan membunuhnya jika dia tidak tersingkir sekarang. Pertempuran sengit antara hidup dan mati sedang berlangsung. Li Zongheng terpaksa menghindari serangan kuat seperti itu yang ditujukan padanya. Namun, dia masih dipukul oleh segel naga 3000 api. Dia ditelan oleh naga api dan serangan dari boneka api. Dia tidak bisa membalas. Kamu memaksaku. Saya telah mempersiapkan ini untuk Xuan Yuan Changlan, tetapi sekarang Anda benar-benar telah membuat saya marah. Li Zongheng mendongak dengan senjatanya, dia dipenuhi dengan amarah, dan niat membunuh. Pertempuran naga bertanduk Halberd, tak tertandingi di bawah langit, hidup dan mati, 10.000 jiwa melahap jiwa. Tombak pertempuran naga bertanduk Li Zongheng meledak dengan kekuatan dan energi. 10.000 jiwa melahap jiwa sangat kuat. Ribuan hantu meraung dan memekik dengan suara menusuk telinga yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Hantu-hantu itu menyerang Jiang Chen seperti binatang sambil berteriak, meraung, ekspresi Jiang Chen sedikit berubah. Bahkan Dewa Surgawi setengah langkah tidak bisa melawan 10.000 jiwa melahap jiwa saya secara langsung.
Tombak pertempuran naga bertanduk saya telah meminum darah ribuan nyawa, masing-masing dari mereka menjadi hantu di bawah kendali saya, menjadi anggota dari 10.000 jiwa yang memakan jiwa. Biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mereka akan mencabik-cabik jiwamu. Hahaha. Li Zongheng tertawa bangga. Bahkan Suan Yuan Changlan tidak bisa menghentikan 10.000 jiwa melahap jiwa, jangan sampai Jiang Chen. Plus, 10.000 jiwa pemakan jiwa ini tidak bisa ditembus, itu akan melahap jiwa Jiang Chen begitu ada celah. Tombak pertempuran naga bertanduk menyerang terus-menerus tetapi boneka api tidak terpengaruh karena mereka adalah tubuh yang tidak berjiwa. Namun, 10.000 jiwa melahap jiwa menyerang Jiang Chen sebagai target utamanya. Benar-benar keajaiban dari Sekte Mata Hantu. Tapi sayang sekali lawanmu adalah aku. Jiang Chen benar-benar tidak terpengaruh oleh 10.000 jiwa yang melahap jiwa, bahkan tidak mundur saat dia menghadapi teknik secara langsung. Kamu benar-benar berpikir kamu orang brengsek, iya. Bahkan Anda tidak dapat menahan diri melawan 10.000 jiwa pemakan jiwa saya. Melahap dia, hancurkan jiwanya menjadi beberapa bagian. Mata Li Zongheng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Jiang Chen dengan kebencian. Orang ini telah membuatku begitu lama menyusahkanku, tapi dia terus hidup. Ini hanya membuang-buang waktu, meskipun dia menyelamatkan saya, pada saat ini, Li Zongheng hanya memiliki pembantaian, dan niat membunuh di matanya, dia ingin Jiang Chen mati, dan baru setelah itu dia bisa mencapai puncak, untuk menang melawan Suan Yuan Changlan. Jika hanya dewa sejati awal yang bisa melawan jalannya, bagaimana Li Zongheng bisa menghadapi yang lebih tua di Sekte Mata Hantu? 2260. Pembentukan versus pembentukan. 10.000 hantu pemakan jiwa Anda akan tunduk kepada saya juga. Jiang Chen memegang bendera penguburan ilahi, berputar mengelilingi alam semesta. Angin menderu-deru dan menggulung dengan kencang yang menyebabkan burung-burung menangis dan tanaman terguncang. 10.000 jiwa melahap jiwa menjadi lebih lambat pada saat ini karena kekuatan bendera penguburan ilahi ditampilkan sepenuhnya oleh Jiang Chen. Meskipun semua hantu tersebar ke segala arah, semuanya masih dimangsa oleh Divine Burying Flag. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya berteriak sekuat tenaga dan kehilangan kekuatan mereka. Di bawah bendera penguburan ilahi, 10.000 hantu pemakan jiwa telah menjadi ribuan hantu yang melolong dan 1.000 hantu yang melarikan diri. Tidak, tidak mungkin. Bendera penguburan ilahi, mengapa Anda memiliki bendera penguburan ilahi? Bahkan Tuan Sekte saya hanya memiliki api penguburan ilahi yang rusak. Wajah Li Zongheng jatuh. Orang lain mungkin tidak mengenali api penguburan ilahi, tetapi orang-orang dari Sekte Mata Hantu sangat mengenalnya. Kekuatan dari bendera penguburan ilahi adalah bahwa itu bisa mengubah semua hantu ganas itu menjadi kehampaan dan membangun udara jahat. Bendera penguburan ilahi diwarisi dari periode kuno dan sangat langka di dunia ilahi. Meskipun itu hanya alat ilahi surgawi, bahkan alat ilahi asli mungkin tidak seberharga bendera penguburan ilahi. Li Zongheng sangat terkejut. Jiang Chen memiliki begitu banyak harta dalam dirinya. Li Zongheng tidak bisa melupakan bendera penguburan ilahi karena jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya pasti akan maju ke alam lain yang lebih tinggi. 10.000 hantu pemakan jiwa sekarang telah menjadi 1.000 hantu yang melarikan diri. Li Zongheng ketakutan setelah serangan terkuatnya menjadi lelucon terbesar di depan Jiang Chen. Meskipun dia adalah Li Zongheng, dia masih perlu menarik diri di depan kekuatan bendera penguburan ilahi. Tidak ada yang menakutkan jika Jiang Chen tidak mengambil tindakan apapun, namun begitu dia mengambil tindakan, itu mencengangkan. Divine Burying Flag, aku harus mendapatkan Divine Burying Flag itu. Li Zongheng melihat bendera penguburan ilahi di tangan Jiang Chen. Matanya terlihat garang dan penuh rasa iri. Dia seperti lik jahat yang melihat kecantikan dan ingin mendapatkannya. Orang sudah bisa membayangkan betapa menggoda bendera penguburan ilahi baginya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Jiang Chen menyapu ke segala arah dengan Divine Burying Flag miliknya. Angin suram yang mengandung kekuatan badai bergejolak. Li Zongheng hanya bisa menyerang Jiang Chen dan mulai membela diri. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk menyerang Jiang Chen. Sementara itu 12 pengawal Dewa Api menghalangi satu-satunya jalan mundurnya. Pada saat ini, Li Zongheng telah kehilangan semua rute pelariannya. Formasi Gosai Juro, mata Li Zongheng tampak kejam. Saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan kartu trufnya untuk mengalahkan Jiang Chen. Li Zongheng tidak lamban dalam pergerakannya. Menjadi jenius paling tangguh dari hantu mata sekte dan master formasi yang dapat memimpin magang, dia berpikir bahwa tidak akan menjadi masalah besar untuk bertarung dengan Jiang Chen. Formasi Gosai Juro mengepung Jiang Chen dengan 16 hantu ke segala arah. Jiang Chen ditinggalkan tanpa jalan keluar dan ekspresi wajahnya berubah. Dia akan menarik diri sebagai cara menyerang. Karena Li Zongheng ingin menggunakan formasi ini untuk mengatasinya, dia akan mencoba formasi siapa yang lebih unggul. Aku ingin tahu efek seperti apa yang akan tercipta jika aku mengatur formasi pada 12 pengawal Dewa Api. Jiang Chen datang dengan ide itu tiba-tiba. Namun, formasi yang melibatkan 12 boneka tidaklah sederhana. Saat ini, Jiang Chen hanya bisa membentuk formasi dasar seperti formasi pedang Ashura kecil yang merupakan versi skala kecil dari formasi pedang Ashura penjara hantu. Jika dia akan mengendalikan begitu banyak alat ilahi asal dan alat ilahi surgawi, dia akan kelelahan dan formasi tidak akan diatur dengan baik. Sebagai konsekuensinya, dia mungkin membuat dirinya gagal. Gelombang bumi, mari kita atur. Di bawah kendali Jiang Chen, dia menugaskan gelombang melonjak ke masing-masing penjaga Dewa Api, kemudian formasi itu dibentuk. Itu menjadi formasi pembunuhan besar-besaran dari 12 pengawal Dewa Api. Aku tidak pernah menyangka kamu tahu bagaimana mengatur formasi juga. Baiklah, jika Anda tidak tahu cara mengatur formasi, bagaimana Anda bisa mematahkan formasi tanpa awal? Tapi saya rasa Anda bisa melakukannya karena keberuntungan. Li Zongheng mengejek Jiang Chen. Namun, dia akan tahu bahwa formasinya sebenarnya lebih rendah ketika menghadapi formasi gelombang-gelombang Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen telah mengatur formasi pada 12 pengawal Dewa Api. 12 penjaga Dewa Api telah membuat Li Zongheng sangat malu dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang, mereka bahkan membawa gelombang bumi. Sedetik kemudian, Li Zongheng akhirnya merasa bahwa dia tidak dapat menahannya dan dia bahkan merasa bahwa krisis yang sebenarnya ada di sini. Pembentukan 12 pengawal Dewa Api cukup menakutkan, dan mereka sebenarnya cukup terampil. Jiang Chen telah menanamkan formasi ke dalam tubuh 12 pengawal Dewa Api. Saat ini, mereka langsung berhasil menguasai formasi dengan baik. Meskipun mereka semua adalah boneka, mereka memiliki semangat boneka dengan sedikit kecerdasan. Meskipun mereka tidak dapat berpikir secara mandiri, mereka mampu menguasai formasi yang dibentuk oleh Jiang Chen. Brengsek, mengapa mereka menjadi begitu kuat sekarang? Apakah karena formasi? Apakah dia benar-benar memiliki bakat mengatur formasi juga? Sebelum Li Zongheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah dipukul mundur oleh 12 pengawal Dewa Api Jiang Chen. Dia sakit kepala karena formasi yang mengerikan. Formasi Gosai Juro benar-benar kehilangan kekuatannya setelah berhadapan dengan formasi bumi gelombang-gelombang. Beberapa menit kemudian, itu benar-benar rusak. Li Zongheng terpukul keras. Saat ini, wajahnya semerah hati babi. Dikalahkan oleh Jiang Chen, dia terus melangkah mundur. Matanya menunjukkan keengganannya tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena segala sesuatunya telah berkembang menjadi situasi ini.
Sulit baginya untuk terus melawan Jiang Chen yang telah berhasil menggunakan formasi 12 pengawal Dewa Api untuk mengalahkannya dengan mudah. Itu di luar harapan Jiang Chen juga. Kekuatan gelombang-gelombang bumi formasi cukup tangguh di bawah kombinasi dengan pengawal Dewa Api. Kekuatan mereka mampu mengatasi seseorang yang berada di alam Dewa Surgawi setengah langkah. Selain itu, formasi bumi gelombang-gelombang bukanlah satu-satunya formasi yang cocok dengan pengawal Dewa Api. Saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk melarikan diri. Jiang Chen mencibir. Dia mengambil pedang naga langit dan mulai mengejar Li Zongheng. Saya akan kembali. Jiang Chen, hutang ini akan dibayar. Suara Li Zongheng penuh dengan kengganan. Jiang Chen menggunakan teknik Great Void untuk mengejar Li Zongheng, tapi pada akhirnya Li Zongheng masih berhasil kabur. Ketika Jiang Chen membuat pukulan dengan pedangnya, itu hanya mengenai pakaian Li Zongheng dan tidak ada darah yang tumpah. Li Zongheng berhasil melarikan diri menggunakan semacam teknik rahasia. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini lagi. Jiang Chen melihat ke langit dan berkata dengan lemah. Mata air spiritual dari Gunung Suci Hades Bumi memang merupakan hal yang luar biasa. Ini dapat membantu menghidupkan kembali orang yang meninggal dan menyembuhkan orang yang hidup. Haruskah kita pergi dan membuka mata kita? Yang Jian berkata dengan serius. Ya, kami akan membuka mata kami. Sayangnya, kami tidak tahu di mana Jiang Chen sekarang. Kalau tidak, alangkah baiknya jika dia bersama kita di Gunung Suci Hades Bumi. Pan Hong berkata dengan suara rendah. Lihat, apakah mereka Liu Kuanchao dan Zhang Lei? Pan Hong terkejut dan senang. Melihat dari tempat mereka berdiri, dia melihat Liu Kuanchao, Zhang Lei, Ling Long dan 10 orang lainnya berjalan ke arah mereka. Saudara dari keluarga Wu. Itu bagus. Kakak senior Liu, kakak senior Zhang, kami akhirnya menemukan satu kelompok dengan kami, kata Pan Hong dengan bersemangat. Karena kekuatan mereka cukup lemah, itu sudah bisa dianggap menemukan tulang punggung mereka setelah melihat Liu Kuanchao, Zhang Lei dan yang lainnya. Dalam perjalanan itu banyak sekali orang yang meninggal dunia. Setiap orang sebenarnya sangat stres. Pan Hong merasakan hal yang sama saat dia terus melihat orang-orang dari Sekte Feng yang mendalam sekarat satu persatu tanpa tanda apapun sebelumnya. Ketika mereka masuk ke dalam Hidden Secret Rim, mereka sudah tahu bahwa mereka akan menghadapi kematian kapan saja. Jumlah orang yang meninggal sudah melebihi jumlah orang yang masih hidup. Tidak peduli apakah Anda jenius sekte atau putra dari Sekte Lord, memasuki alam rahasia tersembunyi seperti memasuki gerbang neraka bagi semua orang. Jika Anda ingin tetap hidup dan tidak dikalahkan, Anda harus menjadi lebih kuat dan terus membunuh orang lain. Pan Hong, Yang Jian dan yang lainnya tahu bahwa kekuatan mereka hanya rata-rata. Alasan mereka masih hidup adalah karena keberuntungan. Apalagi 3 sekte besar pertama, Liu Kuanchao dan Zhang Lei sudah sangat tangguh di mata mereka. Tidak mungkin bagi Pan Hong dan Yang Jian untuk menahan mereka. Jika mereka bertemu lawan seperti mereka, mereka akan dikalahkan dengan mudah. Tidak ada yang akan senang menjadi beban bagi orang lain, tetapi Pan Hong dan yang lainnya tahu bahwa jika mereka tidak bersekutu dengan yang lain, mereka pasti akan segera mati. Ini adalah dunia yang dibenarkan oleh hukum rimba. Untuk menyelamatkan mereka, Jiang Chen telah mempertaruhkan dirinya sendiri dan sekarang mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Tentu saja, mereka cemas dan bersalah karenanya. Kedatangan Liu Kuanchao dan Zhang Lei tak dapat disangkal meningkatkan kepercayaan diri mereka. Liu Kuanchao dan yang lainnya benar-benar merasakan hal yang sama karena mereka semua berasal dari 4 sekte utama. Liu Kuanchao dan Zhang Lei bahkan memikul tanggung jawab yang berat untuk melindungi satu sama lain. Jika mereka dapat membantu Pan Hong dan Yang Jian, mereka sangat bersedia melakukannya dengan semua usaha mereka. Apa yang terjadi sebelumnya benar-benar kesalahan kami. Saat itu, jiwa kita dikendalikan oleh Li Yan dari Ghost Isaac. Itulah mengapa kami melakukan sesuatu yang buruk. Kalian semua senior, mohon maafkan kami. Aku, Yang Jian, memberimu busur permintaan maaf. Setelah Yang Jian mengatakan itu, dia membungkuk dengan cara yang serius. Liu Chaokuan tersenyum pahit dan berkata, Sekte Mata Hantu, Li Yan memang pria yang tangguh. Lupakan, karena kalian tidak menyadarinya. Berdiri, saya tidak pernah berpikir apa yang terjadi akan menjadi begitu dramatis. Pan Hong dan Leng Lingyi juga merasa malu, tetapi Zhang Lei dan yang lainnya tidak terus berkata apa-apa. Di mana Jiang Chen? Bagaimana saya bisa mempercayai kalian? Ling Long berkata dengan dingin. Rupanya, dia masih sangat marah dengan apa yang terjadi. Kami memang dikuasai Li Yan saat itu. Untuk menyelamatkan kita, nyawa Jiang Chen masih dipertaruhkan sekarang. Hai, setelah mendengarkan kata-kata Yang Jian, semua orang tercengang. Apa, hidupnya sekarang dipertaruhkan? Wajah Men Shuai jatuh. Saya pikir Jiang Chen pasti bisa membalikkan krisis. Meskipun budidayanya bukan yang terkuat, tidak ada yang benar-benar mampu mengalahkannya. Setidaknya, aku belum pernah melihat orang yang mampu mengalahkannya sebelumnya. Liu Kuanchao berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Semoga saja. Zhang Lei berkata dengan suara rendah. Liu Chaokuan memberi Yang Jian dan melihat yang lain dan bertanya, hanya kalian bertiga yang masih hidup. Leng Lingyi, Sekte Tombak Ilahi. Kata Leng Lingyi, senang sekali bisa bergabung dengan Liu Chaokuan dan yang lainnya. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatan mereka. Kalau tidak, itu hanya mimpi bagi mereka bertiga untuk berdiri sendiri di alam rahasia tersembunyi. Leng Lingyi dari Sekte Tombak Ilahi, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Senang bertemu denganmu. Zhang Lei berkata sambil tersenyum tipis. Apa kalian juga pergi ke Gunung Suci Hades Bumi? Pan Hong bertanya. Kamu benar. Kamu juga. Kebetulan sekali. Jiang Hao berkata sambil melihat Gunung Kuning dari jauh. Dia mengangguk dan menunjukkan wajah serius. Yang Jian mengangguk dan berkata, saya khawatir tidak mudah mendapatkan mata air spiritual dari Gunung Suci Hades Bumi. Saya kira ada banyak binatang yang membidik sekarang yang mungkin dari alam Dewa Surgawi. Bagaimana Anda tahu? Gunung Suci Hades Bumi adalah tempat yang penuh dengan monster dan monster iblis. Kami dikejar oleh naga jahat neraka dari sisi itu terakhir kali. Kami hampir mati tapi untungnya kami bisa selamat dari itu. Kami bahkan menemukan terenggiling ilahi yang mengerikan yang juga merupakan binatang alam Dewa Surgawi. Dikatakan bahwa kedua binatang itu memiliki mata air spiritual bersama mereka dari Gunung Suci Hades Bumi. Ini berarti kedua binatang itu datang dari pegunungan dan akan ada binatang lain yang datang ke gunung itu juga. Kata Yang Jian dengan wajah suram. Pada saat ini, harapan mereka menjadi lebih tipis karena binatang alam Dewa Surgawi begitu tangguh. Jika naga jahat neraka tidak terluka, mereka tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri. Itulah mengapa Yang Jian dan yang lainnya tahu banyak tentang naga jahat neraka dan binatang buas lain dari alam Dewa Surgawi. Menurut apa yang kamu katakan, apakah itu berarti kita baru saja menyia-nyiakan tenaga untuk datang ke sini? Kita mungkin tidak bisa mendapatkan mata air spiritual, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Zhang Lei berkata, dia sebenarnya sangat prihatin tentang binatang buas dari alam Dewa Surgawi itu. Jika binatang buas itu muncul, mereka mungkin tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Sulit untuk mengatakannya. Kami dapat terus berteman lebih banyak dengan kultivator tangguh lainnya dan membentuk aliansi dengan mereka. Jika kita berhasil melakukan itu, kita mungkin masih bisa menang melawan binatang alam Dewa Surgawi itu.
Leng Lingyi melamar. Betul sekali. Kita bisa berteman dengan lebih banyak pembudidaya, maka kita akan berdiri lebih kuat dan tidak akan mudah dibunuh oleh binatang buas itu. Hanya ahli sejati yang bisa berdiri dengan bangga dan mengabaikan binatang buas itu. Liu Chao berkata dengan serius. Kata yang bagus. Anda memang ahli dari Sekte Bintang Surgawi. Hitung saya. Saya Wu Qianxun dari Sekte Wu Yi. Ini saudaraku, Wu Tinghou. Seorang pria berpakaian hijau ceria tertawa keras dan perlahan berjalan ke arah mereka. Tidak ada seorang pun di tempat itu yang benar-benar memperhatikan mereka. Mereka semua tertegun sejenak. Liu Kuanchao mengangguk dalam diam. Liu Kuanchao dari Sekte Bintang Surgawi. Senang bertemu denganmu. Senior Liu adalah orang populer yang semua orang tahu. Senang bertemu Anda hari ini. Mungkin itu hal yang bagus bagi kita untuk membuat aliansi. Haha, selama ratusan dan ribuan tahun, saya tidak pernah mendengar bahwa ada manusia kultivator yang memperoleh mata air spiritual dari Gunung Suci Hades Bumi. Wu Tinghou yang mengenakan pakaian biru berkata dengan serius. Tingginya 9 kaki dan wajahnya cerah seperti batu giok. Zhang Lei tersenyum dan berkata, kamu benar. Saya khawatir itu sudah lebih dari 100.000 tahun. Tidak ada yang pernah mendengar bahwa mata air spiritual ada di kota naga kuno sebelumnya. Ayo buat aliansi untuk melawan monster dan monster itu bersama-sama. Setelah kami berhasil, reputasi kami pasti akan menyebar ke seluruh Lin He Boundary dan kota naga kuno. Wu Qianxun sangat optimis dan juga sangat percaya diri. Kekuatan Wu bersaudara cukup tangguh dan masing-masing tidak lebih lemah dari Liu Kuanchao. Anda tidak kompeten karena Anda tidak mampu mencapai apapun. Sekelompok pembudidaya yang luar biasa. Hahaha. Tanpa diduga, di sini begitu hidup. Seorang pria muda yang menawan memegang kipas berjalan perlahan ke arah mereka. Balai satu kata Feng Yun, Yang Mingcheng. Liu Kuanchao berkata dengan suara yang dalam. Konon orang ini selalu menyembunyikan kekuatannya. Dia ingin memukau semua orang setelah dia memasuki alam rahasia tersembunyi. Dia telah mengatasi semua rintangan dan membunuh semua musuh. Dia memiliki semangat yang kuat dan dia adalah murid jenius dari One World Feng Yun Hall. Ranah kultivasinya telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah. Dia tidak lebih lemah dari para ahli dari 3 sekte utama. Wu Haoting berkata dengan lembut. Informasi ini adalah apa yang dia dengar dari orang lain. Namun, berita itu seharusnya benar. Jika tidak, mengapa Yang Mingcheng begitu sombong dan sombong? Yang Mingcheng memandang semua orang dengan jijik dan berkata dengan lemah, saya mencalonkan diri saya sebagai pemimpin, bagaimana menurut Anda? Kami tidak mampu membayar saudara Yang, itu beban yang berat. Wu Qianxun mencibir. Apa kalian tidak menyambutku? Olah satu kata Feng Yun dulunya adalah salah satu dari 10 sekte besar 1000 tahun yang lalu. Tanpa diduga, itu diremehkan dan diabaikan oleh kalian, sekelompok orang bodoh. Hari ini, saya akan mewakili balai satu kata Feng Yun untuk memberikan nasihat kepada Anda. Bagi orang-orang yang akan mengikuti saya akan membuat mereka berkembang. Adapun orang-orang yang melawan saya akan menempatkan mereka 6 kaki di bawah. Siapapun yang mencoba menghentikan saya tidak akan memiliki akhir yang baik. Aku, dari Sekte Wu Yi, sama sekali tidak takut padamu. Saya kira tidak ada dari kita di sini yang mau bergantung pada orang lain juga. Saya pikir lebih baik Anda mencari tempat lain. Wu Qianxun berkata dengan dingin, sama sekali tidak memberikan wajah ke Yang Mingcheng. Memang, semua orang berkumpul di sini hari ini, jadi mereka mungkin tidak takut pada Dewa Surgawi setengah langkah ini. Menarik, cukup menarik. Apakah kalian ingin memulai perkelahian? Yang Mingcheng menyipitkan matanya, melepaskan sikap mengesankan Dewa Surgawi setengah langkahnya yang dilepaskan dengan luar biasa dan itu menakutkan. Di sini semakin ramai. Sepertinya saya belum terlambat. Haha, tawa cerah bergema di antara kehampaan dan sosok hitam menonjol. Su Jin dari Overlord Sect. Liu Kuanchao berkata dengan suara yang dalam. Alam kultivasi Su Jin juga telah mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah. Tiba-tiba, ada beberapa ahli alam Dewa Surgawi di tempat kejadian. Dia mencibir dan berkata, sudah lama tidak melihatmu, Liu Kuanchao. Aku tidak percaya kau masih dewa sejati yang terlambat. Kadang-kadang, jika Anda ingin menyembunyikan kekuatan Anda harus melihat siapa lawan Anda terlebih dahulu. Rupanya, Su Jin sangat memahami Liu Kuanchao. Mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimana kita berani menyinggung saudara Su? Hahaha, alam Dewa Surgawi setengah langkah. Sepertinya kekuatanmu menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu, dan aku satu-satunya yang masih tertinggal. Liu Kuanchao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Megah. Di mana Jiang Chen? Su Jin berteriak dengan keras dan agresif. Apa yang terjadi? Apakah Jiang Chen telah menyinggung saudara Su? Omong kosong. Dia telah membunuh juniorku Zhu Mingyang. Saya akan membalas dendam untuknya hari ini. Su Jin sangat marah dan sikapnya yang memaksa sangat menindas. Jiang Chen tidak ada di sini. Kakakmu memang mati di tangan Jiang Chen. Aku khawatir itu karena dia lemah. Dia tidak memiliki kompetensi jadi dia meninggal. Jadi dia hanya bisa membiarkan seniornya membantunya membalas dendam. Sampah seperti itu. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Jiang Chen, saya kira dia tidak akan hidup lama di tempat ini. Liu Kuanchao tersenyum sementara wajah Su Jin jatuh. Kamu sedang mendekati kematian. Saya akan melihat berapa lama Anda akan berpura-pura. Su Jin mengambil langkah ke depan, melepaskan aura penindasnya dan menyerang Liu Kuanchao. Momentum mengerikannya menyapu langit, sedangkan Liu Kuanchao tetap tenang dan stabil seperti gunung. Dia melawan Su Jin dengan telapak tangannya, keduanya terjebak oleh serangan itu dan mereka berdua mundur 3 langkah. Semua orang terkejut, termasuk Zhang Lei dan Yang Jian. Saudara Liu memang menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tidak heran dia begitu tegas sekarang dan tidak takut. Zhang Lei berkata sambil menunjukkan ekspresi wajah yang kompleks. Ini tidak dapat disangkal meningkatkan keselamatan mereka, namun, mereka tidak dapat merasa bahagia saat ini. Saudara Liu juga telah mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah. Selamat, ya, setidaknya kita entah bagaimana sudah diamankan sekarang. Memang, kami tidak mampu seperti mereka. Jika kita sekuat saudara Liu, siapa yang berani menantang kita? Su Jin menyipitkan matanya dan menatap Liu Kuanchao dan berkata dengan lemah. Persis seperti yang saya katakan. Anda tidak akan terlalu lemah. Namun, saya pasti masih akan membunuh Jiang Chen. Saya tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menghentikan saya. Kapan saja, Jiang Chen telah memberikan kontribusi besar untuk Sekte Surgawi, Duniawi, Mendalam, dan Kuning. Jika Anda ingin membunuh Jiang Chen, Anda harus bertanya kepada mereka apakah mereka mengizinkannya. Liu Kuanchao tenang dan tanpa rasa takut. Saat ini, Yang Mingcheng dan Wu bersaudara tidak berani meremehkan Liu Kuanchao lagi. Alam Dewa Surgawi setengah langkah adalah alam tertinggi di antara mereka saat ini. Alam tertinggi dari semua ahli dari Clear Stream Sect, Ghost Eye Sect atau bahkan Divine Pill Sect juga hanya setengah step Heavenly Gods. Namun, orang-orang dari 3 sekte utama ini tidak muncul di sini. Anda lebih baik menjaga diri sendiri. Tidak semua orang bisa datang ke Gunung Suci Hades Bumi. Dikatakan bahwa kota naga kuno tidak pernah memperoleh mata air spiritual dari Gunung Suci Hades Bumi sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Ini berarti bahwa semua orang yang pernah berada di sini di masa lalu dimakamkan di sini.
Kalian terlalu lemah, tapi kalian ingin mendapatkan sesuatu dari sana. Hehe, saya menantikan apa yang akan terjadi. Kata Su Jin, meskipun kekuatan Liu Kuanchao telah mencapai alam Dewa Surgawi setengah langkah, orang-orang yang berdiri di belakangnya sebenarnya memiliki alam kultivasi yang sangat lemah. Tanpa Dewa Surgawi, mereka hanya akan mendekati kematian dengan memasuki Gunung Suci Hades Bumi. Di Gunung Suci Hades Bumi, tidak hanya ada binatang dari alam Dewa Surgawi tetapi juga penuh bahaya. Beberapa orang telah meninggal bahkan sebelum mencapai mata air. Liu Kuanchao mencibir dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saudara Su, bagaimana kalau kita bergandengan tangan? Kami pasti bisa mencapai sesuatu yang besar. Yang Mincheng memandang Su Jin dan mengundangnya. Sangat tidak realistis untuk memasuki tempat yang sangat berbahaya sendirian. Meskipun dia mungkin tidak dapat menemukan sekutu yang dapat melewati semuanya bersama-sama, setidaknya dia dapat menghadapi masalah yang lebih kecil di masa depan. Saya memiliki niat ini juga. Beberapa orang hanya mendekati kematian dengan melalui jebakan itu sendiri. Ayo lihat, saya telah lama merindukan mata air spiritual Gunung Suci Hades di bumi. Su Jin dan Yang Mincheng cocok dan tertawa terbahak-bahak. Mereka kemudian memasuki Gunung Suci Hades Bumi bersama-sama. Saudara Liu, kami akan melihat Anda sebagai pemimpin kami. Meskipun kita mungkin tidak bisa mendapatkan mata air spiritual, kita tidak akan menyesalinya. Kami melihat ini sebagai pengalaman dan tentu saja mereka yang memiliki kemampuan lebih besar akan mendapatkan harta karun. Wu Tinghou berkata dengan serius. Liu Kuanchao sangat senang. Selama saudara-saudara tidak memiliki pendapat apapun, mereka pasti akan memasuki gunung dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Orang-orang di sana tidak takut mati, tetapi mereka lebih khawatir menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Pertempuran untuk musim semi-spiritual. Baik, Liu Kuanchao setuju, dan kemudian saudara laki-laki dari keluarga Wu juga tersenyum. Jika setiap orang bisa bersatu dan membuat aliansi, itu akan jauh lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Namun, seseorang tidak bisa meremehkan kekuatan Yang Mincheng dan Su Jin. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang di tim mereka, mereka mungkin tidak dapat memegang kendali saat melawan Yang Mincheng dan Su Jin. Menurut apa yang kita ketahui, selalu hanya ada 9 set mata air spiritual yang terkondensasi dari mata air di Gunung Suci. Hanya binatang dari alam Dewa Surgawi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan air spiritual ini. Sementara itu, ada banyak binatang buas yang merupakan alam Dewa Surgawi di alam rahasia tersembunyi. Pertempuran air spiritual tidak terbatas di antara para pembudidaya manusia saja, saya kira binatang buas juga akan terlibat. Pada saat itu, situasi kita akan semakin berbahaya karena persaingan akan seperti harimau yang memperebutkan mangsanya. Kita harus sangat berhati-hati, kata Wu Qianxun. Rupanya, dia sangat menyadari situasi Gunung Suci Hades Bumi. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak bermaksud untuk mengecilkan hati siapapun yang hadir. Itu hanya karena Gunung Suci penuh dengan bahaya. Begitu binatang dari alam Dewa Surgawi memulai pertempuran untuk memperjuangkan mata air spiritual, orang biasa tidak akan bisa menahannya. Yang Jian mengangguk dan berkata, sepertinya situasi kita akan lebih berbahaya kali ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, Anda harus melalui lebih banyak bahaya. Kalau tidak, mengapa kita ada di sini? Apakah kita akan menjadi pengecut? Leng Lingyi tersenyum. Dia tampak tidak takut karena dia adalah satu-satunya dari sekte tombak ilahi yang masih hidup. Betul sekali, itu perlu untuk mengalami bahaya. Bagaimana mungkin melewati semuanya dengan aman di tempat ini? Para ahli biasanya mengalami pertumbuhan bukan dalam kenyamanan tetapi melalui kesulitan. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan, tambah Zhang Lei. Tidak ada yang bisa kita khawatirkan lagi. Kita harus memasuki Gunung Suci Hades Bumi. Hahaha, Liu Kuanchao tertawa terbahak-bahak. Dia dan Wu bersaudara mengambil inisiatif dan berjalan terlebih dahulu menuju tujuan mereka. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka di dalam. Bisa jadi binatang buas yang mengerikan atau bencana alam. Gunung Suci Hades Bumi penuh dengan tanah kuning dan bukit-bukit yang menjulang tinggi. Hanya ada satu jenis tanaman yang ada di Gunung Suci Hades Bumi. Itu adalah lagu Wan Nian. Tidak ada rumput lain, hanya Wan Nian Song yang menutupi seluruh tanah kuning gunung. Karena suhu yang sangat dingin di Gunung Suci Hades Bumi, hanya Song Wan Nian, yang memiliki kebutuhan hidup yang sangat rendah, yang dapat bertahan dalam iklim yang keras dan kritis seperti itu. Semua orang merasakan dinginnya tetapi mereka tidak tahu dari mana datangnya rasa dingin itu dan berapa banyak dari mereka yang bisa menahan dingin tersebut. Mungkin karena suhu rendah dari Gunung Suci, lebih dari 20 binatang alam Dewa Surgawi berkumpul di Gua Sembilan Naga. Itu penuh sesak dan hidup. Kekuatan pertempuran binatang buas akan mampu menyapu seluruh alam rahasia tersembunyi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mata air spiritual dari Gunung Suci Duniawi Hades begitu menggoda bagi banyak orang dan bahkan binatang buas. Itu menarik hampir semua binatang alam Dewa Surgawi di alam rahasia tersembunyi. Yang Ming dan Su Jin cukup tercengang oleh pemandangan itu. Di Gua Sembilan Naga, hanya satu binatang yang diizinkan duduk di setiap gua. Dan masing-masing hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil mata air spiritual. Namun, ada lebih dari 20 binatang alam Dewa Surgawi berkumpul di sini sekarang. Pecahnya pertempuran tidak bisa dihindari. Lebih dari 20 binatang alam Dewa Surgawi mengelompokkan diri mereka secara terpisah dan menginvasi seluruh Gua Sembilan Naga di mana mereka bisa mendapatkan mata air spiritual secara langsung. Masing-masing binatang tidak mau melepaskan kesempatan karena mata air spiritual dapat memperkuat dan memberikan esensi bagi tubuh mereka. Di alam rahasia tersembunyi yang tandus ini, air adalah sesuatu yang membuat mereka tertarik. Mengambil peran sebagai pemimpin, seekor binatang raksasa yang memiliki satu tanduk di kepalanya memandang semua binatang alam Dewa Surgawi dan berkata dengan lemah. Aku, roh badak bercula tunggal, akan mengatakan sesuatu yang adil hari ini. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat yang pantas mendapatkan hal yang baik. Siapapun yang bisa berdiri di Gua Naga bisa mendapatkan mata air spiritual. Saya tidak akan memiliki pendapat apapun jika Anda ingin datang untuk menantang saya selama Anda cukup kuat. Bagaimana menurut Anda? Trenggiling tua, roh badak bertanduk tunggal melirik Divine Trenggiling sekilas. Divine Trenggiling seperti gunung tak bergerak yang tergeletak di sana. Ia membuka matanya perlahan dan berkata dengan suara yang dalam. Saya akan memiliki 2 set mata air spiritual tahun ini. Ada keributan di antara binatang buas dan bahkan badak roh bertanduk tunggal tercengang untuk sementara waktu. Trenggiling tua, apa maksudmu? Naga jahat neraka berkata bahwa dia akan memberiku miliknya. Jika Anda punya pendapat, Anda bisa memberitahunya. Bagaimanapun, saya akan mendapatkan bagiannya, kata Divine Pangolin dengan tegas. Pemimpin kami belum datang. Apakah Anda akan mengambil alih tempatnya? Roh badak bertanduk tunggal mencibir. Tentu saja, saya tidak memiliki kompetensi untuk mengambil alih posisi pemimpin kami. Tapi roh badak bercula tunggal, kau juga tidak memenuhi syarat untuk tempat kedua, kata Trenggiling tua dengan lemah. Semua binatang menjadi sangat brutal dan ganas untuk mendapatkan mata air spiritual. Bertempur itu perlu. Tidak ada yang berani bertarung untuk tempat pertama karena kekuatan pemimpin mereka memang terlalu tangguh. Lebih dari 100.000 tahun, tidak ada yang berani menantang kekuatannya.
Terenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal selalu tidak toleran satu sama lain karena mereka memiliki kultivasi yang sama alam dewa surgawi awal. Binatang buas lain hanya berada di alam dewa surgawi awal sehingga mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka. Naga jahat neraka hanya beruntung terakhir kali mendapatkan salah satu tempat. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menempati posisi pertama juga tahun ini? Atau menurut Anda, apakah Anda lebih kuat dari pemimpin kita kali ini? Kata roh badak bercula tunggal. Saya tidak bilang begitu, tapi jangan salahkan aku jika ada yang ingin bertarung denganku, kata Divine Pangolin tanpa ragu-ragu. Dalam kasus ini, 4 set mata air spiritual telah diambil. Ada 5 set tersisa dan sekitar 20 binatang sedang mengincar mereka seolah-olah air adalah mangsa mereka. Terenggiling tua, ketika saya diancam oleh orang lain di tempat Anda dan tidak bisa pergi, Anda tidak membantu saya. Saat ini, Anda ingin mengambil mata air spiritual saya. Lupakan saja. Sebuah teriakan bergema di kehampaan saat naga jahat neraka melangkah dengan dominasi yang sombong. Wan Niansong adalah sejenis ramuan Cina yang biasanya hanya tumbuh di pegunungan tinggi. Kembali pada kata-kata Anda. Hehe, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan 2 set mata air spiritual kali ini. Naga jahat neraka tampaknya tidak menunjukkan wajah apapun. Kata badak bertanduk tunggal. Divine Terenggiling sangat marah. Kamu akan menarik kata-katamu. Divine Terenggiling meraung marah. Kaulah yang menarik kembali kata-katamu. Saya hanya memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan orang lain. Saya akan mendapatkan mata air spiritual. Naga jahat neraka mencibir. Cukup, karena naga jahat neraka ada di sini, maka biarkan semua orang bertarung di tempat dengan kekuatanmu sendiri. Mari kita lihat apakah Anda mampu mendapatkan tempat di Gua Naga. Begitu roh badak bertanduk tunggal menyelesaikan kata-katanya, ada keributan di antara binatang buas di seluruh Gua 9 Naga. Tak satu pun dari mereka ingin melepaskan mata air spiritual. Pertempuran yang intens tidak bisa dihindari dan itu akan terjadi kapan saja. Menurut aturan lama, siapapun yang bisa bertarung sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Meskipun Divine Terenggiling marah, tidak dapat disangkal bahwa dia masih sangat adil. Dia tidak terus berdebat tentang mendapatkan set air spiritual kedua setelah naga jahat neraka tiba. Air spiritual yang hanya bisa diperoleh setiap 100 tahun sangat penting. Dalam hal dendam pribadi mereka, dia pasti tidak akan melepaskan naga jahat neraka. Mari kita lihat pertempuran nyata antara para ahli alam dewa surgawi, kata Su Jin dengan bersemangat. Mereka benar-benar ingin bergabung dalam pertempuran binatang alam dewa surgawi, namun pada dasarnya tidak mungkin. Makanya, mereka hanya bisa menunggu kesempatan. Dalam pengertian itu, saat salah satu binatang itu meminum air spiritual, mereka akan mengganggu mereka di tengah jalan dan melenyapkan mereka yang akan terluka parah pada saat itu. Itu adalah rencana sempurna mereka. Di kejauhan, Liu Kuan Chao dan yang lainnya juga memasuki gunung suci Hades bumi. Melihat binatang dewa surgawi itu, hati mereka seperti ditekan oleh batu raksasa. Mereka merasakan tekanan besar karena binatang buas itu terlalu tangguh. Tak satu pun dari mereka bisa menandingi binatang buas manapun. Oleh karena itu, mereka hanya perlu duduk diam di sana dan melihat situasinya. Pasti akan ada pertempuran sengit berdarah di Gua 9 Naga. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Liu Kuan Chao berkata dengan sangat dalam sementara matanya dipenuhi dengan kekaguman. Kapan dia bisa menjadi dewa surgawi? Begitu dia berhasil memadatkan percikan ilahi, maka dia akan mencapai alam dewa surgawi dan berbeda dari manusia. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara alam dewa surgawi setengah langkah dan alam dewa surgawi. Ya, ini akan menjadi pertempuran yang sengit dan pasti akan menyebabkan badai. Wu Qianxun berkata dengan lembut. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Hanya dengan menunggu mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan air spiritual. Jika mereka benar-benar berusaha keras melawan binatang dewa surgawi, mereka akan dibunuh kapan saja. Ini sangat menyenangkan. Binatang dewa surgawi ini terlalu tangguh. Mensuai sangat bersemangat. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat menunggu pertempuran yang akan meletus. Mereka sedang menunggu saat binatang buas terlibat dalam pertarungan sengit. Bahkan jika binatang buas itu mungkin telah memperoleh air spiritual pada saat itu, mereka akan menderita luka parah karena pertarungan mereka yang intens. Pada saat itu, akan menjadi waktu terbaik bagi Mensuai dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tetapi ia tidak menyadari bahwa Oriole ada di belakangnya. Di sisi lain, Yang Mincheng dan Su Jin juga sedang menunggu waktu terbaik. Saya akan melihat siapa yang berani melawan saya dan kedua saudara laki-laki saya. Seekor ular sanca besar bangkit dengan 2 ular sanca lainnya mengikuti di belakangnya dengan erat. Jika Jiang Chen atau Tang Zhen ada di sini, mereka pasti dapat mengidentifikasi ular sanca ini. Mereka adalah ular sanca raksasa berkepala 3 yang ditemui Jiang Chen dan Tang Zhen di bawah sungai. Aura menakutkan itu menyapu ke segala arah. Semua binatang alam dewa surgawi memilih untuk diam saat ini. Karena ketiganya ingin mendapatkan 1 set air spiritual, jika Anda berani mengambil tindakan terhadap mereka, mereka akan bergandengan tangan untuk menyerang Anda. Tidak ada yang berani menyinggung saudara-saudara. Oh, kebetulan sekali. Kami, saudara dari Golden Winged Heavenly Sable, menginginkan tempat di Dragon Cave juga. 2 sabel surgawi dengan sayap emas melangkah maju dan berdiri di depan ular sanca berkepala 3. King Zi, King Liu dan King Fang, saya khawatir tidak mudah bagi kalian untuk mengalahkan kami hanya dengan nomor Anda tetapi bukan kekuatan Anda. Hehehe, sepertinya kau masih belum bisa melupakan kematian kakak brengsekmu. Pikirkan dengan bijak, kalian berdua. Jika Anda menghadapi binatang buas lain, Anda mungkin bisa hidup. Namun, jika kamu melawan kami bertiga, tidak akan mudah bagimu untuk melarikan diri, kata kakak tertua, King Zi, dengan nada meremehkan. Setiap hutang datang dengan debitur. Untuk membalas dendam, kami mencari kalian bertiga. Tidak peduli apa, kita akan bertempur. Kakak dari Golden Winged Heavenly Sable berkata dengan arogan. Jelas sekali, dia terlalu malas untuk terus berdebat dengan ular piton tersebut. Mereka sudah memutuskan untuk bertarung dengan ular sanca berkepala 3 dan menyelesaikan dendam mereka. Oke, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkan kalian berdua bersatu kembali dengan saudaramu di neraka. King Zi tersenyum dan berkata, namun, itu akan menjadi pertempuran yang intens karena 2 dari mereka bukanlah binatang buas biasa. Tidak akan mudah bagi King Zi dan saudara-saudaranya untuk mengalahkan mereka dalam pertempuran. Begitu mereka mengatakan untuk bertarung, tidak akan ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Binatang dewa surgawi ini masih binatang. Begitu mereka mengambil keputusan, mereka akan lebih keras kepala daripada manusia. Banyak binatang biasanya hanya memilih untuk bertempur hidup dan mati dalam menyelesaikan konflik. Tidak lama kemudian, mereka memulai pertempuran mereka masing-masing. Mereka mulai berjuang untuk tempat dari 6 gua naga yang tersisa dengan sengit. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan air spiritual. Begitu mereka melewatkan kesempatan itu, mereka harus menunggu 100 tahun lagi. 100 tahun kemudian, mereka yang telah memperoleh air spiritual akan menjadi lebih kuat dan mereka akan terus mengalahkan semua binatang lainnya pada saat itu. Itulah mengapa semua binatang sekarang menggunakan upaya terbaik mereka untuk bertarung dalam pertempuran.
Mereka tahu bahwa jika mereka bertindak sedikit lebih lambat dari yang lain, mereka akan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk maju lebih baik. Biasanya binatang ini terlihat sangat damai dan tenang, namun, jika sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi mereka disentuh, mereka akan bertarung dengan mengorbankan nyawa mereka. Di alam rahasia tersembunyi, tempat dengan sumber daya yang sangat terbatas, memperjuangkan air spiritual menjadi sangat penting bagi mereka. Binatang buas ini secara inheren kuat dan kekuatan ilahi mereka bahkan melampaui kekuatan manusia. Itulah mengapa binatang alam dewa surgawi ini tidak peduli dengan pembudidaya manusia sama sekali. Selama ratusan dan ribu tahun, semua pembudidaya manusia terbunuh di sini saat memperjuangkan air spiritual. 2365. Retakan Gunung Suci. Ahli alam dewa surgawi tidak dapat memasuki alam rahasia tersembunyi. Tapi itu berbeda untuk binatang iblis penduduk. Ditambah lagi, mereka tumbuh semakin kuat, namun tidak satupun dari mereka yang mampu mencapai alam raja ilahi. Yang merupakan misteri selama jutaan tahun terakhir. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan selalu menjadi dewa surgawi akhir, namun itu cukup untuk menjadi raja di tempat itu karena tidak ada manusia yang bisa berdiri di hadapan kekuatan mereka. Terenggiling ilahi, badak roh bertanduk tunggal, sable surgawi bersayap emas, piton raksasa bunga azure, belalang terbang, dan gajah ilahi 6 kaki. Semua binatang iblis dewa surgawi yang kuat ini seperti dewa dan makhluk abadi, tak tertandingi. Pertempuran yang terjadi sangat intens, gunung-gunung runtuh, dan petir menyambar. Binatang iblis alam dewa surgawi jatuh satu demi satu. Para pemenang juga mengalami tingkat cedera yang berbeda. Mereka yang selamat akan berdiri dan bertarung lagi, hanya pemenang yang diizinkan menjadi lebih kuat, atau kematian menunggu. Itu adalah pemandangan yang tragis, bahkan Sujin dan Yang Minceng tersentak kagum melihat bahwa binatang iblis dewa surgawi jatuh satu demi satu dan para pemenang ditutupi dengan bekas luka dan lubang karena mereka hanya dewa surgawi awal. Untuk binatang seperti terenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal yang telah mencapai alam dewa surgawi puncak awal, mereka mampu menonjol dari yang lain. Di alam rahasia tersembunyi yang memiliki sumber daya langka ini, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi sendiri. Agar binatang buas ini mencapai puncak, mereka akan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Ini tragis, ekspresi wajah Liu Kuan-Chao berubah. Di hadapan binatang iblis alam dewa surgawi yang begitu kuat, bahkan dengan jumlah mereka, mereka bahkan tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka. Itulah celah kekuatan mereka. Masing-masing dari binatang buas itu adalah makhluk kuat yang telah bertarung melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, darah mengalir melintasi gunung suci dan 9 gua naga. Kemungkinan besar tidak akan ada banyak binatang iblis yang tersisa jika pertempuran berlanjut. Wu Qianxun menghela nafas. Bukankah itu bagus untuk kita? Kalau tidak, berapa banyak hewan yang bisa kita tangani? Wu Tinghou mencibir. Karena dia terbiasa dengan kematian dan pembantaian, dia sangat tenang dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Pertempuran antara binatang iblis alam dewa surgawi adalah salah satu yang membuka mata mereka. Mereka menyaksikan pertempuran dengan konsentrasi penuh. Pilar darah 100 meter terangkat ke arah langit dari pertempuran, dan binatang dewa surgawi itu jatuh ke tanah tetapi segera berdiri tegak. Selain itu, binatang buas yang saling berdebar menyebabkan gunung berguncang karena getaran di antara hentakan. Binatang buas yang lahir dari langit dan bumi ini kuat tetapi juga haus darah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran mereka akan begitu mudah, seperti halnya pertandingan gulat manusia tetapi lebih intens dan berdarah. Karena binatang buas ini menginginkan keuntungan di depan, tidak menyadari bahaya di belakang. Mereka, manusia, tidak akan bertindak sembarangan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Mereka akan bertindak setelah binatang mendapatkan air spiritual. Roh badak bertanduk tunggal dan terenggiling ilahi telah mengamankan posisinya. Tidak ada yang berani menantang mereka. Posisi teratas juga kosong, itu disediakan untuk bos mereka. 3 ular besar raksasa bunga biru berhadapan dengan 2 sable surgawi bersayap emas, yang terakhir tidak terpengaruh. Namun, ular raksasa bunga azure menang melawan sabel surgawi bersayap emas dalam pertempuran satu sisi. Karena kedua musang itu sudah terluka. Namun, ular piton juga mengalami kerusakan yang cukup parah. 3 ular raksasa bunga azure bisa bertarung melawan terenggiling ilahi jika mereka harus bergandengan tangan. Setelah menghabisi sabel surgawi bersayap emas, ketiga ular piton itu menghentikan penaklukan mereka. Ini batas mereka, karena yang lain pasti akan datang menggantikan mereka jika mereka terus bertarung. Yang akan menguntungkan binatang lainnya. Sayang pada akhirnya, kedua sabel surgawi bersayap emas itu mati oleh rahang Azure Flower. Orang-orang ini cukup bagus, mereka mungkin mencapai level saya setelah beberapa ribu tahun. Pada saat itu, ketiga bersaudara itu akan menjadi musuh yang merepotkan. Hehehe, roh badak bertanduk tunggal berkata acuh tak acuh dengan semburat kelembutan di bibirnya. Di sisi lain, naga jahat neraka menggunakan dominasi meskipun belum pulih dari luka-lukanya. Itu menangkis 2 binatang tanpa masalah. Naga itu adalah salah satu pesaing teratas, namun, karena terluka, binatang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk menyerang naga itu. Jika tidak, tidak ada binatang yang berani menantang kekuatannya. Tetap saja, naga itu adalah pemangsa teratas dan binatang buas ini akan membayar harganya. Aku menyarankan naga jahat neraka adalah target kita. Aku bukan manusia jika binatang iblis ini tidak dibunuh. Kata Yang Jian. Pada saat ini, naga jahat neraka berada di kaki terakhirnya. Ditambah lagi, kali ini mereka memiliki lebih banyak anggota dalam pertempuran ini. Naga itu tidak akan lolos dengan mudah kali ini dan air spiritual akan menjadi milik mereka untuk diambil. Baik, meskipun naga jahat neraka ini sangat kuat, ia terluka dan tidak berada di puncaknya lagi. Mari kita lihat kapan dia akan mengambil bagiannya dari air spiritual. Liu Kuan-Chao mengangguk dengan berat. Dia tahu betapa pentingnya air spiritual, oleh karena itu, dia tidak akan terlalu kalkulatif ketika mereka mendapatkannya setelah membantu Yang Jian dan yang lainnya untuk mendapatkannya. Dia akan mengikuti perintah Yang Jian sehubungan dengan distribusi air spiritual. Liu Kuan-Chao sebagai pemimpin mereka juga akan memikirkan keuntungannya sendiri. Itu adalah sifat manusia. Tidak ada orang yang tidak egois di dunia ini, hanya orang. Tidak ada yang akan bentrok jika tidak ada konflik kepentingan. Tapi terkadang tindakan drastis harus diambil meski tidak ada alasan yang sah. Pada akhirnya, hanya 8 yang tersisa dari 20 lebih binatang iblis alam dewa surgawi. 3 ular besar bunga biru langit mengambil gua naga. 5 lainnya mengambil 1, dan masing-masing untuk terenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal. Yang terakhir dan gua naga teratas tersisa tetapi tidak ada yang berani bersaing untuk itu. Gunung suci Hades bumi, setetes air spiritual bernilai 10.000 emas. Mata Liu Kuan-Chao dipenuhi dengan rasa iri. Gua naga teratas dapat dengan mudah mengisi botol air spiritual raksasa, di mana roh badak bertanduk tunggal dan gua naga terenggiling ilahi hanya bisa mengisi botol kecil. 6 gua naga yang tersisa hanya bisa menghasilkan beberapa puluh tetes atau bahkan selusin tetes air spiritual. Gemuruh. Pada saat ini, Gunung Suci Hades Bumi mulai runtuh. Meminta kulit harimau. Gunung itu akan mengalami perubahan besar setiap 100 tahun. Gunung Suci Hades Bumi akan runtuh dan air spiritual akan menyembur keluar dari gunung.
Air spiritual akan jatuh ke 9 gua naga itu. Adapun 9 gua naga, sudah lama sekali. Di mana sumber air spiritual Gunung Suci Hades Bumi? Tidak bisakah mereka mencari sumbernya saja? Mengapa mereka perlu menunggu selama 100 tahun dan mendapatkan sedikit air spiritual? Zhang Lei mengerutkan kening, bingung. Apa menurutmu tidak ada yang mencoba menemukannya? Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mencarinya sejak awal dari alam rahasia tersembunyi, tetapi tidak ada dari mereka yang keluar setelah memasuki tempat sumber dikatakan mengalir. Pada akhirnya, ribuan dan jutaan tahun telah berlalu dan Gunung Suci Hades Bumi masih berdiri tegak dan tidak ada yang berani menjelajah ke gunung. Faktanya adalah bahwa gunung ini adalah tempat tinggal nyonya kematian dan banyak air spiritual yang dia hasilkan setiap 100 tahun. Tidak ada yang bisa mengubahnya atau menemukan sumbernya. Jalan menuju sumbernya adalah terowongan langsung menuju neraka. Ini adalah tempat yang sangat gelap, tanpa ada orang yang selamat untuk menceritakan kisahnya. Oleh karena itu, saya sarankan Anda lebih baik tidak memiliki ide aneh tentang Gunung Suci Hades Bumi. Jika tidak Anda berharap Anda mendengarkan saya. Wu Tingho menjelaskan. Semua orang tidak berani sembrono setelah mendengar kata-katanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam terowongan gelap di Gunung Suci Duniawi Hades. Tidak ada bahaya yang akan menimpa siapapun jika seseorang tidak berani melakukannya. Binatang iblis alam dewa surgawi itu tahu di mana sumbernya, namun, tidak ada yang berani menjelajahinya dan diam-diam menunggu. Lubang hitam mulai membesar, lereng gunung di Gunung Suci sekarang benar-benar terbuka. Namun, itu adalah lubang gelap yang dalam, bahkan roh badak bertanduk tunggal atau terenggiling ilahi tidak memiliki keinginan untuk mengintip. Tetesan air spiritual menuju ke 9 gua. Tetesan pertama mencapai 6 gua kecil, selanjutnya, itu adalah gua naga tempat terenggiling dewa dan badak roh bertanduk tunggal berada. Adapun gua naga pertama, tidak ada yang mengalir ke sana karena air spiritual yang tersisa akan berakhir di atas sana. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Air spiritual ini hal yang luar biasa. Saya bahkan bisa mencium aroma air spiritual dari jarak ribuan li. Suara gemuruh bergema di seluruh gunung suci duniawi Hades. Sosok perkasa muncul di gua naga pertama dan berdiri dengan bangga saat dia menghadapi selusin atau lebih binatang iblis alam dewa surgawi tanpa rasa takut. Itu dia, Langya. Langya dari Sekte Pil Ilahi. Liu Kuan Chao berteriak. Reputasi Langya cukup bergengsi. Kawan ini adalah yang paling misterius di antara 3 sekte besar, namun dia adalah yang paling terkenal di seluruh Lin He Boundary. Keterampilannya dalam seni alkimia adalah satu-satunya. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia karena dia jarang menunjukkan keahliannya. Wu Qianxun dan Wu Tinghou memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka Langya dari Sekte Pil Ilahi akan datang. Penampilan orang ini telah meningkatkan banyak ketidakpastian dalam pertempuran memperebutkan air spiritual. Kawan ini dapat dengan mudah mengubah pertempuran manusia dengan mudah, tetapi dia bertindak terlalu sombong di hadapan banyak binatang iblis ini. Semua orang mengira Langya sudah gila. Meskipun dia cukup kuat, bukankah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Ada lusinan binatang iblis alam dewa surgawi, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bertahan melawan mereka? Hehe, Wu Qianxun mencibir. Berhenti memberi tebakan liar. Orang ini bukan orang bodoh yang sederhana. Rumor mengatakan bahwa Langya setara dengan Li Zongheng dari Sekte Mata Hantu dan Xuan Yuan Changlan dari Sekte Clearstream. Ketiganya adalah keajaiban mengerikan Lin He Boundary sekali dalam 1000 tahun. Saya pikir dia punya rencananya sendiri. Wu Tinghou berkata pelan. Saudaranya sedikit terkejut dengan penilaiannya yang luar biasa terhadap Langya. Dari jauh, Yang Mingcheng dan Su Jin memasang ekspresi serius. Penampilan Langya telah mengganggu rencana mereka. Memberikan perubahan besar bagi mereka yang sudah pergi setelah mendapatkan air spiritual. Mengapa dia memilih untuk tampil sekarang? Ini adalah kegilaan, kata Yang Mingcheng. Orang itu memiliki hidung yang sensitif. Dia telah lama merasakan keberadaan air spiritual. Air spiritual ini adalah bahan penting untuk membuat pil obat spiritual. Tidak ada alasan baginya untuk menyerahkan potongan kue sebesar itu. Saya tidak terkejut dia keluar sekarang. Sebaliknya, saya akan berpikir sesuatu pasti terjadi jika dia tidak muncul. Su Jin berkata dengan acuh tak acuh. Jelas, dia tahu lebih baik daripada Yang Mingcheng bahwa Langya pasti sudah siap. Puni manusia, Anda berani menerobos ke dalam gunung suci Hades bumi ini. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Chekov. Ini bukan tempat yang tepat untuk Anda. Kematianmu telah diputuskan saat kamu masuk ke tempat ini. Orang bodoh yang bodoh adalah orang bodoh yang bodoh. Kamu mati. Manusia terkutuk. Beberapa binatang iblis alam dewa surgawi memandangnya dengan permusuhan. Kecuali roh badak, yang tetap tenang. Di mana Divine Trenggiling sedikit terkejut juga. Apakah manusia ini tidak menghargai hidupnya sendiri? Roh badak senior, kuharap kau akan menjagaku kali ini. Hahaha, saya menyiapkan pil obat kelas tertinggi untuk setiap senior. Saya berharap sesama senior alam dewa surgawi akan menerima ini. Bibir Langya melengkung menjadi senyum pucat. 9 pil obat tingkat tertinggi sejak awal. Memberikannya kepada setiap binatang selain roh badak. Semua binatang iblis sedikit terkejut, tidak tahu skema apa yang sedang dimasak pria itu. Hari ini, bosmu telah pergi ke dojo layu, entah kapan dia akan kembali. Air spiritual ini, aku akan menggantikannya. Semua wajah binatang itu berubah setelah mendengar kata dojo layu dan ekspresi mereka menjadi suram. Senior spirit badak, ini adalah pil kuat ular naga kelas abadi dan 10 pil spiritual tingkat tertinggi. Saya harap Anda akan menerima dengan cara yang sama. Langya berkata sambil tersenyum. Hatinya berdarah ketika dia mengeluarkan pil kuat ular naga kelas abadi. Karena pil ini adalah sesuatu yang diberikan oleh tuannya. Dia enggan mengeluarkannya selama ini. Tetapi nilai antara pil kuat ular naga kelas abadi dan air spiritual tidak dapat dibandingkan. Air spiritual akan dapat membantunya menghasilkan lebih banyak pil spiritual. Meskipun dia meminta kulit harimau, Langya pasti memiliki air spiritual. Bagus, bagus, bagus. Roh badak bertanduk tunggal meminum pil Langya dengan mata berbinar. Pil spiritual ini adalah makanan yang bagus untuk binatang seperti mereka. Plus, menurut pandangan mereka, pil itu jauh lebih baik daripada air spiritual. Karenanya, mereka semua mengambil apa yang mereka inginkan. Pil obat tingkat abadi saya, di mana itu? Pada saat ini, suara dominan yang kasar bergema di belakang badak roh bertanduk tunggal. Jiang Chen, ini kamu lagi. Roh badak bertanduk tunggal saja menerima pil obat tingkat abadi selain 10 pil tingkat tertinggi. Orang lain mungkin tidak memiliki masalah dengan itu tetapi Trenggiling ilahi yang tidak puas dengannya memiliki masalah. Apalagi sekarang bos mereka tidak ada, dia tidak akan pernah membiarkan badak mendapatkan semua keuntungan sendirian. Semua binatang iblis lainnya diam, dan ekspresi Langya sedikit berubah setelah Trenggiling ilahi menyuarakan ketidakpuasannya. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Trenggiling ilahi ini tidak menghormati badak roh bertanduk tunggal. Roh badak bertanduk tunggal berteriak. Apa yang salah? Anda punya pendapat tentang ini? Apakah Anda pembuat keputusan di 9 gua naga? Roh badak bertanduk tunggal sangat marah. Trenggiling ilahi ini selalu melawannya. Agar Trenggiling bisa melawannya pada saat yang genting seperti itu, Trenggiling tidak memberinya sedikit pun rasa hormat.
Kemarahan dari roh badak bertanduk tunggal bisa dimengerti. Keduanya telah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Ditambah, Trenggiling ilahi tidak pernah takut pada badak roh bertanduk tunggal. Jika bukan karena badak memiliki hubungan yang baik dengan bosnya, Trenggiling tidak akan memiliki hubungan yang baik dengannya di permukaan. Trenggiling tidak akan pernah menerimanya ketika badak ingin menjadi pengambil keputusan. Sebelumnya, dia bahkan ditipu oleh naga jahat neraka. Trenggiling sudah tidak senang karenanya. Sekarang kesempatan baginya untuk melepaskan kemarahan itu telah dihadirkan kepadanya. Kamu benar, saya tidak memiliki otoritas untuk memutuskan hal-hal di Gua Sembilan Naga ini, tetapi Anda juga. Hehe, hina, anak kecil, apakah menurut Anda ini adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Hanya pil tertinggi yang bisa menggerakkan kita semua. Kamu benar-benar naif, kata Divine Trenggiling dengan jijik saat memandang Langya. Pada saat ini, Langya menyadari bahwa dia telah mengabaikan keberadaan orang tua lainnya ini dan telah mengipasi api kemarahan di dalam dirinya. Tapi dia hanya memiliki satu pil obat kelas abadi yang bahkan dia enggan untuk memberikannya. Tetapi itu adalah biaya yang diperlukan demi air spiritual. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Ditambah lagi, binatang iblis di sini cukup banyak. Senior sedikit salah tentang sesuatu. Gua Sembilan Naga ini tanpa pemilik. Lalu, mengapa saya tidak dapat mengambil sebagian jika tidak ada master di tempat ini? Plus, Anda telah menerima pil tingkat tertinggi. Saya harap Anda tidak akan mempermalukan status Anda, kata Langya acuh tak acuh. Anak kecil, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak nakal. Anda ingin pergi dengan saya, kata Divine Trenggiling dengan jijik. Meskipun Langya cukup kuat, dia tidak sekuat binatang itu. Pada saat ini, binatang itu jelas mencari masalah dengan badak, karena pil obat kelas abadi terlalu menggoda untuk dia abaikan. Roh badak bertanduk tunggal memandang Divine Trenggiling dan berkata dengan dingin, jangan berani-berani serakah. Apakah Anda pikir saya tidak akan berani menyentuh Anda? Orang tua bodoh. Kalau begitu, aku harus melihat apakah aku bisa mendapatkan pil obat kelas abadi. Hehehe, kata Divine Pangolin dengan senyum pucat, tidak marah. Saat ini, Langya berada dalam situasi yang canggung. Tidak mungkin ada dua raja di suatu negara. Namun, kedua orang ini memiliki kekuatan yang sama. Artinya, jika dia tidak bisa mengeluarkan pil obat tingkat abadi lainnya, situasinya mungkin menjadi lebih buruk. Dia tidak peduli dengan binatang lain, tetapi Trenggiling ilahi kuat dan berani melawan badak. Sepertinya kamu sudah mati untuk melawanku. Suara roh badak bertanduk tunggal semakin dingin karena kawan itu jelas menentangnya, selain menginginkan pil. Trenggiling mengambil kesempatan ini untuk mencari masalah dengannya. Bahkan jika dia ingin membubarkan situasi, Divine Trenggiling pasti tidak akan melepaskannya. Kecuali Langya dapat memberikan pil obat kelas abadi lainnya. Tapi apakah itu benar-benar sebuah pilihan? Tatapan roh badak bertanduk tunggal semakin dingin dan kejam. Divine Trenggiling jelas mencari masalah dengannya dan tidak memberinya wajah di depan begitu banyak binatang iblis. Badak bisa merasakan niat bertarung yang datang dari Trenggiling. Keduanya tidak saling berhadapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Trenggiling tidak ingin membiarkan masalah ini berlalu hari ini. Di permukaan, Trenggiling ilahi hanya menginginkan pil obat kelas abadi. Tapi nyatanya, dia sudah bertarung dengan roh badak bertanduk tunggal secara diam-diam. Tak satu pun dari keduanya yang mau melepaskannya. Bagaimanapun, pil obat kelas abadi sangat berharga bahkan untuk Dewa Surgawi. Oleh karena itu, pertarungan untuk pil ditakdirkan terjadi. Sebenarnya, saya juga tidak berharap untuk mengakhiri ini dengan cara seperti itu. Tetapi saya tidak dapat menerima bahwa Anda tidak memihak. Saya orang yang adil, Anda memiliki pil obat tingkat abadi dan begitu juga dengan saya. Bagaimana menurut Anda, anak laki-laki? Divine Trenggiling memandang Langya. Langya merasa terancam dengan mata raksasanya. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk melawanku. Saya menyambut semua tantangan. Roh badak bertanduk tunggal berteriak dengan marah dan semangat. Dia kemudian langsung melepaskan energi ledakan. Dia mati dalam pertarungan melawan Divine Trenggiling. Hahaha, senior Divine Pangolin benar-benar berani. Jika Anda dapat membunuh tubuh manusia itu dan badak tercela itu, dua pil obat tingkat abadi ini adalah milik Anda. Bagaimana menurut Anda? Sesosok muncul entah dari mana. Jiang Chen, itu kamu. Langya menyipitkan matanya. Orang ini sangat sulit untuk dibasmi hama. Penampilannya juga mengejutkan baik Trenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal. Seorang anak dewa sejati awal memiliki dua pil obat kelas abadi. Apakah pil obat kelas abadi tidak ada gunanya bagi manusia? Apa kau tidak takut aku membunuhmu untuk mendapatkan pil obat kelas abadi itu? Divine Trenggiling bergumam saat memandang Jiang Chen dari pandangan seorang atasan, sangat sombong. Aku jelas bukan tandinganmu, tetapi jika saya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, apakah saya berani tampil di depan Anda semua? Jiang Chen tersenyum. Dia kemudian menunjukkan dua pil kelas abadi, pil pemutusan kehidupan yang memutuskan roh di telapak tangannya. Pada saat itu, bahkan murid Langya menyempit. Bagaimana orang ini mendapatkan dua pil kelas abadi? Metode dorongan yang pasti. Mata dari Trenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal, ditambah binatang iblis dewa surgawi lainnya, menjadi merah karena godaan dari dua pil obat immortal grade yang diambil Jiang Chen sebagai chip tawar-menawar. Itu sudah cukup untuk membuat binatang buas ini gelisah. Jika bukan karena Trenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal ada di sana, mereka akan menerkam langsung ke arah Jiang Chen. Itu dia, itu benar-benar dia. Hahaha, Jiang Chen, kamu akhirnya muncul. Aku mengatakannya sebelumnya, dia pasti masih hidup. Mata Yang Jian berbinar dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Grup menjadi panas setelah Jiang Chen tiba di tempat kejadian. Kelompok Pan Hong dan Liu Kuanchao akan memiliki bala bantuan yang kuat sekarang yang tidak takut pada binatang iblis alam dewa surgawi. Yang berarti Jiang Chen harus memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Sekarang, dia berdiri berhadapan muka melawan Langya dan dipenuhi dengan semangat. Dia Jiang Chen. Kudengar dia membunuh Zhu Mingyang dari Sekte Tuan dan Li Yanchao dari Sekte Pil Ilahi. Sangat kuat, namun dia tidak terlihat seperti rumor yang beredar. Wu Qianxun berkata pelan, seseorang seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Qianxun, ingat, jangan pernah meremehkan siapapun. Terutama mereka yang terkenal. Kami tidak tahu seberapa kuat Jiang Chen, oleh karena itu, dia jauh lebih menakutkan daripada Langya. Kata-kata Wu Tinghou membuat Liu Kuanchao dan yang lainnya mengaguminya. Karena apa yang dia katakan benar, dia memberi Jiang Chen pujian yang pantas dia dapatkan. Wu Tinghou ini adalah penilai karakter yang baik. Apa latar belakang orang itu? Dia berani melawan Langya. Plus, ada cukup banyak binatang iblis dewa surgawi di belakangnya. Pemberani, yang Mincheng mendengus saat dia melihat Jiang Chen. Orang itu pasti Jiang Chen. Aku melihatnya di pelelangan kota naga kuno. Sombong. Hehe, dia mungkin pria yang hanya terlihat kuat. Dia mencari kematiannya sendiri, menghadapi Langya, meskipun dia mengatakan dia memiliki dua pil obat tingkat abadi. Menurutmu apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk meninggalkan tempat ini dengan hidupnya? Su Jin mencibir saat dia menilai Jiang Chen sebagai orang yang tidak tahu tempatnya sendiri, dan dia akan membayar kesombongannya dengan nyawanya sendiri. Kalau begitu, kita hanya perlu melihat dan melihat. Hahaha, saya yakin Langya bukan orang bodoh yang lemah.
Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi yang teratas pada akhirnya. Kedua binatang iblis itu terlihat seperti mereka siap untuk bertarung. Ini bermanfaat bagi kami, kata Yang Mingcheng. Kedua binatang itu adalah yang paling berbahaya. Langya bukanlah seseorang yang bisa kita atasi. Binatang iblis lainnya juga menyebalkan. Su Jin berkata pelan saat binatang iblis itu mengkhawatirkannya. Kamu cukup pemberani, tapi saya tidak suka tawar-menawar dengan manusia. Plus, saya tidak suka diperintah, kata Divine Pangolin. Langya menyeringai ketika mendengar apa kata-kata Divine Trenggiling. Kawan ini tidak mudah untuk dihadapi dan sepertinya Jiang Chen telah menyinggung perasaannya juga. Pil itu akan menjadi milikku setelah membunuhmu. Bukankah itu kemenangan yang pasti bagi saya? Mengapa saya harus mendengarkan permintaan Anda? Uni Human. Jiang Chen tersenyum, tidak marah. Dia kemudian melemparkan kedua pil obat kelas abadi ke arah Trenggiling ilahi. Yang terakhir sedikit tertegun tetapi dengan cepat mengambil kedua pil dan menyimpannya. Apakah ini cukup tulus? Trenggiling ilahi senior, jika Anda berpikir bahwa saya menggunakan Anda, maka Anda dapat duduk dan tidak melakukan apa-apa. Karena Anda sudah mendapatkan Immortal Great Pills. Tentu saja, kamu akan menderita jika melawan badak roh bertanduk tunggal. Anggap saya melakukan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Apakah Anda mengancam saya? Apakah kamu mencoba membuatku marah? Divine Trenggiling melemparkan pukulan ke dinding 9 gua naga. Kejutan kuat bergetar di gunung, melonjak langsung ke arah Jiang Chen. Yang terakhir langsung berteleportasi dan muncul tepat di depan Divine Trenggiling. Pada saat itu, semua orang terkesiap kagum. Tidak ada yang mengira bahwa Jiang Chen bisa berteleportasi secara instan melalui kehampaan. Hanya dari ini saja, binatang iblis ini tidak bisa menyentuh Jiang Chen. Aku telah meremehkan orang ini. Langya berkata dengan dingin. Namun, dia tidak akan membiarkan ini pergi. Jiang Chen harus dibunuh, jika tidak, Jiang Chen pasti akan menjadi ancaman baginya di masa depan. Anda telah berhasil membuat saya marah. Tentu saja, skema Anda terhadap saya juga berguna. Karena saya menolak untuk percaya bahwa badak bisa melakukan apa saja terhadap saya, teriak Divine Trenggiling. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dua pil obat kelas abadi, yang sangat bagus. Jiang Chen tidak bisa berbuat apa-apa jika dia memilih untuk tidak bertarung melawan badak roh bertanduk tunggal. Tetapi sebagai binatang iblis, dia memiliki martabat dan kehormatannya sendiri. Jika dia memilih mundur sekarang, semua orang akan mengira dia takut pada badak. Karena dia telah menerima pil obat kelas abadi maka dia harus membantu Jiang Chen, karena hadiahnya sudah lebih dari cukup. Mereka memiliki kehormatan dan martabat mereka sendiri, itu penting bagi binatang seperti mereka meskipun pada dasarnya mereka buas. Jiang Chen bertaruh pada Divine Trenggiling untuk bertarung dan hasilnya adalah dia benar. Jiang Chen jelas bahwa pertempuran antara Trenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal berada di ambang letusan. Namun, dia harus yakin bahwa itu akan dimulai dan dia harus menemukan seseorang untuk membantu tujuannya. Trenggiling adalah pilihan terbesar karena Langya dan badak berada di pihak yang sama, dia pasti akan kalah jika memilih untuk menghadapi mereka berdua. Binatang iblis alam dewa surgawi puncak awal bukanlah musuh yang mudah untuk dilawan. Saya harus meningkatkan kemampuan saya setelah meminum pil saya. Porsi air spiritual ini juga milikku untuk diambil. Roh badak bertanduk tunggal, ayo bertarung. Trenggiling ilahi dan badak roh bertanduk tunggal akhirnya memulai pertempuran mereka. Semua orang menahan napas saat pertempuran terjadi. Baik Trenggiling dan badak juga gatal untuk berkelahi, karena terakhir kali mereka bertarung adalah lebih dari 10.000 tahun yang lalu ketika mereka baru saja mencapai alam dewa surgawi. Saat itu, mereka setara satu sama lain. Kali ini, mereka akan melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Uni manusia, kamu dan Trenggiling itu akan bertemu Lady Death sendiri hari ini. Terlalu banyak musuh. Roh badak bertanduk tunggal menatap Jiang Chen dengan ganas. Tetapi pada saat yang sama, Trenggiling ilahi memulai serangannya, menyerbu ke arah musuh dengan tubuh raksasanya. Itu adalah pemandangan apokaliptik, saat dua binatang raksasa itu bentrok. Namun demikian, bahkan dengan semua keributan, Gua Sembilan Naga tidak terpengaruh oleh bentrokan tersebut. Gunung suci dan air spiritual masih menjalani prosesnya, perlahan-lahan menetes ke arah gua, menggoda hati manusia dan hewan. Jiang Chen tidak terkecuali. Air spiritual ini adalah harta yang luar biasa tidak peduli apakah itu untuk ramuan pil atau untuk kepentingan budidaya seseorang. Sebuah lubang hitam gelap terbelah di gunung suci, tetapi tidak ada yang berani menjelajahinya untuk mencari sumber air spiritual. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia menatap lubang hitam raksasa itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam lubang. Dia merasa ada yang tidak beres dengan lubang besar itu. Air spiritual juga mengalir dari lubang itu. Dapatkah seseorang menemukan sumber air jika seseorang menjelajah ke tempat itu? Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa itu adalah panggilan diam-diam yang memanggilnya. Itu sangat menyeramkan, namun, dia bukan orang dengan keserakahan yang tak pernah terpuaskan. Dia dan yang lainnya akan memiliki pemikiran yang sama tetapi tidak satupun dari mereka berkelana ke tempat itu. Bahaya di dalam lubang gelap itu pasti sangat besar. Jiang Chen segera menyerah pada pikiran itu tetapi dia masih merasa tidak nyaman karena panggilan diam itu, seolah-olah memanggil jiwanya ke tempat itu. Jiang Chen, mari kita lihat betapa kuatnya dirimu. Sekarang, akulah yang akan menghukummu. Air spiritual ini bukan untuk Anda ambil oleh orang seperti Anda. Ini akan menjadi pemborosan bagi orang-orang seperti Anda. Hahaha. Langya mencibir dan menunjuk Jiang Chen dengan senjatanya saat dia bersiap untuk bertempur. Apakah kamu mencoba untuk melawanku? Hehe, aku tidak sebodoh itu. Air spiritual ini akan segera keluar. Saya di sini hanya untuk air, saya akan melenyapkan mereka yang menghalangi jalan saya. Jiang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit senyum. Kebetulan sekali, saya juga tidak suka orang menghalangi jalan saya. Oleh karena itu, dengan sopan saya akan meminta Anda untuk pergi. Jika tidak, mati. Langya sangat percaya diri dalam menghadapi Jiang Chen. Dewa surgawi setengah langkah versus dewa sejati awal, adakah kebutuhan untuk membandingkan? Namun, dia tidak ingin bertindak pada tahap awal seperti itu, karena dia adalah yang pertama di antara manusia yang bertindak lebih dulu dan dia perlu mempertahankan kekuatannya. Entah berapa banyak orang lain yang diam-diam menunggu di pinggir lapangan. Plus, binatang buas itu bahkan mungkin mengkhianatinya di detik terakhir. Karenanya, dia sangat berhati-hati setelah mempertimbangkan semua hal yang mungkin terjadi. Jika kamu ingin bertarung, datang dan dapatkan. Aku, Jiang Chen, bukan pengecut. Air spiritual ini adalah milikku untuk diambil dan hidupmu juga. Awalnya, aku tidak berpikir untuk membunuhmu secepat ini. Tapi sepertinya Anda sangat ingin mati. Anda adalah penyebab di balik kematian Li Yanchao, kan? Langya dan Li Yanchao keduanya dari Sekte Pil Ilahi. Tapi monster yang kuat dan tak terkendali seperti Langya tidak menganggap Li Yanchao sebagai tandingannya. Karenanya, hubungan mereka tidak sehebat kelihatannya. Namun, Li Yanchao terbunuh oleh Jiang Chen merupakan penghinaan bagi sekte tersebut, maka Langya tidak akan membiarkan slide ini. Datang, kamu akan menjadi pemenang utama di Gua Sembilan Naga ini jika kamu berhasil membunuhku.
Jiang Chen jelas bosan dengan pembicaraan sampah Lang Ya. Tidak mungkin untuk mempertahankan kekuatan sekali jika dia menghadapi Lang Ya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya berbicara dan hanya pertempuran yang menunggu mereka. Pertarungan yang terjadi antara Trenggiling Ilahi dan Badak Roh bertanduk tunggal sedang bergerak menuju klimaks. Dua binatang iblis puncak alam Dewa Surgawi awal yang luar biasa, pertempuran mereka sengit. Binatang buas lainnya diam-diam menonton karena mereka tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Roh Badak bertanduk tunggal dan Trenggiling Ilahi bertarung tidak seperti yang lain. Tapi 9 gua naga tetap tidak terpengaruh oleh pertempuran mereka. Artinya tempat ini berbeda dengan tempat lain dan air spiritualnya juga merupakan harta karun yang luar biasa. Roh Badak bertanduk tunggal kuat namun, Trenggiling Ilahi tidak akan mundur. Keduanya telah berada di hidung satu sama lain selama beberapa ribu tahun. Pada saat ini, semua orang berkonsentrasi pada pertempuran mereka. Roh Badak bercula tunggal sangat gesit Divine Trenggiling sangat kuat. Tak satu pun dari mereka bisa menang melawan yang lain. Pertempuran mereka sangat bermanfaat bagi Jiang Chen dalam kultivasinya dan sebagai referensi. Brother Spirit Rhinoceros, saya bersedia membantu Anda. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini naga jahat neraka memilih untuk naik ke atas panggung, meskipun dia terluka. Karena ketika naga jahat neraka datang ke wilayah Divine Trenggiling untuk mendapatkan pencuri, Trenggiling tidak membantunya, maka naga itu membencinya sampai ke inti. Ditambah lagi, Trenggiling bahkan menginginkan bagiannya dari air spiritual, inilah yang membuat naga jahat neraka marah. Hitung kami, 3 saudara, masuk haha. Green Azure tertawa keras saat menatap Jiang Chen dengan dingin. Ketiga bersaudara itu tidak akan pernah bisa melupakan orang ini. Jadi, kalian bertiga, Jiang Chen berkata dengan dingin. Kamu menghancurkan rumah kami, meninggalkan kami tanpa tempat untuk kembali, bagaimana mungkin kami bisa memaafkanmu? Green Azure meraung marah, tercela, memanfaatkan situasi ini. Yang Jian berteriak dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, Jiang Chen merasa musuh mengelilinginya. Orang-orang ini jelas memanfaatkan situasi untuk memastikan kematiannya. Ditambah, dia berada di sisi yang lebih lemah saat menghadapi Lang Ya. Sekarang itu sangat berbahaya. Tidak peduli apakah itu ular raksasa bunga azure atau naga jahat neraka, mereka semua sangat berbahaya bagi Jiang Chen. Divine Trenggiling pasti akan kalah jika mereka bergandengan tangan, dan Jiang Chen akan dikepung dari semua sisi dan mati dalam kematian yang mengerikan. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa Jiang Chen memiliki terlalu banyak musuh. Ini adalah situasi yang paling buruk baginya sekarang. Wu Tinghou berkata pelan, mereka tidak bisa berbuat banyak dengan situasi saat ini. Meskipun binatang buas itu semuanya terluka, mereka tetaplah binatang yang kuat. Tidak mungkin kekuatan mereka yang sedikit untuk mengubah seluruh situasi. 2370. Pertempuran dengan Lang Ya. Saat ini, kita akan melihat apakah Jiang Chen bisa menahan serangan Lang Ya. Berharap dia bisa menahan semua serangan dari monster ini. Liu Kuanchao berkata sambil merasa tidak berdaya. Meskipun ranah kultivasinya hanya di alam Dewa Surgawi setengah langkah, dia tahu bahwa Jiang Chen mungkin tidak lebih lemah darinya ketika datang ke pertempuran hidup dan mati. Dia berharap Jiang Chen bisa menciptakan keajaiban. Tentu saja harapan terbesar yang dia pegang saat ini adalah Divine Trenggiling. Meskipun mereka tahu bahwa menaruh harapan pada orang lain adalah tindakan menunjukkan ketidakmampuan mereka, sulit bagi Liu Kuanchao untuk mengambil tindakan terhadap lawan-lawan tersebut. Jika dia membawa semua murid ke dalam pertempuran, mereka semua mungkin saja benar-benar dimusnahkan pada akhirnya. Dia membutuhkan keberanian besar untuk melakukan itu juga. Itu bukanlah keputusan yang rasional, itulah mengapa dia memilih untuk bersembunyi. Bajingan, kalian sekelompok orang menyebalkan. Jiang Chen belum mengambil tindakan apapun, tetapi Trenggiling Ilahi sudah dipenuhi dengan roh yang ekstrim. Kekuatan pertempuran Divine Trenggiling dan Jiang Chen hampir sama, satu-satunya hal yang dapat menentukan takdir mereka adalah keberuntungan dan ketahanan mereka. Namun, naga jahat neraka dan piton raksasa bunga azure akan bergabung dalam pertempuran sekarang dan mereka mungkin membalikkan situasi. Dia tidak ingin melihat situasi seperti ini. Jiang Chen tampak serius karena kehadiran Lang Ya. Apapun yang terjadi, jangan taruh harapan Anda pada orang lain. Ini adalah saran saya untuk Anda. Semoga Anda bisa mengingatnya dengan baik di kehidupan Anda selanjutnya. Anda hanya bisa tertawa sampai akhir ketika Andalah yang mengendalikan situasi. Lang Ya tersenyum tipis. Dia mengatakan itu kepada Jiang Chen dengan arogan seolah-olah Jiang Chen sudah meninggal. Ini adalah kuali gemetar surgawi yang saya warisi dari guru tercinta. Itu bahkan lebih kuat dari alat ilahi surgawi. Hari ini, saya akan menggunakan ini untuk menekan Anda. Saya benar-benar ingin melihat apakah Anda akan dapat keluar dari kuali gemetar surgawi. Tangan Lang Ya sedang memegang kuali hitam besar. Seseorang dapat segera mengetahui bahwa itu adalah kuali ilahi yang digunakan untuk meramu pil ilahi. Itu benar-benar alat ilahi surgawi. The Heavenly Sucking Cauldron memang sebuah harta karun. Namun, itu mungkin tidak bisa menekan Jiang Chen. Keluar dari sini. Lang Ya memegang kuali dan menekannya ke kekosongan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskannya telah merobek kekosongan itu. Jiang Chen melemparkan 5 langkah Azure Dragon-nya dan menggunakan transformasi naganya sambil memegang pedang naga langit. Menebas langit dan menyapu ke segala arah, dia menabrak Heavenly Sucking Cauldron milik Lang Ya. Suara dentang yang mengerikan telah menarik perhatian semua binatang dewa surgawi. Dominasi yang dilepaskan oleh Jiang Chen dan Lang Ya tidak seperti orang-orang biasa. Begitu Lang Ya mengeluarkan kuali gemetar surgawi, suhu di sekitarnya memanas. Kuali gemetar surgawi jatuh dari langit, menekan Jiang Chen. Pedang Jiang Chen menunjuk ke langit, dia benar-benar tidak takut. Pedang itu berbenturan dengan kuali sekali lagi. Kali ini, Jiang Chen dipukul mundur oleh Lang Ya. Meskipun dia adalah dewa surgawi setengah langkah, kekuatan Jiang Chen tidak ada bandingannya dengan Lang Ya. Itulah mengapa Jiang Chen hanya bisa menghindari serangan itu. 12 penjaga dewa api. Bentuklah. Jiang Chen berteriak. 12 penjaga dewa api tiba-tiba muncul seperti 12 dewa api yang bersinar melonjak ke langit. Nafas sombong mereka sangat kuat, terutama setelah Jiang Chen melemparkan formasi bumi gelombang-gelombang bersama mereka. Mereka kemudian mengepung Lang Ya dengan formasi mereka. Ekspresi wajah Lang Ya berubah ringan karena dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan memiliki teknik seperti ini. Begitu 12 penjaga dewa api muncul, mereka berhasil menghentikan Lang Ya dari mengambil tindakan apapun. Formasi bumi gelombang lonjakan pernah mengalahkan formasi mata hantu Li Zongheng, jadi itu sangat menakutkan. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak orang. Namun, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Lang Ya mendengus dingin. Tanpa rasa takut, dia segera memulai pertempuran sengit dengan 12 pengawal dewa api. Jiang Chen tidak gugup atau lambat. Dia segera mengambil tindakan terhadap Lang Ya juga, bersama dengan 12 pengawal dewa api. Kali ini, kekuatannya ditingkatkan dengan luar biasa. Meskipun Jiang Chen hanya dewa sejati awal, dia tidak kalah dengan dewa surgawi setengah langkah pada saat ini. Lang Ya menjadi sedikit cemas di bawah serangan 12 pengawal dewa api dan dia tidak berani meremehkan kekuatan tempur Jiang Chen. Perlahan, Lai yang telah mengubah posisi menyerang menjadi pertahanan. Hebat, Wu Qianxun berkata dengan tulus. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lang Ya yang merupakan dewa surgawi setengah langkah.
Pada saat yang sama, dia tidak pernah benar-benar berpikir bahwa Jiang Chen bisa mengalahkannya. Namun, dengan melihat kekuatan Jiang Chen sekarang, dia merasa itu sangat menakutkan. Meskipun ada 3 ranah celah di ranah kultivasi mereka, Jiang Chen dan Lang Ya bersaing ketat dalam pertempuran. Anda harus mengerti sekarang bahwa tidak peduli seberapa baik Anda berpikir Anda, selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik. Saya sudah katakan sebelumnya, Jiang Chen tidak sederhana. Wu Tinghou sebenarnya memiliki harapan yang cukup tinggi pada Jiang Chen jauh di dalam hatinya, namun, dia masih dikejutkan oleh Jiang Chen saat menonton pertempuran. Tidak dapat disangkal, pembentukan 12 pengawal Dewa Api sudah cukup untuk membunuh seorang pembudidaya Dewa Surgawi setengah langkah. Jiang Chen pasti tidak akan dikalahkan. Yang Jian berkata dengan suara yang dalam, menunjukkan keyakinannya yang teguh pada Jiang Chen. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Dia percaya bahwa Jiang Chen akan mampu mengalahkan Lang Ya. Apakah orang ini benar-benar mengerikan? Di suatu tempat jauh, Yang Mingcheng juga tercengang oleh fakta bahwa Jiang Chen hanyalah dewa sejati awal. Jika dia adalah Jiang Chen, dia pasti sudah melarikan diri. Mengapa dia memiliki keberanian dan suasana hati untuk melawan dewa surgawi setengah langkah? Faktanya, kekuatan Jiang Chen di luar harapan semua orang. Mereka semua memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap Jiang Chen sekarang. Kita seharusnya tidak meremehkannya. Tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkan mata air spiritual. Su Jin tersenyum pahit dan berkata, dia tidak ingin mendukung musuh mereka dan melemahkan semangatnya sendiri. Namun, mereka semua tahu betapa hebatnya Lang Ya. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dari Divine Pilsek. Meskipun tangguh, dia dan Jiang Chen seimbang dalam pertempuran. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Saya percaya bahwa Lang Ya akan menang karena kekuatannya terkenal. Siapa Jiang Chen? Ranah budidayanya hanya di alam dewa sejati awal. Jika dia tidak memiliki boneka dan formasi, dia akan dikalahkan lebih awal. Tidak mau kalah, kata Yang Mingchen. Tidakkah menurutmu boneka dan formasi juga merupakan bagian dari kekuatannya? Mungkin dia bahkan lebih mengerikan dari yang Anda pikirkan. Apakah menurutmu dewa sejati biasa akan mampu menguasai 12 boneka ranah dewa sejati? Saya bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengendalikan ke-12 boneka itu. Su Jin berkata dengan serius. Sementara Jiang Chen dan Lang Ya mengalami pertempuran sengit, Trenggiling Ilahi tampaknya berjuang dengan serangan bersama dari badak roh bertanduk tunggal dan piton raksasa bunga azure. Divine Trenggiling tidak bisa menahan serangan mereka lagi. Dia terluka parah dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketika Jiang Chen melihat bahwa Divine Trenggiling telah kalah dalam pertempuran, dia tahu bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka jika keadaan terus berkembang seperti itu. Saat melihat ini juga, Lang Ya tersenyum dingin dan berkata, sekarang kamu harus tahu apa itu keputusasaan. Hahaha, nanti saat Divine Trenggiling dikalahkan, hari kematianmu juga tidak akan lama lagi. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Situasinya mengkhawatirkan. Wajah Jiang Chen tampak serius dan dia tidak berani sembrono sama sekali. Ke-12 pengawal Dewa Api telah memberikan semuanya dalam pertempuran. Bahkan dengan bantuan pengawal Dewa Api, mereka masih bersaing dalam pertempuran. Lang Ya sama sekali tidak lebih lemah dari Li Zongheng. Saat ini, Jiang Chen tampak tegang karena dia masih harus menghadapi binatang Dewa Surgawi. Baginya, menghadapi Lang Ya tidak sulit dibandingkan dengan binatang alam Dewa Surgawi. Saat ini, Trenggiling Ilahi sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan bersama dari badak roh bertanduk tunggal dan ketukan lainnya. Tidak mudah membalikkan keadaan. Setiap hadiah binatang tidak lemah sama sekali. Pada awalnya, kedua belah pihak sama, tapi saat ini sepertinya lawan mereka berada di atas angin. Itu di luar ekspektasi mereka. Naga jahat neraka, kau benar-benar orang menyebalkan tercela. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu licik. Divine Trenggiling meraung sambil menggertakkan giginya dengan erat. Raungannya sekeras badai petir dan mengguncang seluruh gua 9 naga. Kemarahan dan keengganannya menakutkan. Sayangnya, Divine Trenggiling tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya saat ini. Itu seperti harimau yang kehilangan giginya. Naga jahat neraka tersenyum dingin dan berkata, ini disebut karma. Siapa yang meminta Anda untuk berdiri di samping dan menonton pertunjukan dan tidak membantu saya? Saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan diintimidasi oleh semua binatang. Dia menatap Divine Trenggiling dengan kejam. Trenggiling Ilahi merasa bahwa naga jahat neraka sedang menghukumnya. Naga jahat neraka selalu bersifat kalkulatif. Tidak mungkin baginya untuk duduk di samping dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Selain itu, dia telah menerima hadiah dari Lang Ya untuk bergabung dalam pertempuran. Jika naga jahat neraka tidak membalas dendam terhadap Trenggiling Ilahi sekarang, kapan dia bisa membalas dendam? Azure Pitons merasakan hal yang sama. Rumah mereka telah dihancurkan oleh Jiang Chen, sehingga mereka tidak memiliki rumah untuk tinggal lagi. Tidak mungkin kebencian mereka terhadap Jiang Chen akan hilang begitu cepat. Mereka akan mengambil kesempatan ini untuk membuat pukulan telak terhadap Jiang Chen. Akan lebih baik jika Jiang Chen terbunuh. Mata Jiang Chen terlihat sangat dingin. Pertarungannya dengan Lang Ya juga menjadi lebih mengerikan sekarang. Pertempuran saat ini berada di titik didih. Tanpa merasa takut, Lang Ya memegang kuali gemetar surgawi dan melakukan serangan paling gila terhadap Jiang Chen dan 12 pengawal Dewa Api. Pada akhirnya, bagaimanapun, Lang Ya gagal melarikan diri dari pembentukan 12 penjaga Dewa Api dan formasi bumi gelombang bergelombang, yang mengalahkan Li Zongheng sebelumnya. Jiang Chen kemudian mulai menggunakan semua kekuatannya karena dia ingin mengatasi Lang Ya sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran. Trenggiling Ilahi akan perlahan dibunuh oleh binatang Dewa Surgawi ini jika situasinya terus seperti ini. Dia hampir didorong ke jalan buntu. Masing-masing Master Dewa Surgawi, jika Anda bersedia membantu saya mengalahkan badak tua, saya akan menghadiahi Anda dengan pil dewa tingkat abadi. Saya tidak akan menarik kembali janjiku, kata Jiang Chen dengan suara yang dalam. 4 binatang Dewa Surgawi yang tersisa sedikit tergoda. Mereka telah melihat pil Divine Great Immortal sebelumnya. Tetapi ketika mereka melihat pil ilahi di Trenggiling Ilahi dan badak roh bertanduk tunggal barusan, mereka tahu bahwa bahkan memakan 100 keping pil ilahi tingkat tertinggi tidak akan memberi mereka manfaat yang sama dengan memakan 1 butir pil ilahi tingkat abadi. Itu adalah pil obat paling mengerikan yang pernah mereka lihat dan bahkan lebih unggul dari mata air spiritual yang mereka peroleh. Keempat binatang itu saling memandang dan mereka ragu-ragu. Mereka dicobai namun tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda mengambil tindakan terhadap saya, jangan salahkan saya karena membunuh seluruh klan Anda. Suara roh badak bertanduk tunggal bergema di sekitar telinga 4 binatang yang terluka. Jantung mereka berdegup kencang. Jika mereka mengambil tindakan terhadapnya, mereka tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah, atau hidup atau mati. Selain itu, mereka harus menghadapi Azure Flower Giant Pitons dan Infernal Evil Dragon juga. Mereka tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan mereka. Kemungkinan menang kurang dari 60%. Jika mereka kalah dalam pertempuran, mereka akan mati bersama dengan takdir klan mereka. Transaksi itu terlalu berisiko bagi mereka karena mereka tidak jelas tentang Azure Flower Giant Pitons dan kekuatan sebenarnya dari Infernal Evil Dragon. Jika mereka memilih untuk mengambil tindakan sembarangan saat ini, mereka mungkin berdiri di pihak yang salah dan menyesalinya.
Lang Ya terlihat murung karena dia sedikit khawatir sekarang. Godaan untuk mendapatkan pil Immortal Grade Divine sangat besar. Namun, keempat binatang itu sangat sadar bahwa meskipun mereka bisa mendapatkan pilnya, mereka mungkin tidak dapat bertahan dan menikmati hadiahnya. Jika mereka memilih untuk bergabung dengan pihak Jiang Chen tetapi kalah dalam pertempuran, konsekuensi yang akan mereka derita akan sangat menghancurkan. Semua tuan, jika Anda bersedia membantu saya tidak akan menganiaya Anda di masa depan. Aku akan memberimu 10 potong pil ilahi tingkat tertinggi. Tidak mau kalah, Lang Ya juga menawarkan sesuatu. Meskipun pil Immortal Grade Jiang Chen lebih menggoda, jelas sisi roh badak bertanduk tunggal berada di atas angin. Setelah terdiam beberapa saat, keempat binatang itu memilih untuk berdiri di dekat badak roh bertanduk tunggal. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa. Bergabung dengan pihak roh badak bertanduk tunggal dapat mengamankan hidup mereka. Kami bersedia mengikuti saudara kami Spirit Rhinoceros. Empat ketukan mengatakan itu pada saat bersamaan. Saat ini, Divine Trenggiling sangat kecewa. Dia sudah dalam pertempuran sengit dengan badak roh bertanduk tunggal, namun sebagian besar binatang buas memilih untuk berdiri di samping musuhnya untuk melawannya. Kecuali dia adalah binatang realem Dewa Surgawi Tengah, jika tidak mereka pasti akan dikalahkan. Alam Dewa Surgawi Tengah dan Alam Dewa Surgawi Awal adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Divine Trenggiling sama sekali tidak dapat menahan serangan sendi dan dia bahkan menderita cedera parah. Jiang Chen benar-benar khawatir dengan situasinya. Oh tidak, semua binatang itu akan berdiri bersama Lang Ya. Wajah Liu Kuanchao tampak mengerikan. Tidak ada yang menyangka situasi ini akan terjadi, semua binatang memilih untuk berdiri bersama Lang Ya. Itu hanya karena Jiang Chen telah membuat terlalu banyak musuh di masa lalu. Semua binatang yang terluka saat ini tidak ingin menderita kerugian apapun lagi, jadi mereka memilih untuk berdiri di samping. Roh badak bertanduk tunggal. Saat ini, situasi Jiang Chen cukup genting. Zhang Lei mengangguk dan berkata sementara matanya melepaskan semacam ketidakberdayaan. Mereka tidak dapat membantu sama sekali dengan ranah budidaya mereka saat ini karena semua musuhnya adalah binatang Dewa Surgawi. Divine Trenggiling tampaknya dikalahkan di detik berikutnya. Jiang Chen pasti akan menjadi target binatang jika itu terjadi. Apakah kita hanya akan berdiri di sini dan menyaksikan Jiang Chen mengalami kesulitan? Bisakah kita melakukan sesuatu? Yang Jian berkata dengan suara yang dalam sambil menatap pertempuran. Jika kita mengambil tindakan sekarang, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Kata Wu Qianxun. Ya itu betul. Kami harus memikirkan tentang semua orang. Wu Tinghou mengangguk dalam diam. Semua Master Realem Dewa Surgawi. Jika kita membunuhnya, maka semua pil Immortal Grade-nya akan menjadi milik kita. Haha, biarkan aku, Lang Ya, yang memimpin untuk membunuhnya dan semua pil ilahi miliknya akan menjadi milikmu. Lang Ya memegang kuali gemetar surgawi, berdiri di atas kekosongan dengan bangga. Tawanya sekeras badai petir. Saat ini, Jiang Chen berada di ambang kehancuran. Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan melawanku. Kengerian roh badak bercula tunggal. Namun Jiang Chen tampak tenang. Situasi saat ini membuatnya menjadi lebih khusyuk. Divine Trenggiling hampir habis karena dia berada di bawah serangan gabungan dari 9 binatang besar. Tapi dia tidak menyerah sama sekali. Ini tidak hanya untuk Jiang Chen tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jika dia menyerah, dia akan menyerahkan hidupnya sendiri dan dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Divine Trenggiling lebih suka menggunakan semua kekuatannya daripada dibunuh. Namun, masih sulit untuk melawan 4 lawan hanya dengan 2 tangan. Jika dia hanya perlu melawan roh badak bertanduk tunggal sendirian, dia tidak akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sama sekali. Sayangnya, saat ini ada begitu banyak binatang yang bergabung dalam pertempuran dan semuanya telah menjadi pembantu roh badak bertanduk tunggal. Itulah mengapa Trenggiling Dewa didorong ke dalam lubang yang dalam. Setiap binatang sangat menyadari situasi mereka saat ini. Mereka tidak akan begitu saja menempatkan diri mereka dalam krisis. Dengan lebih banyak waktu, roh badak bertanduk tunggal pasti akan mampu melenyapkan Trenggiling ilahi, dan ini membuktikan bahwa mereka tidak membuat pilihan yang salah untuk berpihak pada badak roh bertanduk tunggal. Jika mereka membuat keputusan yang salah pada awalnya, kematian akan menunggu mereka. Divine Trenggiling ditutupi dengan luka di sekujur tubuhnya meskipun fisiknya sangat besar dan kekuatan pertahanannya yang kuat. Namun, badak roh bertanduk tunggal ada di sini dengan tanduknya dan sikap sombongnya tak tertahankan. Di bawah serangan gabungan, Trenggiling ilahi mulai kelelahan. Tanpa badak roh bertanduk tunggal, binatang lain sebenarnya tidak bisa benar-benar menyerang serangan destruktif ke Trenggiling ilahi. Jika badak roh bertanduk tunggal tidak memainkan kartu trufnya, tidak ada binatang buas yang bisa menghadapi Trenggiling ilahi. Melihat bagaimana Divine Trenggiling berjuang dan terluka parah, wajah Jiang Chen tampak serius. Kemudian, dia berteriak, Master Divine Trenggiling, pil dewa tingkat abadi dapat membantu Anda memulihkan kekuatan Anda. Teriakannya membawa semacam harapan bagi Divine Trenggiling. Segera, dia memakan pil pemanjangan kehidupan yang memutuskan roh yang diberikan Jiang Chen. Memang, kekuatannya pulih kembali ke puncak. Saat ini, kekuatannya telah pulih sepenuhnya dan dia mulai melakukan serangan balik dengan penuh semangat. Sebelumnya, Divine Pagonlin kelelahan di bawah tekanan besar. Itulah mengapa dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, kekuatannya telah pulih. Tentu saja, dia tidak mau kalah sekarang. Meskipun dia mungkin bukan tandingan semua monster ini, dia masih mulai melakukan pukulan keras terhadap lawan. The Immortal Grade Divine Pill benar-benar memiliki reputasi yang sangat layak. Itu membuatku semakin penasaran sekarang. Berapa banyak Immortal Grade Divine Pills yang orang ini miliki? Roh badak bertanduk tunggal menatap Jiang Chen dengan muram. Tekankan Divine Trenggiling untukku. Dia berteriak keras dan berbalik, menghadap Jiang Chen. Dia akan menargetkan Jiang Chen kali ini, niat membunuhnya memenuhi udara. Wajah Jiang Chen jatuh saat dia bisa melihat bahwa roh badak bertanduk tunggal akan melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya. Badak menyerah untuk membidik Divine Trenggiling dan menjadikan Jiang Chen sebagai targetnya sekarang. Jantung Jiang Chen berhenti berdetak sedetik karena dia mungkin belum cocok dengan badak. Badak adalah dewa surgawi awal, dan binatang seperti dia bisa menghancurkan gunung dan mengguncang lautan. Kekuatannya sangat menindas surgawi. Jiang Chen sama sekali tidak percaya diri. Apalagi, Lang Ya sedang menatapnya saat ini. Situasinya saat ini bahkan lebih berbahaya daripada di Divine Trenggiling. Meskipun Divine Trenggiling memulihkan kekuatannya, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik di bawah aliansi 8 binatang buas. Dia hanya bisa menahan serangan mereka dan mereka bersaing ketat dalam pertempuran. Tanpa jalan keluar, dia tidak berdaya untuk menyelamatkan Jiang Chen. Sepertinya kalian sangat bertekad untuk membunuhku. Jiang Chen berkata dengan lemah. Apa yang Anda katakan cukup lucu. Jika kami tidak membunuhmu, apa yang akan terjadi? Jika kita tidak melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, orang lain akan membunuh kita. Ini hanyalah prinsip di dunia ini. Hahaha, Anda harus menyerah, Jiang Chen. Keluarkan semua pil ilahi yang kamu miliki, lalu aku mungkin akan membunuhmu tanpa menghancurkan tubuhmu. Tidak ada gunanya berbicara sebanyak itu. Anda harus tahu itu. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan memohon padamu. Jiang Chen berkata dengan tegas. Roh badak bertanduk tunggal kemudian segera mengambil langkah maju tanpa berbicara terlalu banyak.
Ini adalah bagian binatang yang paling mengerikan karena mereka akan segera bertindak tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Duka Unicorn, badak tua melonjak ke langit dan menabrak Jiang Chen. Tanduknya yang mengerikan sepertinya mampu merobek langit dan bumi. Itu luar biasa sombong. Jiang Chen tercengang karena dia mungkin tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat. Dengan bantuan transformasi naganya, dia dengan terampil menggunakan pedang naga langit untuk menahan serangan roh badak bertanduk tunggal. The Sorrow of Unicorn lebih mengerikan dari yang dia harapkan. Ketika pedang naga langit menabrak tanduk badak, kekuatannya yang mengerikan hampir membuat lengannya mati rasa melalui pedangnya. Wajah Jiang Chen jatuh dan dia dipukul mundur. Meskipun Sword of Solitude dilemparkan, itu tidak banyak membantunya. The Sorrow of Unicorn sangat menarik. Jiang Chen tidak punya cara untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik Great Void untuk menghindari serangan itu. Namun, Langya mendekatinya saat ini, dan kemudian menggunakan kuali gemetar surgawi untuk memukulnya dan mendorongnya ke jalan buntu. Jiang Chen dipukul mundur sekali lagi, dia terpojok. Saat ini, dia telah kehilangan semua jalan keluarnya. Kesedihan roh badak bertanduk tunggal dari Unicorn telah melukainya dengan parah. Meskipun teknik Void hebat, dia masih terluka oleh kekuatan kesedihan Unicorn karena, bagaimanapun, ada celah besar di antara alam kultivasi mereka. Sejak awal, Jiang Chen sudah tahu bahwa dia bukan tandingan badak roh bertanduk tunggal. Namun, Jiang Chen sebenarnya masih memiliki kartu truf dengannya. Jika Fire Kilin ada di sini, dia pasti tidak akan takut pada badak roh bertanduk tunggal. Asalkan dia telah menerobos alam dewa surgawi, namun dia masih berkultivasi dalam sekarang. Itulah mengapa Jiang Chen tidak membangunkannya. Bahkan jika dia membangunkan api kilin, dia tidak akan dapat membantu tanpa berada di alam dewa surgawi. Roh badak bertanduk tunggal terus menyerang Jiang Chen dengan ganas. Jiang Chen memang bukan tandingannya. Meskipun badak roh bertanduk tunggal telah menggunakan cukup banyak energi saat bertarung dengan Trenggiling Ilahi, kekuatan sejatinya sebenarnya tidak digunakan sama sekali. Itulah mengapa dia bisa melawan Jiang Chen dengan mudah. Jiang Chen saat ini berada dalam krisis besar, situasinya sekarang lebih berbahaya daripada Trenggiling Ilahi saat Langya bergandengan tangan dengan badak roh bertanduk tunggal. Tidak ada yang mengerti betapa besar tekanan yang ditanggung Jiang Chen saat ini. Roh badak bertanduk tunggal hanya meluncurkan 3 serangan untuk mendorong Jiang Chen ke dalam kesulitan ini. 12 penjaga Dewa Api berhasil mengepung Langya tetapi mereka tidak dapat menghentikan kuali pengguncang langitnya untuk menyerang Jiang Chen. Kuali jatuh dari surga, menekan Jiang Chen dan melukai punggungnya dengan parah. Dia berada dalam situasi di mana dia hanya diserang terus-menerus. Tidak ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Tidak semuanya. Jiang Chen memegang pedangnya meski diserang. Sikapnya yang mengesankan tetap kuat. Meskipun dia terluka sekarang, dia bahkan tidak mengerutkan dahi sama sekali. Bagian yang paling menakutkan adalah napasnya tidak melemah sama sekali meski terluka. Meskipun dia hanya dewa sejati awal, dia sekarang menunjukkan rasa takut di hadapan dewa surgawi awal. Dipaksa ke negeri kematian. Meskipun kami memiliki stand yang berbeda, orang ini memang mengagumkan. Bahkan kami berdua tidak memiliki keberanian untuk menantang badak roh bertanduk tunggal yang tangguh sendirian. Su Jin berkata dengan nada yang mendalam. Alam kultivasi Jiang Chen benar-benar rendah, namun, dia mendapatkan rasa hormat dari Su Jin karena keberaniannya. Selain itu, Jiang Chen masih bisa tetap tenang dan percaya diri di bawah serangan bersama Langya dan badak roh bertanduk tunggal. Meskipun tidak ada harapan baginya untuk memenangkan pertempuran, sikapnya yang mengesankan tetap kuat dan tak tertahankan. Betul sekali. Namun, orang seperti dia ditakdirkan untuk mati muda. Berani namun tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati. Meskipun dia jenius, lalu kenapa? Di depan kekuatan absolut, semua jenis trik biasa-biasa saja. Sebelum benar-benar menjadi ahli, dia masih hanya seekor naga danau di dalam air yang tidak memiliki cakar yang menindas. Kematian akan menjadi takdirnya dan dia layak menerima semua konsekuensinya. Yang Min Cheng juga sangat mengagumi Jiang Chen, tetapi hanya ahli sejati yang bisa melewati semua rintangan yang pantas dihormati semua orang. Ini tidak mudah. Jiang Chen belum menjadi ahli sejati, tapi dia sudah memandang rendah para jenius yang mengerikan ini. Konsekuensi yang harus dia derita pasti tidak akan terlalu baik. Begitu Yang Min Cheng menyelesaikan kata-katanya, Jiang Chen sekali lagi dipukul mundur oleh Langya dan badak roh bertanduk tunggal. Dia didorong mundur ribuan meter, dekat pintu keluar gua. Sekali lagi, roh badak bertanduk tunggal membuat serangan berat lainnya, mengalahkan 12 pengawal Dewa Api segera. Kekuatan tempur alam Dewa Surgawi yang menakutkan tak tertandingi. Jiang Chen tidak dikecualikan dari serangan itu. Setelah terluka parah oleh roh badak bercula tunggal sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Jiang Chen memuntahkan seteguk darah dan wajahnya tampak sangat pucat. Tidak mungkin. Jika kita terus diam dan tidak menawarkan bantuan apapun, kita benar-benar kekurangan kemanusiaan. Saya tidak akan gentar dalam pertempuran ini. Hidup kami diselamatkan oleh Jiang Chen. Saat ini, Jiang Chen dalam masalah besar, bagaimana kita bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Yang Jian meraung marah dan menerjang ke arah Langya. Yang Jian, kamu menemukan masalah untuk dirimu sendiri. Leng Lingyi menghela napas. Tidak sulit untuk berurusan dengan Langya karena mereka memiliki banyak orang. Jadi mereka mungkin tidak perlu takut padanya. Namun, badak roh bertanduk tunggal alam Dewa Surgawi tidak ada bandingannya. Itu seperti keberadaan Yang Maha Kuasa. Sepertinya kamu telah dikalahkan. Badak roh bertanduk tunggal memandang Jiang Chen dengan jijik. Dia mencemooh Jiang Chen yang hanyalah manusia rendahan. Jiang Chen tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Haha, di mana kamu akan bersembunyi sekarang? Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Langya tertawa dingin dan berkata, Yang Jian ada di sini. Memegang pedang bermata dua, Yang Jian jatuh ke medan perang. Langya melirik Yang Jian dengan jijik dan menggunakan kuali gemetar surgawi untuk melawannya. Yang Jian terus bertarung dengan Langya, namun di akhirnya ditekan oleh Langya setelah beberapa saat. Serangan kuat dari kuali gemetar surgawi menjatuhkan Yang Jian. Jiang Chen menyipitkan matanya dan menatap Langya tanpa berkedip. Kamu sedang mencari kematian. Suara Jiang Chen seperti panggilan dari neraka yang membuat Langya menggigil sesaat. Namun, Jiang Chen bahkan tidak bisa mengamankan dirinya sendiri sekarang. Bagaimana mungkin dia masih memiliki mood untuk peduli pada orang lain? Beri aku pil ilahi, maka aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh yang utuh. Petik 1. Apa yang paling diperhatikan oleh roh badak bertanduk tunggal adalah pil ilahi Jiang Chen. Saya lebih suka memberikannya kepada seekor guk-guk daripada memberikannya kepada Anda. Jiang Chen tersenyum tipis pada saat ini dan berbalik, menarik dirinya ke pintu masuk gua hitam. Manusia yang bodoh. Roh badak bertanduk tunggal berkata dengan kejam. Darah menetes jauh di dalam hatinya saat ini. Jiang Chen harus memiliki banyak pil ilahi tingkat abadi bersamanya karena dia baru saja memberi masing-masing dari 4 binatang itu sepotong pil ilahi tingkat abadi. Dia pasti memiliki banyak harta karun bersamanya. Sayangnya, harta karun itu akan terkubur di gunung suci duniawi selamanya. Ini karena memasuki lembah agung gunung suci Hades bumi setara dengan kematian. Tidak akan ada kesempatan untuk hidup. Tidak, wajah Liu Kuan Chao dan yang lainnya jatuh. Itu benar-benar tanah kematian siapapun yang memasuki gunung suci, jiwanya akan hancur.
Itu bukan hanya legenda, tidak ada yang pernah keluar dari sana. Itu adalah eksistensi yang seperti lubang hitam yang menelan langit dan bumi. Itu penuh dengan bahaya dan itu seperti kutukan yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Jiang Chen. Yang Jian sangat ketakutan dan hatinya hancur. Dia adalah pria yang sangat menghargai persahabatan. Dia bahkan telah melalui banyak krisis bersama Jiang Chen dan diselamatkan oleh Jiang Chen berkali-kali. Persaudaraan dan persahabatan antara Jiang Chen dan Yang Jian tak terlukiskan. Pada saat ini, melihat Jiang Chen melangkah ke Gua Hitam Gunung Suci, wajahnya menjadi suram seperti batu bara. Leng Lingyi dan Pan Hong segera menarik Yang Jian kembali sementara Lang Ya dan Badak Roh Bertanduk Tunggal tidak menyangka bahwa Jiang Chen akan memilih untuk memasuki lembah agung Gunung Suci Hades Bumi. Itu adalah tempat tanpa kehidupan. Segera, Gunung Suci Hades Bumi akan menutup kembali. Bahkan jika Jiang Chen tidak mati di dalam, dia akan dihancurkan oleh Gunung Suci Hades Bumi. Apalagi, tempat itu disegel dengan kutukan permanen. Siapapun yang memasuki lembah besar dan siapapun yang mencari sumber mata air spiritual pasti akan mati. Sekelompok orang yang tidak mampu. Kalian juga bertanggung jawab atas kematian Jiang Chen. Kata Yang Jian sambil mengertakkan giginya. Situasi tiba-tiba berubah. Kami sama sekali bukan tandingan roh badak bercula tunggal. Cukup sulit bagi kita untuk berurusan dengan Lang Ya. Kami hanya bisa duduk di sini dan mencari peluang apapun sekarang. Apakah menurut Anda kita merasa baik setelah semua ini terjadi? Jiang Chen telah menyelamatkan hidup kita sebelumnya, tetapi jika kita pergi sekarang, kita hanya mencari kematian sendiri. Saya pikir Jiang Chen tidak akan senang melihat ini juga. Liu Kuanchao berkata dengan lembut, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Lang Ya akhirnya terlihat tenang sekarang karena kematian Jiang Chen baik padanya. Dia tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Saya akan kembali lagi. Saya pasti akan kembali. Jiang Chen berteriak keras dan suaranya bergema di dalam lembah besar. Dia menghilang di gua hitam, gaungnya didengar oleh orang lain sebagai suara terakhir yang dia tinggalkan sebelum dia menghilang dari pandangan mereka. Yang Jian, Pan Hong dan yang lainnya sangat sedih tetapi alam kultivasi mereka terlalu lemah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu sama sekali. Mereka hanya bisa melihat Jiang Chen berjalan ke tempat kematian dengan diam-diam. Yang Jian patah hati. Saudara Jiang, kami akan membalaskan dendammu. Liu Kuanchao mencengkeram tinjunya dengan erat. Saat ini, situasi Divine Triangling adalah yang paling berbahaya. Semuanya sepertinya akan segera berakhir. Setelah Triangling Dewa jatuh, seluruh Gua Sembilan Naga akan berbalik. Ada banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Tuan Jiwa Badak, kita harus membunuh mereka semua sekarang. Jika tidak, mereka akan menjadi bencana kita di masa depan. Lang Ya berkata dengan suara rendah. Roh Badak Bertanduk Tunggal menatap Lang Ya dan berkata dengan lemah. Mereka seharusnya menjadi bencana Anda, saya rasa. Masa bodoh. Sebagai binatang buas, kalian semua memiliki harga diri. Ambil pil ilahi tingkat abadi Anda karena saya berhutang budi kepada Anda. Lang Ya sangat senang dan wajahnya tiba-tiba terlihat lembut. Dia menduga bahwa semua orang di sini akan segera dibunuh oleh roh badak bercula tunggal. 5 Elemental Trigram Fire Formation. Lembah besar yang gelap dipenuhi dengan suasana yang dalam dan aneh. Suara air mengalir memenuhi seluruh lembah dan Jiang Chen merasa suara itu mengenai hatinya. Tempat di sekitarnya penuh dengan tebing, stalaktit, dan parit. Udara membeku dan suram. Ketika Jiang Chen mengambil langkah maju, dia kedinginan dan merasa dinginnya tak tertahankan bagi orang biasa. Jiang Chen berpikir untuk meninggalkan tempat itu, tapi kemudian dia akan diserang oleh binatang alam dewa surgawi. Jiang Chen tidak akan bisa melarikan diri dari serangan mereka, itulah mengapa dia memilih untuk memasuki lembah besar untuk menemukan sesuatu yang lebih. Air spiritual mengalir keluar dari sini, tetapi tidak ada yang bisa menemukan sumbernya. Ini karena tidak ada orang yang telah memasuki lembah besar Gunung Suci Hades Bumi bisa keluar hidup-hidup. Ini seperti kutukan. Meskipun Triangling Ilahi dan Badak Roh Bertanduk Tunggal adalah binatang alam dewa surgawi yang tangguh, mereka tidak pernah berpikir untuk melangkah ke lembah besar karena mereka dapat dengan kuat merasakan mengerikannya tempat itu. Ketakutan akan lembah besar telah ditanamkan ke hati semua orang untuk waktu yang lama. Itulah mengapa semua orang ingin tahu tentang itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah ke dalamnya. Lembah agung itu melambangkan negeri kematian yang penuh bahaya. Itulah mengapa ketika Jiang Chen melangkah ke lembah, Lang Ya dan Badak Roh Bertanduk Tunggal memilih untuk diam. Melangkah ke lembah berarti kematian Jiang Chen. Saat berjalan, Jiang Chen menemukan bahwa air mengalir melalui lembah tetapi dia tidak tahu dari mana air itu berasal. Dinding tebing sekitarnya tingginya sekitar 100 meter dan stalaktit terdapat di setiap sisi dinding. Batu di bawah kakinya juga sangat tajam. Jiang Chen hanya bisa menyeberang sungai dengan merasakan jalannya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan langkah selanjutnya. Kemana lembah besar itu akan membawanya? Dia tidak tahu, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia mengerti bahwa tingkat bahaya di sini di luar perkiraannya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Dia percaya bahwa mereka yang masuk ke sini untuk mencari sumber air spiritual pasti lebih kuat darinya. Namun, bukankah akhir mereka sama? Mereka semua telah mati. Dia sangat berhati-hati karena lebih baik aman daripada menyesal. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia merasa tempat itu semakin terang karena daerah sekitarnya penuh dengan es putih yang dingin. Itu juga dipenuhi dengan batu permata dengan warna berbeda yang memancarkan kecemerlangan dan menerangi seluruh lembah besar. Dingin sekali. Jika Jiang Chen tidak memiliki 5 elemen api sejati untuk melindunginya, dia tidak akan bisa berjalan sejauh ini. Di tempat yang membeku ini, dia telah melihat ratusan dan ribuan tulang dan mayat. Mayat-mayat ini semuanya telah menyusut yang berarti kebanyakan dari mereka mati karena embun beku. Ini menunjukkan bahwa tempat ini bukan lelucon. Tanpa 5 elemen api sejati, Jiang Chen tahu bahwa situasinya akan sangat berbahaya. Hawa dingin di sini mampu menyengat tulang seseorang. Jiang Chen sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang diambil dan mengamati sekeliling dengan sangat hati-hati. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Jiang Chen merasa bahwa tidak ada akhir di lembah besar. Karena dia sudah berjalan begitu lama, itu berarti mungkin dia sudah sampai ke dasar lembah. Selain mayat dan tulang, Jiang Chen juga bisa melihat banyak alat ilahi yang rusak di sekitar dan beberapa mayat binatang yang menakutkan. Suara air mengalir masih bergema di sekitar lembah, tetapi Jiang Chen tidak dapat menemukan sumber air spiritual sama sekali. Jiang Chen sangat sadar bahwa jika begitu mudah menemukannya, lokasinya akan terungkap di dunia lebih awal. Saat ini, apakah sumber air spiritual ada atau tidak, masih belum diketahui. Ini adalah lubang hitam tanpa dasar. Jika saya terus berjalan seperti ini, saya benar-benar tidak tahu berapa lama saya harus berjalan. Jiang Chen bergumam. Semakin dalam Jiang Chen berjalan, semakin dia merasa ketakutan. Jiang Chen tidak takut akan hal ini, tetapi dia merasakan tekanan. Lembah tak berdasar ini begitu dalam, tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Stalaktit di dinding memadat dengan es dan salju, memancarkan cahaya yang bersinar. Di antara stalaktit dan salju, Jiang Chen tiba-tiba melihat siluet. Itu adalah bayangan manusia hitam, dan elang hitam yang sangat besar.
Apakah mereka manusia atau binatang yang pernah ada di sini? Berdengung, berdengung. Suara tajam keluar. Jiang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Ada dua kumbang es yang tingginya sekitar 2 meter. Mereka jauh lebih tinggi dari Jiang Chen dan dia belum pernah melihat kumbang sedingin es sebelumnya. Bukankah kumbang biasanya hanya seukuran jari? Mengapa mereka begitu besar? Sementara Jiang Chen masih terkesima, kedua kumbang es itu menerjang Jiang Chen dan memulai serangan mereka. Beetles yang sedingin es menyerang dengan cepat dan labrum mereka setajam pisau. Mereka menggigit Jiang Chen dan Jiang Chen segera menarik diri. Dia segera mencabut pedangnya dan membelahnya menjadi dua. Namun, Jiang Chen bisa merasakan bahwa udara menjadi lebih dingin dan darahnya hampir membeku. Kumbang es ini hampir berada di alam dewa sejati akhir. Jiang Chen menjadi lebih khusyuk sekarang karena kumbang es ini umumnya hidup berkelompok dan mereka tidak akan bertindak sendiri. Berdengung, berdengung. Suara mendengung terdengar lagi dan Jiang Chen menoleh dan melihat ratusan dan ribuan kumbang es berlari ke punggungnya. Ratusan dan ribuan kumbang es sedang menyapu lembah besar saat ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi hijau karena apa yang sebenarnya dia khawatirkan tiba-tiba menjadi kenyataan. Kumbang es ini bahkan lebih menakutkan daripada semut pemakan daging karena kemanapun mereka lewat akan menjadi mandul. Daya rusak mereka lebih kuat dari semut pemakan daging. Jiang Chen tidak tahu apakah kumbang ini sedang memindahkan habitat mereka atau benar-benar datang untuknya. Ketika kumbang melintas, es di dinding tebing dan bahkan bayangan hitam di es juga dimakan oleh kumbang tersebut. Ini menakutkan dan Jiang Chen bisa merasakan ketakutannya. Memegang pedang naga langitnya, Jiang Chen berlari dan mundur. Namun, kecepatan kumbang itu benar-benar melampaui kecepatan larinya. Cara mengesankan yang mereka lepaskan seperti melahap Jiang Chen. Jiang Chen memegang pedang naga langit dan menyapu semuanya ke segala arah. Lebih dari 10 kumbang es langsung hancur. Namun, segera setelah 10 kumbang es terbunuh, ratusan dan ribuan kumbang es membanjiri tempat itu lagi. Sikap Jiang Chen yang mengesankan sangat mengerikan dan setiap serangannya kejam. Pedang naga langit juga tangguh tetapi tidak mampu membunuh semua kumbang es. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Jiang Chen bisa merasakan bahwa lebih dari 1000 kumbang es telah mati di tangannya. Namun, masih banyak kumbang es yang terus menyerbu ke arahnya. Jiang Chen tidak tahu dari mana asal kumbang yang tak terhitung jumlahnya ini. Dia kehabisan pilihan untuk membunuh mereka. Meskipun dia telah membunuh ribuan kumbang, itu sia-sia karena dia tidak dapat menyelesaikan semuanya. Bajingan, pada saat ini, Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa begitu banyak ahli tidak dapat keluar dari lembah besar hidup-hidup. Seorang raja ilahi juga akan mati karena kelelahan membunuh kumbang es ini. Tekanan yang dirasakan Jiang Chen menjadi lebih kuat dan ruang dia berdiri menjadi lebih kecil saat kumbang es perlahan-lahan menyerang ruangnya. Ibu brengsek, aku akan bertarung denganmu orang menyebalkan dengan hidupku. Jiang Chen meraung marah, menyapu ke segala arah dengan pedangnya. Lebih dari 100 kumbang dibunuh kali ini. Sedetik kemudian, Jiang Chen membentuk formasi. Formasi api trigram 5 elemen. 2375.